gimana sih ini? Lu kalau mau belajar Kristen, ke gua belajarnya. Lu kalau mau belajar soal perbandingan Islam dan Kristen, ke gua gitu loh. Kok jadi soal bahasa adat lagi? Bahasa adat kan tadi lu udah bubuk. Lu nggak bisa jawab soal saksi ahli, iya nggak? Itulah. Korek. Makanya orang-orang itu belajar ke gua soal bagaimana menghadapi orang-orang Kristen yang kebetulan sebagiannya adalah penghujat. Nah, kayak gitu, Bre. Apa lu mau apa lagi, nanya apa lagi, silakan. Anggap saya tidak bisa jawab tadi ya. Oke, gini yang pertanyaan Ya, Bang Rey nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Lain kali nanti harus lebih belajar lagi. Oke, silakan. selanjutnya. Oh bener kok nggak bisa jawab lu. Lu nggak bisa jawab soal saksi ahli. Masih aja dia nggak mau ngaku dia. Korek. Lu mau dibikin kayak Petrus lu, salib terbalik, bohong mulu kerjaan. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu surgamu seperti apa, Kores? Jelaskan dengan detail. Oh banyak, thank you, mantap banget jawabannya. Kok jawab? Gue buka dulu datanya ya. Apa nih? Tunggu. Kau punya ke YouTube pun suaramu keras sekali. Bukan ini 3 akun gue lagi standby di sini, Ray. Tunggu ya. Oke, jelaskan. Akun gue lagi di Ismon, gue nggak buka ini. Jelaskan. Word gue bermasalah nih anjing, kontrol F-nya nggak jalan. Menurut kamu surgamu seperti apa? Surga Islam. Dengan detail dan singkat. Ini jenis-jenis penghuni surga yang menyembah Allah dijamin masuk surga. Neraka tidak kekal bagi muslim, bayi masuk surga, orang-orang yang akan masuk surga. Terus keselamatan umat sebelum Islam. Kristen tidak auto surga. Kehidupan surga. Oke, ini kehidupan surga ya. Ya, coba. Yang pertama. Kesimpulan. Nggak usah panjang-panjang. Kesimpulannya apa? Oh alah, kesimpulan ya udah kita bawa di Ar-Ra'd ayat 23 di mana kaum muslimin akan berkumpul bersama orang-orang yang dia cintainya, orang tuanya, pasangannya, anak cucunya di dalam surga gitu. Dan di Al-Fussilat ayat 30 dikatakan segala sesuatu yang kita minta akan dikabulkan. Contohnya? Gitu. Ya? Contohnya misalnya dalam hadis Nabi berkata ketika seorang muslimah ingin mempunyai anak, maka dia tinggal meminta, anak pun akan sekejap dia akan mengandung secara sekejap dan melahirkan seorang anak secara sekejap kayak gitu. Oh, kalau laki-laki mintanya apa di surga? Oh ya terserah apa aja. Kalau gue misalnya minta gue mau main game. Ada di surga main game? Ya ada aja lah. Astaga. Kores. Jawab betul-betul lah. Mana ada di dalilnya main game? Lo Al-Fussilat ayat 30 kamu segala permintaanmu akan dikabulkan. Itu apa, Rey? Ya permintaan main game gitu ada di surga. Ya kalau minta apa saja kan game salah satu yang apa saja. Kenapa gua nggak boleh minta game? Astaga, ngapain kamu main game di surga? Ya karena kan surga isinya penuh dengan kesenangan. Nah yang namanya kesenangan itu kan aktivitas. Berarti aktivitas yang gua senangi itu main game. Kenapa gua nggak boleh minta main game? Berarti mabuk-mabukan boleh. Mabuk-mabukan itu haram, nggak bisa. Tapi kesenangan kau bilang tadi. Loh. Lu masuk surga, nafsu lu yang apa namanya? Nafsu lu yang maksiat itu nggak ikut masuk ke dalam surga. Nafsu lu yang maksiat, kesedihan, kekecewaan itu nggak ikut masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga adalah nafsu lu yang kebahagiaan, yang halal gitu loh. Jadi lu nggak akan di dalam surganya Islam, Rey, lu nggak akan kepikiran maksiat gitu. Mabok lah, narkoba lah, perot-perot sesama jenis lah, itu nggak akan kepikiran, Rey. Jangan framing dulu. Maksudnya? Hah? Kenapa baper? Gua nggak framing loh. Itu framing itu yang sesama. Yang mana anjir? Yang sesama jenis kau bilang apa itu? Kau nggak framing? Astagfirullah. Re, bukan maksud. Enggak maksudnya yang maksiat geblek dia malah tersinggung. Bukan anjir. Maksud gua itu kan dosa, sesama jenis kan dosa. Ya itu nggak akan kepikiran dalam surga gitu loh. Kenapa lu malah tersinggung anjir? Seperti apa gitu loh.
Pairing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Tentu kaitannya dengan tema yang semalam kita angkat. Kita akan bahas lagi malam ini ya, terkait dengan latar belakang penyaliban. Apanya ini kok ribet kali? Ribut temannya. Noise kan ya? Banyak kali manusia yang ingin PK. Cek teman-teman bisa multi nggak di akun yang keempat ini, Bang Sumang 04, bisa nggak? Bisa ya. Tema kita teman-teman malam ini terkait dengan apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ahli kitab ingin menyalibkan Yesus. Silakan yang non-Muslim ajukan permintaan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Zuma. Iya, dari sekte mana? Tadi katanya multi, saya coba multi aja. Kalau saya sih Muslim, Bang. Oh ya sudah, Masya Allah. Salam kenal ya Bang ya. Iya, sama. Di kota mana Bang ini? Dari Padang. Padang, oke Padang. Baik. Siap. Sukses Oke deh. terus, Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Kita cari yang Kristen supaya kita bisa tahu latar belakang penyaliban orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu benar nggak sih sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ke kita gitu kan ya. Katanya untuk dosa waris lah, karena dosa Adam lah. Banyak hal kita minta, kemudian Nalarnya apakah gimana itu, Bang? itu dia. Saya juga nggak masuk ke nalar saya. Manusia disalib untuk menghapus dosa manusia lain. Ya itu dia, makanya sama. Saya pun belum ini. Kita minta nanti teman-teman kita yang Kristen untuk menjelaskan. Siap, Kok bisa? siap. Kan gitu ya. Kok bisa gitu? Latar belakang penyaliban nyata di dalam Bible tertulis, tapi kok sekarang seakan-akan penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Itu makanya kita minta dari teman-teman non-Muslim untuk menjelaskan ini. Ya, Silakan yang non-Muslim silakan non-Muslim untuk minta permintaan, ketik 3 di bawah biar kita angkat ke atas. turun, Bang. Iya, mending gue turun kali, Bang Juma ya. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Siap. Siap, makasih. Terima kasih, Bang.
silakan teman non-muslim ketik 3 di bawah. Hal ini penting untuk diuraikan, untuk dijelaskan kepada kami yang muslim ini yang menjadi sasaran penginjilan. Beritakanlah Injil, beritakanlah Bible kepada seluruh bangsa. Artinya kepada kami sebagai umat Islam juga menjadi sasaran dari teman-teman Kristen dalam sesi penginjilan. Sekali suara pengganggu-pengganggu itu ya. Jelaskan kepada kami apakah ini yang menjadi dasar pijakan agama Anda itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan di lapangan, atau ini hanya jualan yang kemudian tidak berdasar terhadap histori, yang tidak ada dalam sejarah bagaimana orang-orang pada saat itu ingin menyalib Yesus dengan alasan-alasan yang hari ini Kristen jajakan. Aman gak suaranya teman-teman sekalian? Aman ya? Aman kan? Gak mengganggu kan? Alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman yang ada di bawah, saudara-saudara Oten, naik ke atas, jelaskan kepada kami latar belakang penyaliban terjadi itu apa gitu. Kalau memang karena dosa waris, di mana bisa kami temukan dalilnya? Tapi kalau ternyata itu tidak ada dalilnya, berarti murni ini ajaran yang tidak berasal dari pengajaran para nabi. Karena di dalam kitab Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 34, bahwa seluruh manusia, seluruh kaum yang kepada mereka kemudian diajarkan untuk melakukan persembahan kurban, mereka mempersembahkan hewan, binatang. Mereka tidak pernah diajarkan untuk mempersembahkan manusia. Tak ada manusia diajarkan oleh para nabi untuk mempersembahkan manusia, apalagi jelmaan Tuhan atau jelmaan dewa. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga, di Imamat 1 nomor 2, jelas diperintahkan bahwa orang-orang Yahudi ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, maka mereka mempersembahkan binatang ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Kebenaran daripada penjelasan saya ini itu bisa dilihat karena Yesus sendiri dikatakan sebagai domba di dalam Yohanes 1 nomor 29. Kenapa Yesus disebut domba? Karena penulis tahu bahwasanya orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada Tuhan itu adalah domba, bukan manusia. Maka Yesus yang adalah manusia diidentikan atau digambarkan seperti hewan atau domba. Begitu teman-teman sekalian. Nah, ini kita mau minta kepada saudara Kristen untuk menjelaskan ke kita gimana ceritanya, latar belakang sampai penyaliban ini ada. Apakah betul karena dosa, atau ya penyaliban ini yang tadinya diberikan kepada penjahat, orang yang dikutuk Tuhan, dirubah kemudian menjadi penebus dosa. Nah, yang bisa menjelaskan itu saudara kita Kristen, kalau bisa. Kita tunggu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang. Aku enggak, ini belum moderator, belum bisa ngatur. Oh siap. Ya. Ya udah, akan dibawa lagi ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Silakan teman-teman, kita bahas tema ini terkait dengan penyaliban, karena pembeda antara ajaran Islam dan Kristen itu terkait dengan salib ada pada latar belakang dan ada pada tujuan. Begitu juga prosesi, begitu juga yang menjadi korban penyaliban. Tapi sama-sama mengusung materi salib. Al-Quran membahas salib untuk membantah ajaran yang datang sebelum Islam yang mengatakan utusan Tuhan kepada Bani Israel itu disalibkan demi untuk dosa-dosa manusia. Al-Quran datang meluruskan kemudian, bahkan Al-Quran menyebutkan wa qaulihim, bukan sama sekali. Justru karena ucapan mereka Nabi Isa itu disalib, atau Nabi Tuhan disalib, atau utusan Tuhan disalib, atau anak dari perawan suci disalib, maka mereka dihukum. Ya, kemungkinan hukuman itu yang kita lihat hari ini berdampak di mana mereka tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil, di mana mereka tidak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan, di mana mereka tidak bisa membedakan antara utusan dan pengutus. Mungkin itu adalah akibat daripada hukuman. Kata Allah, wa qaulihim, aku hukum mereka karena ucapan mereka. Lalu Al-Quran kemudian mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu, sesungguhnya mereka tidak membunuh manusia tersebut, tidak juga menyalibkan. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Karena itu kita minta kepada saudara kita Kristen untuk menjelaskan apakah benar penyaliban yang terjadi latar belakangnya karena doktrin atau dogma yang mereka sampaikan ke kita hari ini. Oke, silakan teman-teman Kristen naik. Silakan. Apakah tema ini berat bagi teman-teman? Kalaupun berat, ya mau tidak mau harus kalian pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena agama kalian itu agama syiar, agama yang diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, gitu. Maka kalian harus menjelaskan kepada kami umat Islam ini yang menjadi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Dari mana Bang? Dari Riau. Riau. Dari agama mana? Islam. Katolik? Oh, Islam. Siap. Ada yang bisa kami bantu? Oh, ternyata abang ini pemalu, tidak bisa bertahan lama di depan banyak orang. Bisa didorong ininya. Oke, thank you. Kalau di dalam kaidah Islam kan ya, bahwasanya dosa dihapuskan dengan cara bertaubat. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Itu, bang. Langsung pemalu juga bang kita ini. Mau berbicara tapi tidak mau dilihat sama orang banyak. Baru ngomong kayak gitu langsung turun. Ngomong dulu bang, pelan-pelan sampaikan apa gitu ya. Nanti kalau sudah sampai poinnya baru turun. Jangan langsung turun. Abang belum selesai ngomong tiba-tiba turun, kan nggak sopan juga sama aku. Aku lagi mau mendengarkan, abang langsung turun. Nah, ini lagi abang kita nih. Iya bang, ngomong dulu bang, apa yang ingin disampaikan bang? Ya ini turun sendiri bang. Oh, iya biasa faktor keadaan itu. Iya gimana? Itu bang suaranya berisik gresek-gresek itu agak mantul-mantul juga. Iya mungkin ada gangguan kali di sini. Iya sorry, makasih bang ya. Waduh singkat kali ya bang ini. Kayak burung merpati, burung pos. Iya ini songkatnya kayaknya sudah mau diganti teman-teman. Karena dia tidak stabil lagi echonya. Stabil enggak ini. Halo selamat malam. Selamat malam Bang Ben. Benny. Malam. Iya. Katolik Protestan. Islam bang, saya bang. Oh, Islam, sorry. Assalamualaikum Bang Benny. Baru mau kenalan, abang ini gimana sih? Jangan ikut yang lain dong bang. Orang baru mau bicara, kenalan dulu. Dari mana, kota mana? Kita kan mau kenal-kenalan di sini, sapa-sapa gitu, saling curhat-curhatan sampai besok. Ini yang naik Islam semua kayaknya nih, yang minta permintaan. Ayo teman, naik aja nggak apa-apa. Perkenalkan diri, asalnya dari mana. Silakan. Halo saudara Arman. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Saya cuma memberi saran Bang Juma kalau ada yang naik tuh Kristen tuh suruh open cam. Siap. Nontonnya. Siap. Gitu saja Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, dari mana bang ini? Penekankan diri dulu. Apa dan mengapa? Silakan. NTB bang, NTB. NTB, Mataram, Lombok, Bima, Tonggum, Bojo. NTB bang. Halo bang. Iya halo juga. Iya. Siap. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit begitu Bang Juma. Siap. Semoga Bang Juma sehat selalu begitu. Amin. Belum selesai abang ngomong. Selesaikan dulu bang. Jangan jadi penakut abang ini. Jangan jadi pengecut bang. Begitu nek ngomong dulu, jelasin dulu mau ngapain gitu. Baru kemudian ini turun. Jelaskan dulu apa yang mau dijelaskan abangku ini. Selesaikan dulu baru turun. Jangan sebentar ngomong turun. Nggak sopan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mau kemana? Halo. Cek cok. Dari mana Mbak, Bu, Pak? Cek. Halo. Kok sombong-sombong semua yang naik ya? Cuma bilang halo habis itu pulang. Apa kek? Kenalin dulu kek. Namanya dari mana gitu. Jangan langsung turun. Halo, malam bang. Assalamualaikum. Malam juga. Mau Dari
Dari Riau bang, Pekanbaru. Siap. Iya. Saran bang, Iya. kalau dengan orang kafir agak bergema sedikit suaranya bang, agar candunya itu keluar gitu bang. Oh, iya. Agak keras gitu bang, biar supaya nggak banyak pengikut Dajjal, biar Nabi Isa nggak cepat-cepat turun, cepat kiamat kita bang. Iya. Ya kan bang, jadi Oke, semakin bos. sedikit. Oke, lo kok belum selesai ya bang, pergi lagi ya? Nggak sopan juga bang kita ini. Diterima sarannya bang, diterima sarannya. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Opung Rambe, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini cuman salam aja ini Bang Juma. Aku dari Sidimpuan Bang. Oh iya, masya Allah, iya bang. Palang Sidimpuan Bang, Tapsel, Medan. Sial. Wah, Iya Bang. Horas Medan. Horas Bang. Semoga Abang sehat selalu. Amin. Masya Allah. Terima kasih. Aku favorit Bang, favoritku Abang. Terus Thank you. ikuti terus. Luar biasa sahabat-sahabatku di Medan. Sehat selalu Alhamdulillah Bang, semuanya. semakin dalam kurasa apa itu paparan Abang itu. Cuman salam kenal aja Alhamdulillah. ini Bang. Siap Bang Rambe. Terima kasih semua. Sama-sama. Salam sama keluarga di Medan. Horas maju-jua. Silakan non muslim naik, kita diskusi teman-teman sekalian. Teman-teman non muslim. Izin Gurunda, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Jangan minta naik dong, Gurunda mau diskusi di sini. Kalian bukan mau ngedukung Bang Juma, justru mau ngerusak komal Bang Juma kalau naik semua. Ngapain mau naik, mau salam-salam kek, ngasih saran, ngasih ngapain? Ini room debat, bukan room curhat. Udah jangan minta naik, saya turunin langsung. Maaf Gurunda, saya nggak sopan biar diskusi lancar. Kalau Gurunda nggak bakal berani nurunin, saya yang nurunin. Gak apa-apa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah benar tuh teman-teman, kita mau dialog, kita mau diskusi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abangku. Salam kenal saudara Tepra. Salam kenal, Bang Juma. Iya, salam kenal juga. Dari mana bang? Sudah berkali-kali mengikuti Ya. sejak ada 1 tahun lebih. Oh, dan masya baru bisa Allah. naik. Siap. Sehat selalu bang ya. Semangat terus ya, sehat selalu. Iya. Semangat bang. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Aceh. Iya, makasih saudaraku Aceh. Mi Aceh masih ada di sana bang? Halo. Halo. Iya, halo juga. Gimana? Masih suka main futsal? Salam. Iya, salam. Amin. Masih bang? Masih. Dari mana, Katolik? Enggak, dari Kristen bang. Protestan. Ya. Ya, ini ada hal menarik yang mau kita diskusikan saudaraku ya, terkait dengan latar belakang penyaliban. Iya, bisa buka kameranya? Oh sebentar, saya nyalakan lampu dulu abang ya. Oke. Teman-teman di YouTube, terima kasih. Ya, silakan bang. Iya, cakep kali abang ini, wah, keren bah. Cakep. Ini yang mau didiskusikan ini tentang latar belakang penyaliban ya. Iya. Betul. Iya, betul. Jadi yang abang tanyakan itu kenapa penyaliban itu terjadi di umat Nasrani gitu kan? Bukan, apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi
dalam hal ini ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama sepakat kompak kali ingin menyalib Yesus. Itu latar belakang sampai mereka mau melakukan itu apa? Ya mungkin abang udah nonton itu ya, full videonya belum? Belum, saya dalam hal ini hanya berdasarkan terhadap Bible. Saya mengkaji Bible, saya mencari isi daripada penyaliban itu, latar belakangnya apa sampai orang-orang Yahudi kok benci kali sama Yesus sampai berujung kepada penyaliban. Latar belakangnya, kan? Iya, karena yang saya temukan hari ini itu saudara Kristen kemana-mana mengatakan tidak ada keselamatan di luar Kristus karena tidak menerima karya penyelamatan berupa penyaliban, kan gitu. Ya. Nah, sedangkan yang saya tahu di dalam Bible latar belakang penyaliban itu tidak termasuk unsur tersebut. Seperti itu, Bung. Tapi silakan, mungkin ada hal yang ingin saudara sampaikan sepengetahuan saudara kita ini. Kenapa orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus? Ya, kalau Kristen ini benar adanya, maka tentu mereka akan tegas menjawab, ya karena orang Yahudi ingin dosa-dosanya ditebus, kan gitu. Silakan. Oke bang, sebelum gue jawab, aku mau ini kasih satu pertanyaan sama abang. Sebentar dulu, abang ini Muslim apa non Muslim? Saya Muslim. Oh, abang Muslim ya? Iya. Saya Muslim. Kirain tadi non Muslim gitu. Saya Muslim, Bang. Makanya gimana? Makanya abang mau tanyakan ini ya. Iya, karena kan agama Kristen itu memiliki misi untuk mengkristenkan bangsa lain. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadi sebelum kami menjadi murid, kami bertanya dulu, sebenarnya orang-orang Yahudi saat itu ingin menyalib Yesus itu karena apa? Karena kan Kristen hari ini mengatakan penyaliban itu untuk nebus dosa. Nah, apakah sinkron? Apakah sinkron antara penyalib, misi penyaliban, tujuan mereka menyalibkan dengan yang diajarkan? Oke. Silakan. Silakan. Tentu abang tanyakan ini kan, kasih pertanyaan semacam ini kepada khususnya orang Nasrani. Tentunya abang sudah ini kan belajar tentang Bible kan, pasti udah mendalami. Saya sudah belajar. Iya. Udah kan? Iya. Saya belajar. Udah berapa persen abang sudah mendalami Bible itu? Atau cuman beberapa lembar doang? Iya, abang baca atau sudah semuanya? Saya hanya baca aja sih. Silakan. Sudah, berarti cuma sebatas baca doang, belum mendalami bang? Iya, belum. Ya percuma lah bang, makanya abang dalami dulu Bible-nya. Baru kalau ada yang janggal itu tanya sama orang Nasraninya. Kalau belum dibaca semua bang, ya percuma. Nah, kalau abang sendiri gimana? Ini ya, Abang sendiri gimana terhadap Bible? Udah dikaji? Kalau gue sendiri? Udah dikaji, udah dipelajari, udah dipahami semuanya atau? Iya, kalau saya mah sudah dikaji bang. Abang makanya saya bertanya. Iya, boleh saja. Gua mah bisa jawab aja. Makanya saya bertanya kepada abang yang lebih tahu dari saya. Silakan Anda jelaskan apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Makanya saya mau sarankan sama abang sebelum kasih pertanyaan ini, dalami dulu Bible-nya bang. Ini proses pendalaman. Kalau udah dalami nanti. Ini prosesnya itu saya bertanya. Ini bukan proses pendalaman ya. Saya kan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Anda kan lebih tahu Bible dari saya kan? Makanya saya bertanya kepada yang lebih tahu. Iya, apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi, orang Farisi? Ya inilah metode pendalaman itu. Saya mencari data-data akurat dari orang yang lebih paham Bible.
Anda lebih paham kan Jaringannya daripada dibagusin saya? dulu bang. Kalau nggak di sini dibagusin dulu. Bukan jaringan Wifi-nya saya. dibagusin dulu nggak bang? Bukan, HP Anda itu yang double di situ. Itu suara abang double. Di abang lah, Abangnya pasti yang double itu. abang menggunakan 2 HP kayaknya. Suara HP-nya Enggak yang bang, satu. kita cuma menggunakan satu handphone saja. Oh gitu ya. Satu handphone saja bang. Nah itu udah bagus kok. Saya kan mau mendalami, maka saya tanya kepada yang lebih tahu. Silakan minta lagi permintaan yang tadi. Minta lagi permintaan. Halo, Abang Cakep, selamat malam. Bang Cakep, selamat malam. Selamat malam bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Oh Islam kita bang, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, salam kenal bang ya. Saya fans berat abang. Oh, makasih, Masya Allah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam, Bang Rohina Rahman. Salam. Ya, Abang jangan gitu dong bang. Beri salam lalu turun. Saya kan masih pingin ngomong, pingin kenalan sama abang. Namanya juga kangen bang. Kok langsung pergi sih? Abang ini kadang ada jahat-jahatnya juga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Oh saya Islam bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang ingin disampaikan abangku? Menentukan? Waduh jangan kayak gitu dong. Halo, saudara Erik. Halo, Erik. Saudara Erik. Halo Erik. Halo Erik. 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 Erik udah mulai ini dia persiapkan lagi seragam ninja. Oke, selamat malam semua. Malam juga abang. Siapa namanya bang? Ya. Sam. Ya, Mia pernah naik di Komal kamu waktu debat ya. Oke, bisa buka kameranya abang? Dan aku lagi di gelap lampu mati. Ntar ya bang ya semua ya. Iya. Siap. Aku lagi, bisa aku buka kamera semua tapi Baik. ini ya aku boleh di sini aja tapi gelap nggak kelihatan kali ya semua. Gak apa-apa bang, buka aja kameranya. Oke, siap ya. Bentar. Oke, cuma baik. Iya, oke bang. Ya. Apa pertanyaannya bos? Saya minta diuraikan dulu bang. Abang uraikan kepada kami di sini sebagai orang yang menjadi sasaran pemurtadan kan gitu ya. Kami ingin tahu sebenarnya orang Yahudi pada saat itu ingin menyalib Yesus itu karena apa? Oke, baik ya. Iya, silakan. Oke, baik ya. Nah, sesuai dengan nubuatan kitab para nabi maupun dari nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang dan mati dan menderita. Abang, Nubuatannya
Minta maaf bang, bukan alasan Kristen, alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Ya, kalau Kristen kan alasannya karena nubuat, itu Kristen. Tapi saya tidak tanya tentang Kristen, yang saya tanya orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu karena apa? Oke, baik, saya menjawab ya, Sumaya, terima kasih ya. Iya. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena Yesus mengaku dirinya adalah Mesias yang datang dari Allah. Oh, berarti gara-gara itu bang? Kartar, sehingga mereka mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Ya, nah itu karena mereka tahu bahwa Mesias ini akan datang, tetapi Yesus mengaku dirinya Mesias, makanya dia bertentangan dengan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Sehingga mereka berkata kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Yesus sendiri berkata kepada mereka, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, karena Mesias inilah yang dijanjikan. Jadi Yesus ini telah dinubuatkan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini ya, untuk menggenapi seluruh yang tertulis tentang kitab para nabi tentang dia. Jadi dia Mesias itu akan mati dan datang menderita di kayu salib. Berarti latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena Yesus mengaku Mesias gitu. Iya, dia mengaku dirinya Mesias. Tapi itu terjadi, proses itu terjadi pada saat sudah ditangkap bang. Itu tertulis di Lukas 22 nomor 68. Sementara Yesus ketika ditanya, orang yang ditangkap ini ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Yesus tidak menjawab, iya aku adalah Mesias. Dia nggak menjawab bang. Dia malah mengatakan, engkau yang telah mengatakannya. Engkau sendiri yang mengatakan itu. Nah, bukan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, enggak. Tetapi nubuatan kita para nabi mengatakan bahwa Mesias akan datang mati. Ya, itu nubuat bang. Itu alat yang dipakai Kristen untuk melegalkan penyaliban. Tapi bukan itu yang sedang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, dan ternyata abang sudah menjawab bahwa orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena Yesus mengaku Mesias. Berarti orang Yahudi tidak menyalib Yesus karena dosa waris yang ingin ditebus. Kenapa orang Yahudi yang ahli kitab, imam kepala melakukan nubuat tahun itu juga, sementara menurut Kristen ada nubuat yang sudah ada lebih dulu? Kenapa orang Kristen lebih tahu isi kitabnya Yahudi daripada Yahudi itu sendiri bang? Silakan. Orang kitabnya Yahudi adalah Taurat. Iya. Tetapi mereka itu kan tidak mengakui Kristus. Mesias yang datang sebagai Kristus yang datang sebagai Mesias. Sampai saat ini pun mereka masih menanti-nanti. Karena waktu Yesus disalibkan, setelah penyaliban itu, baru mereka mengakui bahwa dia ini adalah anak Allah. Ya. Iya, maksud saya gini loh bang. Allah. Imam kepala itu adalah posisi tertinggi. Setelah Yesus imam kepala itu adalah posisi tertinggi. Ya, gini bang Suma. Setelah Yesus mati, ya, setelah terjadi gempa bumi, ya pada saat itu terjadi gempa bumi, kegelapan, baru mereka percaya bahwa dia ini adalah dari Allah. Dia ini adalah Mesias, anak Allah. Itu nggak ada masalah itu bang. Itu nggak ada masalah. Ternyata Yesus Mesias. Itu nggak masalah. Ini yang jadi permasalahan sekarang ini adalah gereja ingin memurtadkan umat Islam untuk masuk Kristen adalah disebabkan di Kristen itu ada penebusan dosa dengan menggunakan percaya kepada penyaliban, kan gitu. Sementara yang menyalibkan ini itu tidak memiliki konsep seperti yang dijual Kristen hari ini. Bayangkan
Bayangkan bang, Imam Kayafas adalah imam pemimpin, imam tertinggi tahun itu, malah bernubuat yang ada pada saat itu bukan bernubuat main-main, bukan karangan imam kepala sendiri, tetapi itu nubuat yang menjadi petunjuk dari Tuhan bahwa Yesus harus mati, sabar dulu bang, bahwa Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu latar belakangnya. Kenapa sekarang Kristen melatar belakangi penyaliban dengan dosa waris? Begitu loh, itu yang jadi masalah bang. Silakan. Ya semuanya, kamu tidak paham tentang apa itu dosa waris. Ya memang Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris, abangku. Ya. Ini karangan dari gereja untuk alat memurtadkan umat Islam. Silakan. Kamu diam dulu tentang penyaliban ini, kan kita jangan lari ke konteks dulu, ke ini dulu tentang penyaliban, jangan dulu lari ke dosa waris itu. Kenapa terjadi? Latar belakang dulu bang. Oh, latar belakang. Nah, kita kembali ke jatuhan manusia ke dalam dosa. Lah, bukan itu yang kutanya, itu konsep Kristen untuk memurtadkan yang saya tanya. Latar belakang orang Yahudi, ingin menyalib Yesus. Kalau dosa waris itu karangan gereja untuk dipakai memurtadkan umat Islam. Kan itu yang saya tanya. Bukan seperti itu. Begini semua, kamu nggak ngerti. Makanya Anda yang tidak ngerti. Saya bertanya tentang latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kok larinya ke dosa waris? Itu kan karya ciptaan gereja untuk memurtadkan umat Islam. Sekarang bukan kan karangan sendiri itu. Bahwa latar belakang Yesus, kenapa para ahli Taurat, imam-imam ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam kepala ya, Mahkamah Agung mengadili Yesus tentang perkara yang dilakukan kepada Yesus ini ya. Kamu paham bahwa bahkan Pontius Pilatus tidak mendapat bukti satu kesalahan pun kepada dia. Nah, itu tahu. Itu abang tahu. Itu abang tahu. Matius 27 nomor 18 itu abang tahu. Waktu itu kan banyak penolakan tentang dia karena dia mengakui bahwa dia itu adalah raja. Karena pada saat itu banyak orang sudah mengikuti Yesus. Latar belakangnya penyaliban itu apa? Nah, makanya kamu tahu kenapa Yesus ini diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Iya, kenapa? Kepada Mahkamah Agung untuk kenapa? Kenapa? Bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Oh, karena adat istiadat. Ya, karena mereka ini begini. Karena adat istiadat ternyata. Terus kenapa Kristen menjual bahwa itu untuk dosa? Jangan dipotong. Kenapa Kristen membodohi dengan mengatakan itu untuk dosa waris? Kenapa? Jangan dulu kau potong-potong saya dulu. Saya lagi sementara menjelaskan, kau jangan dulu. Tapi Anda tidak menjelaskan poinnya. Sekalipun saya juga menjelaskan, kau tidak perlu tahu, kau tidak akan paham. Saya paham, justru abang yang nggak paham. Abang mencoba untuk mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Imam kepala bernubuat. Apa nubuatan? Kutanya dulu, abang. Kutanya dulu. Imam kepala, dengar dulu bang, dengar. Imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga. Apa nubuatannya? Coba saya ingin dengar. Silakan. Sekarang kau katakan bahwa imam-imam kepala dan ahli Taurat bernubuat. Aku tanya kau semua, di mana tertulis bahwa imam kepala itu dia bernubuat maupun ahli Taurat itu? Yohanes, catat. Yohanes 11 nomor 51. Apakah ada di situ tertulis? Ada. Imam kepala bernubuat, bukan. Diam dulu. Anda bertanya diam dulu. Jangan diam dulu. Jangan sakit hati karena saya lebih paham Bible. Jangan diam dulu. Saya lebih paham dari kamu semua. Anda yang bertanya di mana terus. Anda mengatakan tidak ada tadi. Saya ulang lagi. Apakah ada imam kepala bernubuat tentang Yesus tahun itu atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Tidak. Nah, itulah aku bilang. Anda tidak paham Bible. Yang paham itu saya. Di mana kau katakan bahwa yang bernubuat ada ahli Taurat maupun imam kepala?
Yohanes 11 nomor 51, silakan Anda baca. Anda yang baca, jangan saya. Bukan, nanti saya menjelaskan ke Anda. Aku menjelaskan. Inilah kelebihan orang-orang Kristen. Stupid tapi merasa pintar. Bodoh tapi merasa pintar, saudaraku ini. Saya bisa menjelaskan ada tertulis bahwa ada Silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 51. Imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati supaya bangsa mereka nggak dirampas Romawi. Mampus. Kau buka baca, ayo. Jelaskan ke kamu, ayo. Apa yang Anda ingin jelaskan sementara Anda nggak tahu dalilnya? Inilah kelebihan pemakan babi itu ya. Kelebihan pemakan babi itu stupid, bahlul, jahil, tapi sok pintar. Pasti kalian sakit hati. Kenapa? Karena Bang Suma lebih tahu Bang Suma tentang Bible daripada kalian. Lihat kalian pasti sakit hati. Sudah dijelaskan tapi kau nggak paham. Inilah. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah sebagai Kristen Anda tahu bahwa imam kepala Kayafas bernubuat untuk bangsa Israel tentang kematian Yesus? Tidak ada tertulis imam kepala bernubuat tentang kematian maupun ahli Taurat tentang kematian Yesus. Di mana tertulis? Coba kamu buka. Kamu Yohanes. Iya, tunjukkan datanya. Yohanes 11 nomor 51. Datanya mana? Jangan cuma Oke, saya ambil HP saya dulu. Sabar dulu. Saya buka HP saya. Jangan cuma ngomong aja. Saya mau tanya dulu kepada Anda, di gereja apa jabatan saudara? Ya. Apa jabatan saudara di gereja? Saya cuma jemaat. Oh, pendeta Anda aja terkencing-kencing kubuat. Anda hanya jemaat ternyata, pantasan. Kau nggak ada ilmu sama saya semua. Sementara waktu dia belum pernah menjawab pertanyaanku saya sampai saat ini. Orang gila itu memang selalu bilang gitu. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya kok waktu itu. Orang gila memang begitu, selalu merasa pintar. Sabar dulu Bang, sabar abangku, sabar. Kita buka dalil. Ya, silakan. Oke. Silakan Iya. cuma buka dalil di mana tertulis itu imam. Oke, Anda kan mengatakan tidak ada nubuat ya. Nah, sekarang Ya, di mana imam kepala tertulis itu imam kepala atau ahli Taurat bernubuat. Tunggu Bang. Sabar Bang. Kamu itu bisa. Oke Bang ya, sabar ya. Sabar. Pasang mata Bang, matanya dipasang, dibeki matanya. Nih, ini Bang ya. Maaf kalau saya kurang lincah Bang, saya nggak biasa Google. Nih, Yohanes 11 nomor 51 Bang. Apa bacanya di situ? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Oke, masih kurang? Mau nomor sebelumnya? Kalau mau nomor sebelumnya saya tunjukkan nih. Masih kurang? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Gimana? Abang mau menangis, mau tertawa, mau menertawakan diri abang sendiri atau gimana nih? Mana nih Bang? Mau menangis kah? Atau mau tidur kah? Atau mau kabur karena malu? Gimana? Mau ngomong apa sampean? Mau ngomong apa? Ini HP nih, ini HP bukti saksi nih. Cuman saya tidak terbiasa buka data. Silakan. Jangan komit. Sekarang dalam balik pertanyaanku tentang datamu itu kan? Silakan. Yang dimaksud yang tertulis di situ dijelaskan imam besar itu siapa? Aku tanya kamu. Imam Kayafas. Imam besar tahun itu juga bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke, baik. Bukan untuk orang Kristen, tapi untuk bangsa Israel. Apa yang melatar belakanginya?
mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Sekarang pertanyaan saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Apakah Anda mengakui bahwa Bang Suma lebih tahu Bible daripada Anda? Ya atau tidak? Iya. Tadi Anda mengatakan tidak ada Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, betul? Tidak ada Iman Kayafas bernubuat tentang Yesus, karena Iman Kayafas dia menyerahkan Yesus kepada imam kepala. Yang tadi yang saya baca itu bukan nubuatan. Kau paham di situ? Itu tadi bukan nubuatan. Kau baca di mana itu bukan nubuatan? Mungkin kau baca di kitab Barnabas atau kitab apa? Saya nggak tahu. Anda betul tidak tahu? Saya buka lagi. Anda betul tidak tahu? Saya permalukan lagi untuk yang kedua kalinya, boleh? Silakan. Oke, saya buka ya. Saya buka langsung satu kitab. Ya, yang saya tanya itu imam besar siapa? Yang saya tanya. Oke, baik. Sabar Bang. Sabar. Saya belajar buka data ya. Oke. Tapi ini akan mengganggu saya. Kalau saya buka-buka data begini, ini anak-anak kecil yang saya temani diskusi ini. Anak baru lahir kemarin pagi. Kau nggak ngerti tentang latar belakang penyaliban itu semua. Jangan ajarin saya, weh. Jangan ajarin saya. Saya sedang ajarin kamu. Nih, ini apa tulisannya ini? Barnabas. Ini kutanya dulu. Ini Barnabas atau Yohanes? Ini Barnabas atau Yohanes? Ini. Harus dibandingkan. Ini apa bacanya? Yohanes. Oke. Kita lihat satu perikop. Nih, kita lihat dari satu perikopnya. Oke, baca satu perikopnya. Nih. Comot-comot. Oke. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria. Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tuh. Nomor 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Nomor 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Tuh, mahkamah agama ini. Ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu yaitu Yesus membuat banyak mukjizat. Nomor 48. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, itu yang melatar belakangi. Mereka takut orang Roma datang mengambil tempat suci dan bangsa mereka. Nomor 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu dereng nih. Iya. Nih, Kayafas. Iya. Imam besar pada tahun itu berkata. Iya, bukan bernubuat ya. Berkata. Iya, bukan bernubuat ya. Dengar dulu. Iya. Berkata, dan kamu tidak insaf bahwa mereka tidak berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dan pada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, dengarkan. Pada tahun itu, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia apa ini? Dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Anda sudah mengakui bahwa Bang Suma lebih paham Bible dari Anda? Iya, jadi begini. Tunggu, jawab dulu. Apakah Anda sudah mengakui bahwa Bang Suma lebih paham Bible daripada Anda? Kamu nggak paham. Oh, saya belum paham. Oh, saya tidak paham. Saya ulang pertanyaan kedua. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa ternyata imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga? Ya atau tidak?
Kayafas ini kan kerjasama dengan para Saya ulang lagi. Apakah Anda sudah mengakui bahwa imam kepala yang memiliki kemudian otoritas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel? Ya atau tidak? Anda akui atau tidak? Baik, di situ dia mengatakan bukan Yesus itu harus mati, tetapi dia mengatakan bahwa harus dibebaskan bangsa Israel, satu orang harus mati, Siapa yang harus mati? Siapa yang harus mati? Siapa yang harus mati untuk bangsa Israel? Yesus. Siapa yang harus mati untuk bangsa Israel? Yesus. Oke. Apakah imam kepala Kayafas sudah Anda akui bahwa dia bernubuat tahun itu juga? Tidak. Jadi dia tidak bernubuat. Dia tidak bernubuat, tetapi Lalu yang kita baca tadi itu apa? Yang kita baca tadi itu apa? dia tidak, Iban Kayafas tidak bernubuat. Yang nubuat itu cuma para nabi yang bernubuat. Ini apa yang tertulis? Apa yang tertulis tadi itu? Hal itu dikatakannya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Kamu paham tetapi tentang ayat sebagai itu? imam besar. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya. Tetapi kalau bukan dari dirinya berarti dari Tuhan. Sebagai imam besar pada tahun itu juga ia bernubuat bahwa Yesus akan mati. Mana bahwa Yesus? Nih. Mana di situ bahwa Yesus? Nih. Nih. 51. Hal itu dikatakannya sebagai bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa itu siapa? Berarti ini Yohanes. Bangsa itu siapa? Bangsa itu siapa? Bani Israel. Berarti Yesus mati untuk siapa? Ya, untuk Bani Israel. Oke ya. Nah, sekarang saya mau uji kejujuran saudara. Apakah saudara sudah mengakui bahwa Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus harus mati untuk bangsa Israel? Begini, ini bukti menceritakan begini nasib orang punya kitab tapi tidak tahu kitabnya sendiri. Ini kan kesaksian Yohanes, tetapi kamu buka di Yohanes berapa itu nanti antara aku buka ya. Oke. Ini moderator siap kandangkan orang ini kalau dia masih berbohong di sini. Saya ulang pertanyaan saya. HP saya tutup, saya anggap sudah selesai. Pertanyaan saya, apakah Anda sadar bahwa ternyata mereka membunuh Yesus demi untuk bangsa Israel? Sadar? Iya, betul. Oke. Apakah Anda sadar bahwa nubuat-nubuat yang dicocok-cocokkan oleh gereja terhadap penyaliban itu tidak dipakai oleh yang punya kitab? Sadar? Jadi begini, kamu tidak paham tentang kenapa jadi saya yang tidak paham? Yang ngajarin ente barusan itu Bang Suma. Saya yang ngajarin ente, kok Anda pula yang mengatakan saya tidak paham? Lucu ente ini. Saya ulang lagi. Apakah sebagai imam, dengar, apakah Imam Kayafas sebagai imam tertinggi itu lebih rendah pengetahuannya daripada Kristen tentang Bible? Jadi begini ya Sumaya. Jadi begini. Apakah ahli Taurat yang lebih paham Taurat daripada umat Kristen yang hanya umat kemudian yang terjemah? Jadi begini. Oke, sebelum saya turunkan Anda, silakan Anda tarik kesimpulannya. Silakan. Maaf Bang, maaf. Jadi orang berakal itu menentukan agamanya benar atau tidak benar. Malu kan? Malu. Tengoklah ini, saudara-saudara non muslimku, tengoklah. Lihat tuh keadaan kalian, agama kalian. Orang yang ngerti katanya lebih paham Bible. Tengoklah. Silakan buka kamera Bang.
Silakan buka kamera. Ini orang ala kerta kita. Buka kameranya bang. Dari mana? Katolik, Protestan, Hindu. Hah? Mati bija. Bagaimana moderator? Ada Hindu naik ini. Hindu itu bukan agama syiar. Dia sebenarnya oten, tapi bingung mau jawab apa ketika ditanya tentang imannya. Karena Bang Suma lebih paham Bible-nya daripada dia sendiri. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Saya Muslim Bang. Siap, salam kenal Bang ya. Ya siap Bang. Bang Oke. Juma. Aduh, abang manggil saya habis itu turun kan tidak sopan. Ini sahabatku di YouTube, Masya Allah, Barakallah Fik. Terima kasih ya Bang ya. Zemelika, Barakallah Fik. Dan teman-teman yang lain. Oke, silakan yang open. Anda lihat tadi kan, Anda lihat betapa sulitnya orang Kristen menegakkan benang bahasa ketika ditanya apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus. Mereka yang tahu, mereka yang punya kitab, mereka pelaku sejarah, mereka yang tahu keadaan itu, bukan karisteng, bukan pendeta, bukan pastor. Yang tahu keadaan pada masa itu adalah mereka, sang pelaku, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama. Melihat kondisi tersebut, maka Al-Qur'anku lebih benar daripada Bible kalian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jelas itu. Maka saya mengundang saudara Kristen untuk menjelaskan latar belakang penyaliban yang dilakukan kemudian orang-orang di dalam kitab kalian itu apa sebenarnya. Saya membantu melakukan pembibelan supaya lebih mudah memurtadkan orang Islam. Kalau memang betul agama Anda betul, tapi kalau salah maka Anda akan ditertawakan oleh dunia. Sudah 2000 tahun kalian melakukan pembodohan. Silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Ayo. Silakan saudara, ada tiga teman di sini yang Kristen, silakan angkat suara, silakan berbicara, kita diskusinya pelan-pelan, kita bahas hal yang terpenting dalam agama kita, di mana agama kita itu adalah jalan menuju ke surga. Kalau agama kita cuman ilusi, karangan doang, cuman doktrin dogma ternyata bertentangan dengan kitab kita sendiri, maka sejatinya kita kembali ke akal untuk mengambil sikap. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, malam. Iya, dari sekte mana Bang? Dari Kristen Protestan. Protestan. Bisa buka kameranya? Oh, belum bisa. Belum bisa. Iya. Gimana moderator? Saya kembalikan ke moderator. Kalau mau diskusi seperti ini, ayo. Moderatornya kita minta untuk menentukan, termasuk netizen yang ada di sini, Bang. Saya tidak menghujat apa yang tertulis di dalam sesuai dengan pemahaman yang kita ucapkan. Cuman yang takutnya Bang, nanti apa yang kita ungkapkan sesuai di dalam Al-Quran kamu nanti dianggap penghujat itu, makanya kita nggak berani begitu.
ketinggian kalau orang Kristen Bukan membahas masalah Quran. ketinggian bang, karena orang-orang yang di bawah itu kan katanya itu menghujat bang, menghujat. Saya tidak menghujat. Ketinggian kalau Kristen membahas Al-Quran karena Kristen itu Ya, kalau mengetahui kamu Bible aja tidak bisa. ayo, Gitu loh, Bang. ayo bicarakan. Ayo kita membahas. Kalau kamu mengatakan ketinggian, saya justru saya tidak ketinggian karena saya orang awam. Makanya saya bertanya. Iya. Kalau saya hebat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, saya ingin kalau bertanya lagi bahasan Anda. tentang penyaliban Justru saya ini, tidak Islam juga hebatnya, membahasnya. makanya saya bertanya. Al-Quran juga membahas tentang penyaliban. Biblemu juga membahas tentang penyaliban. Jangan kemana-mana. Orang Kristen bahas Quran gimana ceritanya? Apa kata dunia? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, malam bang. Dari sekte mana, Bung? Dari Katolik? Mana, Bung? Dari Protestan. Protestan. Iya, saya ingin tahu terkait dengan penyaliban. Kalau di Islam itu upaya penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris, tapi semata-mata karena orang Yahudi iri, cemburu, dengki terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Namun sebelumnya mohon izin bisa minta buka kameranya, Abang. Silakan. Diskusi Anda tujuannya apa dulu? Supaya umat Islam itu tidak dimurtadkan oleh agama Kristen yang memang misinya memurtadkan umat Islam. Tujuannya itu, Bang, supaya umat Islam itu Gak tahu. bisa, kalian sendiri saja sudah ternyata cari jalan yang lurus. Bagaimana kamu mau? Nah itu makanya, Bang, jalan lurusnya katanya di Kristen. Makanya kami bertanya. Makanya itu kalau sudah sudah tahu jalannya lurus, kenapa mau tanya? Ya tanya dong, mana tahu jalan bengkok dibilang lurus kan gitu. Makanya saya bertanya. Ada. Apa latar belakangnya orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Kalau sudah lurus tahu, kok kenapa bengkok? mesti tanya lagi? Ya saya mau bertanya kepada orang Kristen. Udah tahu bengkok kok dibilang lurus? Iya toh. Yes. Buka Kan saya kamera, sudah Bang. jawab. Buka kameranya, Bang. Penganut ajaran bengkok sudah yang jawab. mengaku lurus. Yang lurus itu Buka kamera. Jalan lurus itu ke mikdas, ke sinagoge. Ibadahnya hari Sabat, ibadah sujud, merasulkan Yesus, bukan mengtuhankan Yesus. Itu jalan lurus. Korbannya hewan, binatang, bukan ini manusia yang namanya bagi Tuhan. Gitu. apa? Buka kamera. 1. Bang, Anda salah satunya sebagai 2. Gak usah berkhotbah di sini. Ilmu Anda belum ada apa-apanya. Jangan berkhotbah di depan saya. Apalagi jalan lurus. Aduh, mati nanti kalian. Kalau bahas jalan lurus itu, kiri kanan semuanya bengkok ajaran kalian itu. Maksudnya bengkok tidak sejalan dengan Yesus. Yesus yang ngajarin apa, kalian lakukan apa. Itu maksudnya. Ayo silakan yang non muslim. Halo, selamat malam. Iya. Buka kameranya boleh. Ibu Andini dari mana, Bu? Katolik, Protestan? Kristen. Protestan berarti. Bisa buka kamera? Gak bisa. Oke. Saudara Gasak bisa buka kamera? Nggak bisa, Bang. Oke. Bisa menjelaskan terkait dengan latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus? Bisa, Bang. Silakan. Saya kasih waktu. Latar belakangnya ya. Jadi begini, Bang.
orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Farisi pada zaman itu. Ya, tahu. Nah, jadi orang-orang Farisi ini dirasuki oleh setan bahwasanya mereka itu ingin menjatuhkan Yesus ini. Nah, jadi kalau yang menyalibkan Yesus itu adalah iblis, tapi ya Bapa di surga mengubah cara iblis itu menjadi kebangkitan. Begitu. Saya bertanya tentang latar belakangnya, Bang. Mungkin Anda ingin mengatakan bahwa latar belakang penyaliban itu karena kerasukan iblis? Kalau latar belakang kurang tahu, Bang. Pokoknya itu aja dulu. Siap. Kita tunggu saudara Kristen yang bisa menjelaskan, Bang, ya. Makasih ya. Ya. Thank you. Malam juga. Iya. Mbak Andini. Oke. Silakan, bisa menjelaskan latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus? Karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Oke, baik. Itu tertulis di dalam Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, 33, 34. Yesus klarifikasi. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, Elohim. Artinya alasan itu adalah termasuk alasan yang dibuat-buat oleh orang Yahudi supaya mereka mampu membunuh Yesus atau menyalibkan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Musa pun juga mengaku Elohim. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya penuh dengan roh Tuhan, maka dia boleh ngaku Tuhan. Artinya dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, ada tidak alasan orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris? Enggak ada. Oke. Makasih ya Mbak Andini Putri. Kita cari tunggu teman kita yang lain. Yesus. Ya, artinya tidak ada. Dosa waris itu hanya kalian buat-buat sendiri. Itu hanya karangan dongeng untuk supaya menyenangkan hati Romawi. Dosa-dosamu sudah dihapus semua lu, yang penting kau jadi Kristen. Halo, selamat malam saudara Sinaga. Ingat teman-teman, sudah berapa, hitung nanti ya, netizen dihitung ya, sudah berapa oten yang naik. Tidak ada satupun alasan dari mereka yang mengatakan orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris. Belum ada ya, cuman karangan-karangan doang. Oke, saudara Sinaga, selamat malam. Dihitung sudah berapa orang tadi? Buka kamera teman-teman. Iya, malam Bang. Silakan kameranya dibuka biar diskusinya. Ini latar belakang penyaliban yang penting ini. Iya, makanya buka kamera abangku untuk menjelaskan kepada kami umat Islam yang menjadi sasaran pemurtadan. Silakan. Buka kamera biar kami menjelaskan, kami belajar dari abang. Oh, ini toh latar belakangnya. Silakan. Ya, bisa dibuka kameranya ini. Bisa Bang, tadi kan ini udah bisa Bang. Saya sudah kasih permintaan. Tuh, 17 detik lagi terbuka. Ada gangguan ini. 17 detik lagi terbuka. Ada gangguan ini. 17 detik lagi terbuka. Ini tujuannya ditanya ini latar belakang penyaliban ini apa? Supaya kami yang menjadi sasaran pemurtadan ini bisa tahu ternyata kalau masuk Kristen dosa-dosa kita betul-betul ditebus dengan pemurtadan itu tergantung pribadi masing-masing.
Bukan, itu kan sudah menjadi misi Kristen itu, Bang. Itu nggak bisa disembunyikan. Seseorang. Itu tidak bisa disembunyikan. Itu kalau Amanat masalah agung itu kemurtatan tujuannya itu. memurtadkan. Itu misi agung, itu amanat agung, Bang, untuk memurtadkan seluruh manusia, untuk menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Silakan Anda paparkan ke kami. Itu bukan itu kemurtatan. Latar belakang orang-orang Yahudi ingin tergantung kepribadian latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Silakan. Oke. Biar sampai di sini aja penyalipan aja ya. Nanti saya terangkan pun dalam-dalam kamu nggak percaya. Karena apa? Selama ini saya perhatikan banyak menghujat. Apapun itu dalam Bibel itu yang betul kamu belokkan atau apakan kata-katanya. Silakan, cuma jadi silakan Anda luruskan dengan mulut Anda yang seksi itu. Silakan. Ini kemauan Tuhan Yesus Kristus. Silakan Anda jelaskan ke kami latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan Yesus yang saya tanya. Ini orang Kristen kalau ditanya nggak ada yang pernah berakal sehat memang. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu apa? Jangan curhat, Bang, silakan. Iya, mau diterangkan enggak? Mau diterangkan enggak diam? Iya, silakan. Oh, iya, silakan. Karena kamu itu ini jaringan saya tuh jaringan orang Tuhan Yesus disalibkan. Itu bukan karena kemauan iblis ataupun apa. Itu karena kemauan saya tidak tanya kemauan iblis, Bang. Latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi bukan Yesusnya. Daripada makanya Anda Kristen karena ini nggak berfungsi. Abangku, ini karena Anda Kristen itu ini nggak berfungsi. Yang saya tanya, latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Jangan Anda mendogma di sini, nggak laku agama Anda kalau cuma dogma. Saya tidak tanya dogma. Saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Bukan dogma pembodohan yang saya tanya. Latar belakangnya, kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Biar komplit. Saya tidak tanya yang lain, jangan sok tahu. Anda itu nggak tahu apa-apa. Yang tahu isi Bible itu ini orangnya nih. Nggak tahu apa-apa kamu itu tentang Bible. Kamu itu hanya korban dogma aja, doktrin aja. Atau karena kamu itu cuma mencari perpuluhan doang. Yang tahu Bible itu saya. Sombong terhadap orang bahlul nggak apa-apa, teman-teman. Abang turun dulu, habis ini naik lagi ya. Nah, kalau sudah bagus perasaannya, sudah bagus wifi-nya, baru naik ke sini lagi. Kalau ilmu cuma modal muka seperti itu, kayak muka marah, nggak usah ke atas dulu. Perbaiki dulu jaringannya. Halo, selamat malam, Saudara Jackson. Malam-malam. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Saya dari Advent ya. Advent. Bisa buka kamera, Bang? Nah, himauan alam. Bisa dari buka Advent kamera? saya, Bang. Beribadah Oke. pada hari Sabtu. Oke. Bisa buka pernah dengar kan? Iya, tahu. Tahu. Kalau latar belakang penyalabian itu adalah orang Farisi kan, orang itu yang datang itu sebagai raja, Yesus sebagai raja. Nah, tetapi yang datang itu cuma sebagai yang lahir di kandang domba, yang hina. Iya. Itu begitu latar belakangnya. Mereka menginginkan yang datang itu seorang raja. Oke, tepuk tangan. Oke, kita sudah mendengarkan. Berarti tak ada hubungannya dosa waris.
Oke. Ya begitu. Oke. Tetapi tujuan Yesus untuk datang karena upah dosa ialah maut kan? Iya. Latar belakang Upah dosa penyaliban. ialah maut, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Begitu. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini utusan dari Allah untuk disalib. Ya, untuk menebus dosa manusia supaya manusia ada berkelanjutan untuk hidup. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Dari Alkitab, cuma kalau ayat-ayatnya saya enggak. Oke. Itu begitu. Tapi jalan ceritanya begitu. Tapi orang yang punya kitab tidak memahami seperti itu ya. Mereka menyalib Yesus karena yang mereka tunggu ternyata tidak sesuai dengan harapan kan gitu ya. Iya, orang Yahudinya seperti itu. Gitu. Oke. Tapi kepercayaan dari kami umat Advent beribadah pada hari Sabtu, kami mengikut hukum. Iya. Karena pada saat prosesi adanya upaya untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus itu, di situ ada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, dan juga ahli Taurat. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitabnya orang Yahudi, mereka sang ahli atau Advent yang hanya makhluk terjemahan? Iya, mereka paham betul itu. Oke, baik. Kitab Yahudi. Ya, paham betul. Terus kalau mereka paham, kenapa mereka membuat kemudian nubuat, di mana nubuat ini oleh imam kepala, nubuatnya ini bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau bukan dari dirinya sendiri berarti petunjuk. Kenapa nubuatnya Yesus mati untuk bangsa mereka demi menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma? Kenapa bukan seperti konsep Advent hari ini? Iya, karena begini, Bang. Ini ada politik di sini. Karena mereka cemburu kepada Yesus. Iya. Ya, tahu kan begitu kan di dalam Alkitab. Terus kenapa mereka tidak menggunakan nubuat seperti Kristen mengada-adakan nubuat? Iya, karena kan nubuatan di dalam Kejadian yang meremukan itu kepala itu, kan tahu kan itu? Iya, tahu. Itu kan nubuatan dari Yesus yang akan dilahirkan. Iya, itu menurut tanggapan orang yang memiliki buku terjemah doang. Tapi mereka yang ahli tidak menggunakan itu. Iya. Sementara mereka lebih paham daripada umat terjemahan. Saya kira begitu, abangku. Bang, kalau dalam bahasa Yunani atau bahasa Yahudi itu terjemahannya. Ya, sudah selesai. Kami hanya ingin mendengarkan dari seorang Advent, latar belakangnya ternyata karena cemburu, karena sakit hati, karena kecewa, yang datang ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Mesias yang datang ternyata hanya anak seorang tukang kayu, makanya mereka sepakat membunuhnya. Lagi-lagi masih belum karena alasan dosa waris. Halo saudara Ricardo Situmorang, selamat malam. Selamat malam. Ya, bisa buka kamera? Lagi nggak bisa buka kamera nih, Bang Juma. Kenapa, Bang? Lagi posisi lagi kerja. Iya. Bagaimana teman-teman di bawah? Masalahnya sama saya seperti ini, Bang Juma. Siap. Abang berbicara masalah Mazmur apa segala macam, tetapi abang tidak menunjukkan pasalnya, aslinya maksudnya. Ya, sama seperti pendeta, Bang, di gereja juga dia tidak menunjukkan aslinya karena pendeta pun tidak tahu bahasa aslinya kan. Gini dia, Bang Juma, kalau kita selaku agama Kristen, pada saat dia di gereja, pendeta mengucapkan jemaat itu membuka Alkitab. Gitu ya. Maksudku, kalau seandainya Bang Juma ngomong seperti itu, buka apanya? Artinya kan saya yang menyebut, abang yang buka kan gitu. Bisa, Bang. Maksudnya biar sama-sama. Maksudnya biar sama-sama semua yang dari 7,1K ini yang menonton ini supaya sama-sama mengerti. Itu maksudnya. Iya, kan saya sudah menyebutkan tadi kan, seperti tadi, Bang. Iya, maksudnya Yohanes 11 nomor 51. Di situ kan imam kepala Kayapas bernubuat. Yohanes 11.
Yohanes 11 ayat 51 abang menunjukkan seperti itu. Abang tunjukkan. Ya, saya sudah menyebutkan, tinggal Anda yang melihatnya. Kenapa abang tunjukkan simpel? Abang tunjukkan kata-kata. Biar orang itu kalau itu bukan dunia debat lagi tuh bang, itu dunia mengajar. Saya kan tidak sedang mengajarin kalian di sini mutlak, enggak. Saya hanya bertanya apa yang melatar belakangi orang Yahudi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Yahudi kan kalian kan bukan orang Yahudi. Ini Bang Juma. Kalian kan orang yang di luar daripada bangsa Yahudi gitu loh. Maka ya wajar kami sebagai sasaran untuk dimurtadkan. Kami bertanya, kalian emang siapa rupanya? Bawa-bawa Yesus ke sini emang kalian siapa rupanya? Ternyata latar belakang penyaliban aja kalian tidak bisa menjelaskan untuk mengurai bahwa mereka menyalib Yesus berdasarkan dengan doktrin dan dogma yang kalian jual. Kan memalukan itu. Kan memalukan. Halo, selamat malam. Iya. Iya, bisa buka kamera bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Kristen. Iya, bisa buka kameranya. Saya nggak bisa buka kamera bang, soalnya ini gelap. Iya nggak apa-apa. Nggak masalah gelap bang. Nggak apa-apa. Kami terima apapun, yang penting buka kamera. Yang penting Anda jangan bugil ya. Silakan. Bugil bang. Iya, makanya aku bilang mana tahu. Silakan dibuka kameranya. Habis itu kita diskusi. Tunggu bentar bang. Iya. Silakan. Ada berapa sudah teman-teman yang naik ke sini? Teman kita dari Kristen? Ada yang menghitung? Kok 20 belum? 11 juga belum. Kristen. Penyaliban adalah bagian dari 8, saya ingat ke 8. Ah, itu yang betul 8. Uang baso. Iya bang, iya. Ini tentu saudara sudah mengikuti debat kita dari tadi, diskusi kita dari tadi. Ini Pak Cuma. Iya. Abang pengen mau tahu latar belakang Tuhan Yesus Kristus. Iya, kenapa orang Yahudi ingin menyalibnya gitu? Apa yang melatar belakangi orang Yahudinya ingin menyalib Yesus? Abang silakan. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Tapi dengarkan ya. Iya. Dengarkannya dan pahami. Biar. Iya. Aku memutarnya aja melalui ini ya. Hukuman mati penyaliban dijatuhkan oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi, karena tuduhan bahwa Yesus adalah ancaman politik dan pemberontak yang mengaku sebagai raja orang Yahudi, suatu tindakan yang dianggap diawali oleh popularitas Yesus, misalnya setelah membangkitkan Lazarus, yang menimbulkan kekhawatiran para pemuka Yahudi, pengkhianatan Yudas Iskariot, penangkapan di Taman Getsemani, dan pengadilan yang melibatkan pemuka agama Yahudi serta otoritas. Oke, abang udah mengerti? Iya. Itu boleh nggak saya tahu bang? Itu tadi YouTube atau apa itu? Mau dengarkan lagi? Enggak perlu. Saya sudah copy. Penyaliban Yesus Kristus dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif teologis Kristen. Penyaliban adalah bagian dari rencana penebusan Allah untuk menyelamatkan itu dari Kristen. Itu dari Kristen. Saya tidak tanya itu bang. Yang saya tanya yang tadi. Yang saya tanya yang tadi, saya tidak tanya Kristennya. Kalau Kristen saya sudah hafal. Kristen ingin menjual bahwa itu penebusan dosa. Yang saya tanya ini tentang orang-orang tuan rumah ingin membunuh Yesus itu, ternyata abang sudah sampaikan tadi melalui suara perempuan tadi itu, entah itu dari mana gitu kan ya. Dia mengatakan bahwa latar belakangnya karena faktor politik. Berarti orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena faktor politik. Pantas aja kemudian tidak berkesesuaian dengan apa yang dijual oleh orang Kristen hari ini, ingin memurtadkan supaya kita menerima penyaliban itu sebagai penebusan dosa, dan ternyata itu hoax. Ternyata orang Yahudi membunuh Yesus itu bukan karena menebus dosa, tapi karena unsur politik ekonomi.
Terus kita mau dibodohi, umat Islam mau dimurtadkan gitu dengan jualan-jualan kayak gitu. No. Oke, Saudara Ferdi, masih ada yang ingin disampaikan sebelum kami turunkan? Bukan aja. Pokoknya Abang cuma udah tahu kan? Iya, oke. Saya sudah tahu bahwa orang Yahudi ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tapi karena politik. Orang yang ke-9. Silakan dinaikkan lagi. Kalau perlu kita cukupkan 1000 malam ini. Gila. Yang mereka jual selama ini ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ngeri kali, bah. Ayo, kalian semua menjadi saksi. 7.000 mata memandang kurang lebih. Di YouTube kurang lebih 1.000 juga menonton. Kalian menjadi saksi, ternyata yang mereka jual selama ini tidak sesuai dengan apa yang melatar belakangi keadaan. Selamat malam, Saudara Lubis. Malam. Iya, boleh buka kamera, Bang. Nggak usah pakai kamera, lagi merokok. Oh, lagi merokok. Iya. Tapi dipersyaratkan sama teman kita di sini. Atau Anda ingin menjelaskan sepintas latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Sepertinya sudah jelas tadi disampaikan Bang Ferdi. Cuma Bang Juma selalu mengarahkan ke arah politik. Sepertinya abang tidak terima dengan penjelasan secara teologis. Itu orang Kristen punya mau. Jadi abang maunya dari segi politik. Dari segi orang Yahudi, apa yang melatar belakangi orang Yahudi menyalib Yesus dong? Setelah dijawab latar belakang Yahudi, abang mengatakan bahwa bukan menebus dosa latar belakangnya. Jadi mau abang yang mana? Memang bukan kan? Ya, abang kan mau dari segi teologis atau dari politik? Bukan, dari segi kejadian tersebut, apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalib Yesus dan terjawab karena faktor politik ekonomi, bukan karena dosa waris. Tapi kan pertanyaan abang, latar belakang penyaliban dilakukan oleh orang Yahudi. Dan abang katakan bukan menebus dosa. Ya, orang Yahudi menyalib Yesus bukan karena dosa. Iya, benar. Nah, begitu dong. Itu sangat benar yang abang katakan benar. Lalu siapa yang mengatakan penyaliban itu terjadi karena penebusan dosa? Ya Kristen kan? Iya, masalahnya pertanyaan abang itu menjebak. Bukan menjebak. Saya menuturkan, saya menginginkan penuturan tentang histori, sejarah tentang penyaliban ini. Bang Ferdi tadi sudah menjelaskan dengan jelas. Abang mau jawaban dari segi teologis. Dari segi kemudian kristologi, betul. Orang Kristen mengarang cerita bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa dengan mengambil data-data dari kitabnya ahli Taurat. Sedangkan pelaku penyaliban adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini bahkan bernubuat tahun itu juga, dan nubuatannya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan mungkin. Dan bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Itu benar, dan bukan untuk orang Kristen. Untuk menggenapkan nubuatan di dalam perjanjian lama di kitab Yesaya. Itu. Ini penipuan, Bukan penipuan. Kenapa Anda tidak bisa menerima? Imam Kayapas, imam besar Kayapas, pemimpin, orang-orang pemilik kitab perjanjian lama bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh penjajah Roma. Titik. Kalian hanya menambahkan itu sebagai penumpang gelap. Anda mengambil terjemahan kitabnya orang, lalu kalian tafsirkan seenak perut kalian demi untuk melanggengkan ajaran Romawi. Bukan ajaran Yesus. Itu tidak benar. Ya, Bang, ya? Bukan sekarang saya simpulkan lagi nih kepada saudara Lubies. Orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus latar belakangnya apa? Politik atau karena penebusan dosa? Kalau itu dijawab,
Abang politik. katakan bukan penebusan dosa. Saya tanya kejujuran, ini kejujuran. Saya tidak akan berasumsi. Kejujuran saudara Lubis. Dijawab dengan 3 versi. Kejujuran saudara Lubis, orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi bersekongkol ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya karena apa? Karena politik atau karena debus dosa? Jawab. Ya karena mereka tidak terima bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti politik. Ya dari segi agama juga mereka terancam. Berarti politik kan? Ya jelas politik. Oke baik, udah selesai. Tapi Terima kasih bang. dari sisi teologis, iya silakan Anda berteologi, silakan. Benar dia menebus dosa. Silakan, itu iman Anda. Silakan. Silakan dengan pola Anda sendiri, dengan agama Anda sendiri. Silakan Anda bungkus. Silakan Anda bungkus tentang itu. Kami nggak peduli dengan itu. Yang kami ingin tahu latar belakang penyaliban ini terjadi ternyata bukan karena dosa waris. Dosa waris itu hanya buatan gereja demi untuk melancarkan aksi ajakan menyembah kepada dewa atau Tuhannya orang Roma. Silakan. Jadi, Saudara Rambi. Kesempatan saya bicara dulu semua. Jangan kau terus bicara. Makanya saya tidak dapat sempat untuk bicara. Kau terus motong di situ. Jadi diskusi kami ini gimana? Kalau kau tidak berkasih kesempatan buat saya berbicara, bagaimana yang lain di bawah mesti paham? Sudah 10 temennya, udah 10 ya. Silakan. Bagaimana saya mau menjelaskan kau tinggal potong-potong terus? Silakan. Yang penting Anda ngerti. Yang penting Anda mengerti. Paham semua. Materi yang kita bahas ini adalah latar belakang imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab menyalibkan Yesus. Jangan saya di-mute semua. Silakan. Jangan saya di-mute. Kasih kesempatan saya berbicara supaya kau juga dapat poin di situ, bisa tahu. Nanti kita bernarasinya yang baik. Bukan kamu harus berbicara terus. Saya di-mute, nggak dikasih kesempatan. Ya, kau aja saya tanya balik aja, kau tentu nggak tahu. Ya, semua. Jadi kasih kesempatan saya berbicara, bukan kau terus yang berbicara. Gitu. Bila perlu kita mirroring lah kalau diskusi. Bila perlu kita mirroring kalau diskusi semua. Kau tanya aku jawab, aku tanya kau jawab. Boleh? Latar belakang penyaliban. Makanya saya katakan penyaliban. Oke, saya jelaskan ya. Tentang latar belakang penyaliban itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Satu. Mulai bohong. Latar belakang orang Yahudi, orang Farisi menyalibkan Yesus. Jangan Anda bawa doktrin. Jangan Anda bawa doktrin murahan di sini, doktrin memalukan. Jangan Anda bawa ke sini. Kematian. Moderator, silakan. Kalau dia masih kesurupan, udah diikat di bawah. Diikat di bawah. Kalau dia kesurupan, ikat di bawah. Saya tidak mau dengarkan doktrin. Saya tidak mau dengarkan dogma. Kami ini orang-orang yang tidak suka doktrin dogma. Saya berbicara apa yang melatar belakangi orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalibkan Yesus. Anda bawa doktrin dogma ke sini. Kami nggak peduli dengan itu. Kalian bukan pemilik kitab. Kalian itu pengikut agama yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini. Jangan kau merasa kami ini bisa dibodohi seperti jemaat di gereja. Jangan. Kalian punya misi memurtadkan kami kan? Tapi tidak segampang itu. Silakan Saudara Sapri, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan. Baik Bang, silakan buka kameranya. Lagi flu. Oh, lagi tempat kerja. Oke, silakan. Anda adalah orang yang ke-11 yang naik ke sini.
yang ingin menjelaskan ke kami kalau di Islam bang, wa makaru wa makarallah. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka bersekongkol untuk membuat makar tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa. Jadi latar belakangnya karena mereka tidak suka, bukan karena dosa waris. Berbeda dengan Kristen. Dan itu ternyata yang harus saya pertanyakan malam ini. Apakah Al-Quran saya salah? Bahwa Al-Quran mengatakan latar belakang inginnya orang Yahudi menyalib Nabi Isa karena mereka marah, benci, tidak suka dengan Nabi Isa. Bukan karena dosa waris, bukan karena dosa yang diwariskan Adam alaihissalam, bukan karena Adam kemudian memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah sekarang untuk mengetahui apakah Al-Quran saya benar, tolong melalui Bible saya ingin tahu dari saudara Kristen dengan jujur apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalibkan Yesus. Silakan. Arsha, thank you. Buka mulutnya bang, buka mic-nya. Sorry. Iya, kalau menurut Bang Juma sendiri, apa yang mau dari latar belakang penyaliban? Kalau dari Bang Juma punya pemahaman sendiri, mungkin kita enggak nyambung itu. Kalau menurut saya jangan dari saya bang, dari Anda berdasarkan orang Yahudi. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi sekongkol ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya tidak mau menerima ajaran Yesus, kebenaran Yesus. Oke. Baik. Oke. Berarti bukan karena mereka ingin dosanya ditebuskan. Gimana maksudnya? Saya kurang mengerti dari. Kan orang Kristen mengusung penyaliban itu untuk nebus dosa-dosa orang Kristen. Penyaliban itu nebus dosa katanya. Menurut orang Kristen, Paulus sudah mengatakan itu. Kristus menebus dosa kita. Kristus sampai ke situ. Iya, makanya kita berbicara ke situ dulu. Makanya latar belakang orang Yahudi cuma nanya lah. Menanyakan latar belakang, ya latar belakangnya karena orang Yahudi tidak menerima ajarannya itu dulu yang kita selesaikan. Berarti bukan karena mereka menemukan nubuat di dalam kitab mereka supaya mereka kemudian membunuh Yesus demi dosa waris kan? Bukan kan? Bukan. Ini awal penyaliban. Baik, moderator, silakan menentukan sikap. Udah terjawab. Makasih bang. Masih dia mengatakan bahwa latar belakangnya karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias atau pembawa kebenaran. Belum karena dosa waris. Belum teman-teman. Orang ke-12 silakan, saudara Nim. Berbahaya ini. Lambang salibnya ini melayang, dia punya sayap. Silakan. Manuk-manuk kapang. Halo. Ya, halo. Iya, selamat malam Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Oke, sip. Bagaimana Anda menyikapi ke 11 teman kita yang sama-sama jawabannya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu karena
tidak setuju dengan ajarannya, ada juga karena dia mengaku sebagai Tuhan, ada juga yang mengatakan karena Yesus adalah kesaingan dan seterusnya. Nah, kalau menurut saudara ini apa latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus? Silakan. Ya baik. Dari pembahasan tadi saya baru bergabung, saya lihat tadi dalam Yohanes 10 ayat 51 ya Bang Juma. Gimana? Iya. Bahwa latar belakang. Ya tadi saya lihat, perhatikan, saya baru bergabung, saya lihat ayat yang dibuat Bang Zuma itu dari Yohanes 11 ayat 51 bahwa latar belakang penyaliban itu adalah dari Kayafas imam besar. Nah, saya akan jelaskan bahwa latar belakang penyaliban itu memiliki adalah makna jawabannya adalah agensi makna ganda. Nah, yang pertama bisa kita pahami bahwa yang pertama tadi bisa melalui rencana manusia, tetapi di dalam rencana manusia, rencana Tuhan juga sudah ada. Biar saya buktikan di sini bahwa rencana manusia itu dari imam besar Kayafas itu adalah itu rencana manusia, namun harus dipahami arti nubuatan di situ. Itu adalah epiprofesen, yaitu profesi yang artinya di situ adalah verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal. Nah, makanya kalau Bang Jumat, karena Bang Jumat kan ngerti paham bahasa Yunani, paham Alkitab, makanya saya harus mau bertanya apa itu aorist dalam bahasa Yunani. Nah, apakah Bang Jumat tahu apa arti aorist aktif indikatif dalam bahasa Yunani? Saudara, kalau Anda membawa narasi itu, ingat, di situ dikatakan bahwasanya Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Siapa yang terlibat di situ? Cakupannya yang pertanyakan itu. Nah, jawabannya ada di aorist aktif indikatif ini. Ya, itu makanya. Nah, sekarang siapa yang terlibat dalam nubuatan tersebut? Nah, yang terlibat di sini itulah yang saya jawab tadi. Jawabannya ada dua, yaitu makna agensi Allah. Nah, jadi double makna agensi Allah meliputi rencana manusia dan rencana Allah. Jadi itu adalah rencananya Allah. Oke, saya jelaskan. Berarti Tuhan berencana melalui Kayafas untuk membebaskan bangsa Israel agar tempat sucinya dan bangsa mereka ini tidak dirampas oleh bangsa Roma. Betul? Itu dalam jawaban rencananya manusia. Biar saya jelaskan makna agensi Allah ya Bang Zuma. Bisa izinkan saya menjelaskan? Sama dulu. Saya uraikan dulu, habis itu Anda menjelaskan. Jadi Anda melihat latar belakang apa yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada saat itu, imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, semuanya terlibat kemudian untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus karena sudah ada pengesahan melalui nubuat yang ternyata itu nubuatannya bukan dari dirinya sendiri. Nah, isi nubuatannya apa? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Artinya bahwa pengesahan tentang nubuat itu adalah merujuk kepada latar belakang di mana Yesusnya harus menjadi tumbal agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa mereka. Itu yang tertulis. Apakah Anda ingin membantah tentang itu? Izinkan saya menjawab Bang Juma. Saya ulang lagi. Apakah Anda ingin membantah hal tersebut? Saya menjawabnya dalam agensi Allah.
Bagaimana saya mau membantah bahwa itu rencana manusia dan itu rencananya Tuhan juga di dalam rencana manusia. Saya udah paparkan kepada saudara, bahkan saya bertanya, nubuatan itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan katanya. Oke, berarti dengan demikian Tuhan melegalkan pembunuhan itu menurut pandangan saudara, dengan catatan bahwa pembunuhan terjadi oleh karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Betul atau salah? Bang Zuma nggak bisa memaksakan preposisi dari Bang Zuma kepada tidak bisa dong. Kan pelakunya ada di situ dan latar belakang penyebab mereka ingin menyalibkan Yesus ada di situ. Kenapa Anda ingin menyuntikkan kemudian doktrin dogma gereja? Anda mencoba ingin menerasikan kehendak Tuhan bermain dalam pola ini. Tetapi latar belakangnya Anda lihat, ketakutan orang Roma dan ketakutan orang Yahudi terhadap penjajahan Roma agar tempat suci mereka dan bangsa mereka tidak dirampas, melahirkan sebuah nubuatan yang Anda mengatakan agensi Allah. Allah ikut terlibat di situ. Anda seakan-akan mengatakan ini pesan dari ilahi kepada Kayapas untuk membunuh Yesus. Tapi Anda lupa bahwa isi nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke, silakan Anda memaksakan doktrin dogma gereja masuk ke situ. Silakan. Termute. Saya nggak menggunakan dogmatika, Bang Zuma. Saya menggunakan historis gramatika yang sistematis dan biblikal. Makanya izinkan saya menjelaskan bahwa di dalam agensi Allah itu, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bahwa Allah bertindak melalui tindakan manusia, baik yang taat maupun yang jahat, untuk menggenapi rencana ilahinya, tanpa meniadakan tanggung jawab moral manusia, tanpa meniadakan kehendak bebas manusia. Nah, yang sejarahnya itu ada dalam seperti Bileam. Bileam mengalami kebusukan hati dalam Bilangan 23 ayat 24. Bileam itu busuk hatinya. Namun di dalam kebusukan hati Bileam, Allah menggunakan Bileam untuk bernubuat tentang bangsa Israel. Raja Koresi, semua nabi di dalam perjanjian lama maupun raja maupun hakim iman itu dipakai, yang diurapi Allah di perjanjian lama itu adalah semua dari bangsa Israel. Namun ada satu yang dari luar bangsa Israel yang diurapi Tuhan, yang di mana dia menjajah orang Israel itu sendiri, yaitu Raja Koresi. Raja Koresi adalah raja yang membebaskan bangsa Israel. Nah, jadi bagaimana Allah bisa menggunakan manusia di dalam ketidaktaatannya pun untuk menggenapi rencana Allah. Itulah ketetapan kedaulatan Allah di dalam kehendak bebas manusia. Begitu Bang Zuma, terima kasih. Saya tidak menolak itu. Silakan, sebagai Kristen Anda punya hak untuk mempertahankan itu. Sayangnya isi nubuatan tersebut, kalau Anda mengatakan melibatkan, saya katakan iya. Saya katakan iya. Di situ ada kata propeteo. Propeteo artinya itu penglihatan atau penglihatan terhadap keinginan Tuhan. Propeteo itu artinya bahwasanya Kayapas ini bukan ngarang, itu wahyu, itu ilham, didapatkan dari Tuhan. Apa isi ilham itu, Bang? Yesus harus mati untuk bangsa etnos Israel, bangsa mereka, bangsa mereka, bukan untuk Karisteng. Yesus harus mati untuk bangsa itu, matinya demi untuk menghindarkan Bani Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari Romawi. Itu latar belakangnya. Itu sudah jelas itu. Anda nggak bisa kemana-mana. Tolong Anda tunjukkan di mana Imam Kayapas atau orang Farisi atau Mahkamah Agama melakukan pembunuhan tersebut, keinginan pembunuhan tersebut.
karena doktrin dosa waris. Saya tunggu, silakan. Ya, pertanyaannya tadi apa Bang Juma tentang dosa waris? Tolong Anda tunjukkan ke saya para pelaku Imam Kayafas, Mahkamah Agama, orang Farisi, sang pemilik kitab, sang ahli kitab yang mengerti tentang kitab tersebut, bahwa Yesus harus mati karena dosa dari Adam. Silakan. Ya, kembali kepada presuposisi ya Bang Zuma, bahwa presuposisi ahli Taurat, ahli Farisi, mazhab-mazhab yang ada di zaman abad pertama pada zaman Yesus, mereka memiliki pengertian Mesias itu adalah mereka secara ekonomi politik, adalah mereka ya Mesias yang membebaskan secara ekonomi dan politik. Nah, makanya kalau tentang keselamatan, orang Israel tidak berpikir soal keselamatan secara rohani. Jadi kalau Bang Zuma meminta di mana Yesus, orang Farisi mengatakan bahwa itu tentang keselamatan rohani, ya tidak akan ada, karena mereka memikirkan Mesias itu adalah penyelamat secara jasmani. Berarti dengan kata lain tidak ada, itu hanya dogma gereja. Udah selesai. Kalau dogma gereja, tidak akan ada proto-evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa sebelum Yesus ada, inkarnasi ke dunia, sebelum para nabi dan para raja imam di berikutnya ada, Yesus Allah sudah bernubuat di proto-evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi itu bukan karena pengaruh ekonomi. Apa urgensinya kemudian Yesus dibunuh dengan Kejadian 3:15 itu, sedangkan ahli kitab Imam Kayafas nih, orang yang paling tertinggi pengetahuannya tentang kitab Kejadian, sedikit pun tidak menyentuh dalil-dalil itu untuk pembunuhan terhadap Yesus. Kalian ini siapa? Mengambil kitabnya Yahudi dengan mentafsirkan seperti itu. Saudara, tolong dimute dulu, Mas. Kalau Anda mentafsir bebas seperti itu demi dogma, doktrin gereja, saya katakan kepada saudara, Kejadian 3 nomor 15 itu, di situ ada 2 keturunan yang bermusuhan. Keturunan Adam, keturunan perempuan, dan keturunan iblis. Di mana Kristen berada? Di mana Kristen berada di sini? Apakah Kristen memusuhi keturunan iblis, atau Kristen justru memusuhi Adam dan keturunannya? Saya kasih analogi sederhana. Orang Kristen itu ditancapkan doktrin dogma ke dalam otaknya. Adam itu dikutuk dan kutukan itu diteruskan kepada keturunannya. Itu wujud kebencian Kristen terhadap Adam dan keturunan Adam. Yang kedua, Yesus keturunan Adam. Yesus tidak memiliki kemudian dosa. Tetapi Kristen ditancapkan di dalam otaknya, dalam benaknya, Yesus mati dengan jalan kutuk. Dengan kata lain, Kristen membenci keturunan Adam bernama Yesus ini. Yang ketiga, kita paham bahwa rekayasa iblis untuk menyalibkan Yesus, merasuki Yudas, menghasut imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk menyalibkan Yesus. Dan konon menurut doktrin gereja berhasil. Siapa yang panen dari hasil kerja iblis? Kristen. Kalau Anda lagi-lagi membawa Kejadian 3 nomor 15, saya simpulkan berdasarkan apa yang Anda capai hari ini sebagai Kristen dan apa yang Yesus uraikan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, bahwa hanya keturunan iblis yang mau Yesus itu disalib, maka saya mengatakan Kristen ini adalah keturunan setan. Silakan Anda bantah. Kalau Anda dengarkan, karena Anda cuma cengengesan entah apa-apa. Silakan.
Begini Bang Zuma, saya ini pembelajar akademis prasaposisi. Jadi kalau Bang Zuma memaksakan, apakah ada orang Kristen di Kejadian 3 ayat 15 atau segala macam, semuanya itu kan tergantung presaposisi, keyakinan sendiri bagaimana memahami teks-teks tertentu. Itu sudah masuk bagaimana tentang menafsir, masuk kepada sekarang hermeneutika. Oke. Saya hargai Anda orang terdidik dari bidang itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, keturunan Adam apakah membenci Adam atau membenci iblis? Kutanya dulu. Bingung. Itu di dalam mana kehendak bebas manusia atau kedaulatan Allah? Saya mengatakan kepada saudara, keturunanmu wahai iblis akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Pertanyaan saya, kata permusuhan di sini adalah sebuah kejahatan. Dalam bahasa Ibrani-nya roh, kejahatan yang dibangun kemudian adalah kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan antara Adam dan keturunan iblis, antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika hal itu sudah tercipta, Anda juga memahami itu kitabnya orang Yahudi, Anda juga ambil dan Anda mengakui itu adalah sebuah kebenaran. Ketika keadaan itu tercipta, apakah keturunan iblis memfitnah iblis atau memfitnah Adam dan keturunan Adam? Jawab. Silakan. Saya akan menjawab dari presaposisi kami bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kerusakan total atau total depravity atau kebejatan total itu akan merasuki kepada keturunannya Adam secara natur. Nah, jadi apakah membenci atau bahkan mengalami permusuhan secara natur sudah Pertanyaan saya. Ini kita masuk dalam ilmu teologi. Pertanyaan saya nih, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa keturunan Adam itu sudah rusak total? Yang mengajarkan Anda itu siapa? Begini, kalau manusia sudah jatuh, saya tidak tanya narasi Anda, saya tidak tanya narasi Anda, pembenaran Anda. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Adam dan keturunannya sudah mengalami kehancuran total? Yang ngajarin siapa? Tuhan atau iblis? Alkitab itu sendiri. Saya tidak tanya Bible Anda, saya tanya ulang. Alkitab itu sendiri. Di mana tertulis? Tunjukkan kepada saya. Di mana Adam bobrok dan kebobrokan itu diwariskan kepada keturunannya? Silakan. Di mana? Kata telanjang. Di mana? Kata telanjang. Di mana? Di Kejadian. Di mana? Di mana Anda mendapatkan ini saya ingin penilaian penonton kita ini. Kamu itu keturunan setan atau keturunan Adam? Anda sudah mengatakan Adam, bla 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 bla, keturunan Adam, bla 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 bla. Saya ingin tanya, saudara nih, yang dikutuk di Gan Eden itu Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Ayo. Yang dikutuk di situ adalah bahwa yang mereka akan melakukan permusuhan. Saya tidak tanya itu. Dan saya tanya. Yang saya tanya, yang dikutuk Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Dosanya yang dikutuk, makanya mereka malu ketika mereka berdosa. Selesai. Berarti Anda mengatakan Adam yang dikutuk kan? Iya. Dosanya, bukan Adamnya, bukan manusianya yang dikutuk. Kok dosa yang dikutuk? Bukan pelaku dosa yang dikutuk, bukan? Bukan pelakunya. Udah teman-teman, ini orang ke-12, kita cari orang ke-13. Sudah selesai. Amat. Makanya melakukan ternyata orang terdidik sekalipun lulusan teologi neraka sekalipun tidak akan sanggup kemudian melakukan pembenaran terhadap doktrin gereja. Maaf ya.
Maaf, bukan saya merasa lebih hebat daripada Anda, tetapi kepintaran Anda itu hanya cakupan pintar menyesatkan, bukan pintar menjelaskan, pintar memberikan kejelasan kepada manusia. Sekarang orang ke-13 silakan naik. Silakan buka kamera. Selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Iya, dari mana? Katolik, Protestan? Kristen, Protestan. Iya, bisa buka kameranya, saudara? Belum bisa kelihatannya. Oh, belum bisa. Belum bisa ternyata. Iya. Oke. Bagaimana, host? Kita kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan latar belakang orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala ingin menyalibkan Yesus itu apa? Oh, alasan mereka ingin menyalibkan Yesus. Iya. Iya. Mereka kan menuntut ke Yesus supaya disalibkan kan, menggugat ke apa, pemerintahan Romawi. Ya, itu karena Yesus dituduh untuk melakukan penistaan agama. Oh, berarti dia disalibkan karena tuduhan penistaan agama, bukan karena dosa waris? Nyambung ke situ masih agak jauh ya. Oke. Hal itu tidak terindikasi, tidak ada indikasi ke sana dari latar belakang. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Berarti dengan kata lain, penyaliban yang dijual kemudian dijajakan oleh Kristen untuk nebus dosa itu tidak ditemukan pada latar belakang penyaliban Yesus oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Betul? Nah, betul. Oke, sip. Thank you. Baik, teman-teman, saudara yang ke-14 atau ke-13 ini? Yang ke-14, silakan naik. Oke, buka kameranya. Kalau tidak buka kamera, kita kasih 2 menit untuk menjelaskan latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama menyalibkan Yesus. Oke, silakan buka kamera, zoom kepala. Iya, aku pakai alat ini dulu. Iya, silakan. Aku pakai kacamata dulu sama pakai masker, boleh ya? Silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Baik. Aduh. Sabar, men. Sabar. Saya punya masker nih, masker saya ini. Oh, silakan. Harus tertutup karena dihalalkan. Darah saya dihalalkan. Iya. Silahkan. Janji jangan di-kick saya ya. Silahkan. Kalau sudah selesai, Anda menjelaskan sama seperti yang lain pasti kita turunkan karena masih banyak Kristen yang lebih pintar dari Anda di sini. Silakan Anda menjelaskan latar belakang penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, imam kepala, dalam hal ini Kayafas, kemudian ahli Taurat dan orang Farisi terhadap Yesus. Apa latar belakangnya? Silakan. Oke, latar belakang. Latar belakang yang melatar belakanginya adalah yang pertama. Buka kameranya. Sabar sebentar. Buka kamera. Perhatikan dulu ya, sabar ya. Silakan. Oke, masker saya. Oke. Latar belakang yang melatar belakangi Yahudi adalah mereka berpikir Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Dari mana saya tahu? Ketika perkataan Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau anak Allah? Engkau sudah mengatakannya. Apakah engkau anak manusia? Hari ini engkau akan melihat anak manusia akan turun dengan awan-awan. Itu latar belakang Yahudi. Oke, baik. Latar belakang Herodes adalah latar belakang yang didasarkan oleh ketakutan kepada. Sabar dulu. Kalau Anda melihat apa yang Anda katakan tadi, Yesus dituduh karena mengatakan dia adalah Mesias, itu dia sedang disidang. Dan Yesus tidak pernah mengatakan Dan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Mesias.
Pada saat di sidang, Yesus tidak mengatakan aku adalah Mesias. Ia mengatakan, apakah engkau Mesias? Yesus mengatakan, engkau yang mengatakannya. Yesus tidak mengatakan aku adalah Mesias. Jadi itu tuduhan yang sudah ada ketika Yesus itu sudah di sidang. Yang saya tanyakan ini latar belakangnya. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus direncanakan ingin dibunuh? Kenapa mereka membuat siasat palsu? Mengapa ia kemudian membuat tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu? Mengapa? Apa yang melatar belakangi? Itu pertanyaan saya. Silakan. Oke, saya sudah jawab Anda. Saya akan cari data sama Anda. Latar belakang yang melatar belakangi ketika Yesus mengatakan Anak manusia datang dengan awan-awan. Apa kata para imam itu? Kita sudah mendengarkan. Buat apa kita cari saksi lagi di luar sana? Itu pada kita sudah mendengarkan kesaksiannya dia. Itu pada saat persidangan. Itu saat persidangan. Sebelum disidang, ada yang melatar belakangi orang itu ditangkap. Itu sudah tertangkap. Latar belakang Yesus ditangkap. Yang saya tanya bukan pada saat penangkapan. Itu sudah penangkapan itu. Itu sementara disidang oleh Mahkamah Agama itu. Yang saya tanya latar belakang kesepakatan penangkapan itu terjadi apa? Latar belakang penangkapan itu terjadi adalah kecemburuan para imam karena banyak orang-orang mengikuti Tuhan Yesus ketika mengajar, banyak orang mengikuti dia sehingga mau datang. Enggak, itu dia. Oke. Berarti bukan gitu ya. Karena dosa waris. Kalau ini cuma gini, kalau begini yang melanggar Muhammad diracuni gimana? Berarti bukan karena dosa waris. Bukan karena dosa waris. Bukan karena dosa waris. Silakan Anda buka. Silakan Anda buka. Silakan Anda buka. Jangan di-mute dong. Berarti bukan karena dosa waris kan? Oke, teman-teman. Kita mendengarkan tadi seorang penghujat kelas kakap mengakui bahwasanya latar belakang penyaliban itu terjadi karena mereka cemburu. Jadi mana Kristen yang sanggup menjawab bahwa penyaliban itu karena dosa waris? Mana? Enggak ada. Belum ada. Ini orang keberapa teman-teman? Yang ke-14 atau yang ke-15? Yang ke-15. Oke, silakan. Silakan naik. Teman-teman Kristen. Ternyata nggak ada ya. Tidak ada yang sanggup mulai dari jemaat biasa sampai kepada penghujat. Tidak ada yang bisa langsung mengatakan itu karena dosa-dosa mereka. Bayangkan Galatia 3 nomor 13. Bayangkan itu teman-teman. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bayangkan, kenapa hal ini tidak menjadi dasar pijakan Imam Kayafas, Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat untuk menyangkap Yesus? Kenapa? Kenapa justru muncul di gereja ajaran itu? Sementara yang punya Taurat adalah mereka orang Yahudi. Yang punya Taurat mereka orang Farisi. Yang punya Taurat adalah mereka imam kepala, Mahkamah Agama. Tapi kenapa kemudian tidak menjadikan alasan itu sebagai dasar pijakan untuk membunuh Yesus? Ternyata kita selama ini boleh dibilang kena tipu aja sama mereka. Ayo, mari kita menjadi murtad. Mari kita murtad. Karena keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, yaitu penyaliban. Ayo. Mana orang yang sanggup memberikan bukti itu mana? Ayo, nomor 15 silakan naik. Pasien yang ke-15 silakan naik. Ya, boleh buka kamera, silakan. Nggak bisa buka kamera, hanya bisa menghujat. Oke, naikkan Kang. Ya, belum ada.
Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam agamamu, kata Quran. Ternyata ya begini jadinya. Kita tonton di YouTube dulu. Masya Allah, subhanallah. Kita sudah sampai jam berapa ini? 2 jam, sudah 2 jam. Belum ada yang bisa menjawab berkesesuaian dengan doktrin gereja hari ini. Yesus disalib untuk nebus dosa. Belum ada, teman-teman. Oke, selamat malam saudara Tim dan juga Rolian. Apa kabar? Dari sekte mana? Silakan. Halo. Halo, selamat malam. Saudara Tim bisa bicara, Bang? Roland bisa bicara? Tum bisa ngomong? Gak bisa ngomong. Iya, teman yang ke-15 silakan. Naik, silakan naik teman-teman. Kita masih menunggu peserta berikutnya untuk membahas tentang latar belakang orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala ingin menyalib Yesus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Saya Muslim, Bang. Siap. Makasih. Halo. Saudara Zakor. Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Dari sekte mana, Bang? Nah, sekte Kristen. Katolik, Protestan berarti ya? Ya, kalau Anda dari sekte mana? Saya Muslim, Bang, saya Muslim. Ya, bukan dari sekte ajaran Tritisme. Saya Muslim. Iya, Muslim itu orang yang memegang teguh suatu agama yang tidak bisa tergoyahkan. Saya Muslim. Bukan Muslim saja. Saya kasih waktu Anda untuk menjelaskan latar belakang penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus itu apa? Silakan. Ya, penyaliban itu kan orang-orang yang jahil karena takut berubah tentang tahta ataupun kepemerintahan mereka. Kalau dia benar-benar memang anak Allah ataupun Gusti Allah, maka sesuatu dalam kepemerintahan mereka dan dalam keadaan mereka sebagai memegang dalam negara itu bisa berubah. Nah, justru itu dia dibunuh. Latar belakangnya bukan karena dosa waris. Bukannya begitu. Itu bagi orang yang percaya, yang percaya. Sip. Ya kan, bagi orang yang percaya. Oke. Dah. Orang ke-15, sekarang orang ke-16. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Iya, bisa buka kamera? Kebetulan malam tengah nih, jadi sedikit. Iya, silakan. Kita kasih waktu untuk jelaskan latar belakang kenapa imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi ingin membunuh Yesus. Silakan. Oke, baik. Latar belakang penyaliban dasarnya dari, saya mau ngambil baca sedikit 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bidur-bidurnya kamu telah sembuh. Nah, kalau pengertian daripada yang Bang Juma sampaikan, kalau kita lihat di
yaitu 1 Korintus itu Bang. Ya artinya kalau kita mau hanya itu dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi yang mau saya jelaskan di sini bahwa dikatakan di sini kita harus memang kalau mau menelaah ini tidak bisa dengan hikmat kita. Nah, bahwa memang dipilih untuk mengerti dan dipilih untuk diselamatkan. Nah, kalau contoh persepsi abangnya bawanya mengenai pengetahuan tentang ini, ya artinya tidak bisa, karena memang ini harus betul-betul dalam kekuatan roh, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi ya kalau latar belakangnya orang Farisi, mahkamah agama dan imam kepala mau membunuh Yesus itu apa? Karena jawaban saya akan jawab Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65 itu dikatakan di sini. Ya, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya, ya bahwa penyaliban itu adalah menjadi sesuatu bagi orang Yahudi itu, karena memang mereka itu punya janji, ada janji untuk menyelamatkan mereka ketika Yesus datang dengan bentuk rupa yang dilihat dengan mata. Seakan-akan kemanusiaan itu, egonya itu mengatakan siapakah dia, kan begitu, siapakah dia, kenapa dia memiliki kuasa akan itu. Tetapi tanda poinnya adalah ternyata orang-orang yang mengerti firman itu ada roh dalam hatinya dan mengerti, dan itu kan dipilih Bapa gitu. Nggak semua orang, makanya dibilang Korintus tadi itu pemberitaan tentang penyaliban adalah kebodohan bagi mereka. Karena latar belakangnya Bang, latar belakang orang-orang ini ingin menyalib Yesus itu apa? Latar belakangnya adalah bahwa dia bisa sanggup, Yesus punya kuasa, tetapi mereka tidak diizinkan Bapa untuk mengerti terhadap yaitu apa yang disampaikan dia, sehingga siapakah ini kan gitu, anak tukang kayu, siapakah dia ini, kok dia punya kuasa. Jadi ibaratnya dia orang yang salah begitu, yang tidak punya hak untuk mengatakan dia penebus itu, sehingga tetapi ingat mengenai kuasa dalam menerima salib itu dengan iman, dengan roh, sehingga apa? Sehingga memang kita dipilih, dipanggil, dipilih dan setia. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Nah, itu dia Bang. Jadi ini nggak bisa kita ketelaah dengan. Kita sudah paham ya bahwa menurut abang kita tadi ini latar belakang kemudian penyaliban terhadap Yesus karena Yesus itu punya kuasa gitu ya. Lagi-lagi bukan penebusan dosa, belum ada. Silakan pasien ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Alhamdulillah, sehat Bang. Sehat. Mana? Kok menghilang? Jangan gitulah Bang. Kalau naik komal itu ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo, Bang. Halo. Halo. Selamat malam. Iya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelum ke pasien 19, Gerunda mungkin Gerunda 2 menit atau 3 menit mau rehat dulu, mau minum teh hangat rasa Masako atau gimana? Boleh Kang, boleh. Ya, silakan. Buat teman-teman jangan lupa di tab-tab layar ya, di gaspol tab-tab layarnya, diposting ulang dan di-share. Udah 18 oten ya, 18 oten belum bisa menjelaskan tentang latar belakang penyaliban. Kasihan mereka ya. Sampai tadi ada Petruk ya di PT naik, habis mukanya itu pakai karung guys. Pakai karung itu mukanya, aduh, parah kali ini. Oh 17 ya, sekarang ke 18 ya. Oke, sekarang yang ke 18. Buat teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya. Oke, buat teman-teman yang ingin order kaos Gerunda Juma ya, order kaos, wah keren banget kaosnya guys, keren banget. Kaos terbaru Gerunda ya. Nanti saya spill kaosnya. Nah ini, silakan hubungi ke saya ya. Silakan hubungi saya di 081 21 474 9002 ya. Silakan di 081 21 474 9002. Ada lengan panjang juga. Nah ini produknya keren guys, keren banget ini pokoknya, dijamin halal ya, halal ya. Weh, apa itu sate weh? Waduh, Gerunda gak bagi-bagi nih, Marangi guys. Cek. Siap. Gini loh Kang, akan juga jangan salah persepsi gini loh. Ada 19 apa 18 teman kita Kristen naik itu bisa menjawab. Jawabannya itu hampir sama semua. Yaitu adalah hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kecemburuan orang-orang Yahudi kayak apa itu. Belum ada satupun yang bisa membuktikan latar belakang Yesus disalib itu menebus dosa. Belum ada yang bisa buktikan itu. Mereka menjawab, tapi belum sesuai dengan iman Kristen. Yesus mati disalib menebus dosa. Gitu loh Kang. Iya betul. Sekali lagi ya, yang ingin pesan kaos silahkan di WA ke saya ya, nomornya di bawah tuh. Bang Andi bikin status kaos ini belum laku kaos. Buat Pak Haji Deddy Mijual, syukur aja kalau orang kasih uang kemarin udah dibagiin Bang Andi. Gerunda masih makan dulu teman-teman di tab-tab layar ya, masih makan Marangi dulu. Aduh saya nggak diajak makan Marangi sama Gerunda. Bang Andi nggak diajak juga. Jadi kita selingi waktu ini, Bang Juma rehat sejenak. Nanti kalau OT-nya naik kita turun kok. Jadi sabar aja dulu ya. Kan 2 jam Bang Juma harus rehat sejenak dulu lah. Harganya 169.000. Ini harga diskon ya dari 230. Lanjut Bang Andi. Aduh, kenapa ini bagian ini? Waduh. Nah itu tuh 0812147490002. Dari 18 orang ini semuanya serempak dan semuanya kompak bahwa penyaliban itu hanya apa sih? Oh, udah si Bawel di bawah. Politik guys, hanya politik, bukan dosa waris, bukan. Kompak loh mereka. Yang terakhir itu dosen STT, saya lihat ininya ya, saya lihat apanya, profilnya. Jadi intinya adalah Yahudi kayak pas gitu ya, bekerja sama dengan tentara Romawi. Tujuannya menyalib Yesus itu bukan untuk menebus dosa, tapi karena faktor politik, faktor ketidaksenangan adanya Yesus di tengah-tengah mereka. Kan itu kesimpulannya. Tapi kepercayaan Edis TV dan kawan-kawan mengatakan bahwa Yesus disalib itu menebus dosa. Jadi antara Kristen dengan latar belakang Yesus disalib itu sangat jauh berbeda. Nah kalau mau dilanjutkan
Dari mana ini? Siapa yang ngajari Edis mengatakan Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Padahal orang yang mau menyalib Yesus itu bukan untuk ditebus dosa mereka, tapi karena faktor ketidaksukaan atau faktor politik. Itu kira-kira teman-teman. Semoga tercerahkan dengan topik ini. Untuk itu supaya nggak kedinginan, supaya tampil beda, supaya bisa lebih keren, mungkin dibawa ke pantai, ke mall, atau lagi kendaraan bermotor, silahkan. Bisa memiliki baju yang ada Bang Jumanya di sana. Anda bisa memesannya langsung ke Kiang Santang. Keren itu baju itu. Ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek, bisa laki dan bisa perempuan. Belinya di mana? Silakan Akang. Hai, belinya di mana Kang? Nomornya berapa? Teman-teman nanyain nomor sampean. Nomor WA-nya Akang tuh ada yang minta di bawah. Oh, 081214749002. Udah saya sematkan di bawah kok. Kemarin saya pakai di Bandung yang warna putih ini yang lengan panjang. Ya ada yang nepuk cewek di belakang. Bang Ahmad Dhani kemana aja? Wih, kok bisa salah gitu, saking kerennya ini kaos. Saya disangka Ahmad Dhani guys. Ya Allah, kata saya ini cobaan ada-ada aja. Ada si Bawel di bawah. Silakan di WA ke saya ya 081 tuh ada di bawah tuh. Nomor lu nggak populer sih Kang. Aduh. Ya kalau nggak mau nomor saya boleh, nanti tak kasih nomornya Akang ya. Ya boleh ke Bang Andi boleh. Gara-gara pakai kaos ini saya disangka Ahmad Dhani guys. Ya ampun. Saking kerennya ini kaos. Yang apasnya dipakai di Jakarta, yang warna hitam nih. Mali, kemana aja lo Lih katanya. Weh, disangka Mali kalau di Jakarta guys. Ini Muslim pada minta naik nih, nggak apa-apa naik satu siapa nih? Baju mah lagi makan sate dulu bentar. Tadi berapa yang naik? Kristen 17 apa 18? Hitungan saya sih 18 ya. Kalau nggak salah hitungan saya 18. Mungkin 18 itu 2 kali tuh naik si siapa tuh namanya yang terakhir yang gelap itu tuh. 18 kalau nggak salah. Ya, 17-18 deh, artinya apa? Tidak ada satupun data yang bisa dia bawa latar belakang Yahudi menyalib Yesus itu untuk menebus dosa. Belum ada ya? Wih, pakai celana pendek itu, wih. Udah kenyang Mati. Kenyang itu. Gak ajak-ajak makan kita, wih. Udah kenyang, udah makan sate 18. Mas Lora Ponco, mbok alake lipa ki ya, anak-anak. Harga kaosnya 169.000. Silakan WA ke saya ya, teman-teman. Ini produknya Gurunda nih, yang bikinnya anaknya si AA. Wah, keren. Mungkin Gurunda udah siap, Gurunda. Ke yang 19, pokoknya jatah malam ini 30 Gurunda. Tapi topik ini sebenarnya memang antara latar belakang penyaliban Yesus dengan Kristen mengatakan penebusan dosa, ya dua hal yang berbeda. Jadi satu yang melatar belakangi, satu yang membuat data menebus dosa manusia. Jadi ajaran Roma dengan latar belakang Yahudi itu nggak bisa ketemu. Nah itu kira-kira teman-teman. Gimana Mbak Juma, lanjut lagi? Semangat? Ya,
Lanjut lagi Gurunda. Ada titipan Boleh. salam dari Marsa Gurunda. Sehat selalu katanya. Marsa siapa? Marsanda atau Marsa pokoknya. Oh, ya udah. Salam balik. Oke, kita standby di bawah lagi Gurunda. Oke, sip. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, makasih. Semangat terus teman-teman sekalian. Oke. Sekarang ini urutan keberapa ini? 18 atau 17? Silakan dinaikkan. Oke. 17 oke juga. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya dari Lombok ini. Oke. Ya. Makasih, Bang. Oke aja deh Bang. Dah. Siap. Makasih, Bang ya. Semua pertanyaanmu ya. Jadi begini ya. Oke. Tadi kan saya sudah open game kan, jadi nggak jadi masalah lah. Buka kameranya, Bang. Buka kamera. Kebetulan saya mati lampu di sini semua. Ya. Mati lampu. Mati lampu. Kan udah selesai tadi, Bang. Abang sudah menjelaskan latar belakang penyaliban, apalagi? Sorry. Sudah menjelaskan latar belakang penyaliban tadi, udah kasih yang lain. Anda kan sudah menjelaskan latar belakang penyaliban itu tak ada menyentuh sedikit pun tentang dosa waris. Udahlah. Yang lain lagi. Kita cari saudara kita Oten yang lain. Mana tahu ada jawaban yang sinkron dengan penyaliban terkait dengan dosa waris, kan gitu. Silakan. Silakan teman-teman. Masih ada waktu nih, masih ada kurang lebih 2 jam. Ayo saudara-saudara non muslim, minta permintaan. Bahasan ini bahaya kalau kalian tidak bisa memberikan jawaban yang menyentuh keberadaan kalian sebagai orang-orang yang diselamatkan dengan darah Yesus. Di mana keselamatan dalam konsep kekristenan itu karena darahnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Cuma nak tanya sikit saja, lepas tu keluar tak apa. Iya. Nah, saya ini orang Indonesia lah, tapi meletak kat Malaysia lah. Kenapa nggak nanya dulu Bang baru pergi? Harusnya bertanya dulu dong. Silakan. Halo saudara.
Silakan teman-teman. Ini yang baru naik. Silakan buka kamera. Saudara Erik. Oke, tunggu sebentar, bisa pakai burka ya? Bentar ya. Iya, silakan. Tadi enggak tuh? Oke. Sebentar. Silahkan, kok lama kali? Sebentar, aku minta burka pacarku. Pakai jilbab dulu dia, teman-teman. Oke. Aduh. Oke, bentar. Sebentar. Iya. Udah nampak? Belum. Bentar ya. Iya. Kok lama kali? Halo? Halo? Kenapa lama? Buka kameranya. Enggak bisa. Bisa, itu tinggal kau buka aja. Ya. Oke. Ya, coba kamu jelaskan ke saya latar belakang imam kepala orang Farisi dan Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Oke, karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oh, ya. Berarti latar belakang penyaliban itu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, gitu ya? Iya. Ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Ya, tetap definisi Tuhan, yang penting tahu enggak? Itu dulu. Ketika Yesus menyamakan dirinya Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Kalau dia sama, kalau Yesus benar-benar sama dengan Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, saya jelaskan. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Kan itu pengakuan dia. Oh iya. Berarti di dalam aku ada Bapa. Berarti di dalam penyaliban. Bapa ada aku. Berarti penyaliban itu latar belakangnya karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhannya Yahudi, gitu ya? Bukan Tuhannya Yahudi, Tuhan semua. Iya, Tuhannya mereka yang mau menyalib Yesus ini. Tuhan semua manusia, bukan hanya Tuhan dari Yahudi. Oke, berarti bukan karena dosa waris. Dosa waris apa sangkaunya? Oke, baik. Yang pertama, yang kedua, berarti orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu bukan karena ingin menebus dosa. Iya, itu jalan penyaliban ya, pengampunan dosa. Iya, latar belakang ingin menyalib Yesus bukan karena mereka ingin dosa mereka ditebus. Loh, mereka kan tidak percaya.
Iya, latar belakangnya yang saya tanya. Apakah latar belakang mereka ingin menyalib Yesus karena keinginan agar dosa mereka ditebus? Yesus, kau kusalib ya karena dosa-dosaku mau ditebus. Bukan? Atau karena itu? Karena itu, tapi mereka kan nggak percaya. Ya, di mana itu mereka katakan bahwa kita bunuh Yesus untuk dosa kita? Di mana itu tertulis? Loh, kan ada tertulis penyaliban itu kan jalan penebusan dosa. Latar belakangnya, bukan dogmanya. Waduh, dogma gimana? Latar belakang orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu, apakah karena mereka mau dosa mereka ditebus? Aduh, udah saya bilang. Aduh, Yesus memang iya. Di mana tertulis latar belakangnya karena ingin menebus dosa mereka, maka mereka ingin menyalib Yesus. Itu tertulis di mana? Dengarkan, Yesus mau tersalib, mau mati di jalan salib, ya, karena penebusan dosa, karena kasihnya. Di mana tertulis orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin dosa mereka ditebus? Di mana itu tertulis? Kau gini loh, kau pengen giringan itu. Kamu itu menuduh. Bertanya dulu, kau bertanya ya. Mulai oleng. Kau kecil sama saya. Penjual sapi. Penjual sapi. Penjual sapi. Penjual sapi. Penjual sapi. Penjual sapi sama saya. Jangankan kau cuma penjual sapi mulai oleng. Ini berbicara mengenai penyaliban. Kalau kalian gagal di sini, maka gagal semua ajaran agamamu. Oh, ini entah kemana-mana pergi. 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 Nah, ini orang 18, berarti ini sekarang kalau ada naik ke 19. Wah, mantap. Mantap kali, bah. Silakan saudara. Naik ke atas, jelaskan latar belakang penyaliban. Karena kami ingin dimurtadkan dengan iming-iming, kalau kamu masuk Kristen dosa-dosamu ditebus. Oh, di mana itu? Kami dapatkan ilmu itu dari mana? Apakah betul ahli kitab membunuh Yesus karena alasan itu? Karena yang paham tentang kitabnya orang Yahudi, ya mereka sang ahli kitab, bukan sang ahli bahlul. Yang punya kitab dong yang paham. Ayo, ini yang paling mendasar nih. Di YouTube kenapa? Jaringan tidak bagus ya? Kenapa, saudara Leo Martin? Ada apa, Bang? Silakan dinaikkan. Mereka pegangan kayaknya di bawah, pegangan keras sampai mereka nggak bisa naik.
Makasih Marsha. Halo, selamat malam. Ya malam. Ya malam. Ya malam. Ya malam. Ya malam. Bisa buka kamera Bang. Buka kamera. Buka kamera. Iya. Ya buka masker dulu lah. Buka kamera aja Bang. Jangan putus asa karena ternyata berita tentang penyaliban untuk tebus dosa itu masih hoax Bang. Belum ada satupun ya gitu. Silakan Anda jelaskan latar belakang orang yang apa Bang? Kata di Alkitab. Enggak, yang saya tanya latar belakang orang Yahudi yang punya kitab ingin membunuh Yesus itu apa? Anda kan Kristen bukan yang punya kitab. Ya, maksud saya begini. Silakan. Begini, Mas Cuma. Silakan. Sebenarnya dia bukannya ada niat apa orang Yahudi, tapi dia kan banyak nubuatnya selama di dunia. Bukan, itu kan itu pemahaman Anda sebagai orang Kristen. Dengar dulu. Yang kita tanya ini latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kan mereka yang tahu, itu kan kitab mereka Bang, bukan kitab Anda. Ya tadi kalau aku bilang, karena dia banyak yang membuat nubuat sama orang. Contoh, dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Tentu orang berpikiran, loh, kok dia lebih tinggi ilmunya kan gitu. Tentu berarti timbul pikiran mereka, itu diselesaikan aja kan gitu. Berarti latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena mereka melihat Yesus sakti gitu. Iya dong. Oh iya. Berarti sama sekali tidak ada karena ingin nebus dosa gitu. Bukan maksudnya begitu. Lah kan dia yang punya kitab, dia yang tahu isi kitab mereka tentang nubuatan yang ada di dalamnya, mereka yang tahu. Karena mereka ahli kitab. Ternyata Yesus mereka ingin bunuh karena cemburu, karena Yesus sakti. Iya. Loh, lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus mati nebus dosa? Gimana sih? Jadi begini loh, Bang Juma, selama waktu Yesus di muka bumi ini, dia kan sudah sering berkhotbah di bait suci, ya kan? Ada kan itu tertulis itu. Mungkin Bang Juma pun pernah kurasa baca. 22 nomor 52. Ya. Artinya tak pernah ada tercela. Lukas. Perkataan dia pun dimana tak pernah tercela. Dia bukan orang berdosa kan gitu. Kenapa dia disalib orang kan gitu? Itu jadi pertanyaan. Jadi sebelum dia disalib, memang nubuat kata-kata itu sudah ada. Kamu harus menjalani begini sejarahmu di muka bumi. Itu kan doktrinnya Kristen. Kenapa doktrin? Iya dong. Kan yang punya kitab mereka orang Yahudi. Jadi harusnya jadi siapa yang punya kitab? Mereka yang lebih tahu dong. Mereka yang lebih tahu tentang nubuatan, tentang apapun. Mereka yang lebih tahu. Nah sekarang sebagai pemilik kitab, ternyata mereka ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tapi cemburu. 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 Cemburu.
dijual oleh orang Kristen untuk menjebak orang-orang di luar Kristen agar ikut menjadi Kristen. Kenapa demikian bahasanya? Lah, faktanya begitu. Orang yang punya kitab, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi. Ahli Taurat. Menyalib Yesus bukan karena dosa mereka, tetapi karena mereka cemburu terhadap Yesus. Sudah selesai, tamat sudah di situ. Terus dari mana Kristen yang bukan ahli kitab, yang bukan pemilik kitab, ngarang-ngarang cerita Yesus mati untuk nebus dosa? Itu dari mana ilmunya? Ayo bang, dari mana ilmunya? Kan yang tahu kitab itu yang punya kitab, bukan Kristen. Kristen kan bukan yang punya kitab. Kenapa nggak punya kitab? Kristen itu karangan. Jadi kalau kata dari agama Muslim gimana? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk kembali menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian menyaksikan bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, lalu mereka cemburu, iri karena mereka itu jelas itu. Ya itu dia, berarti tidak salah. Nah sekarang permasalahannya jelas adalah dia punya apa? Ada pengikutnya 12 orang. Iya, betul itu. Mereka kemudian mengikuti apa yang Isa alaihissalam ajarkan. Dan kecemburuan orang-orang pada saat itu di tengah-tengah Bani Israel bukan karena mereka melihat Yesus ini sebagai tumbal untuk nebus dosa. Mereka sepakat membunuh Yesus itu karena yang mereka tunggu Mesias yang lebih hebat. Tapi ternyata yang datang ini hanya seperti ini adanya. Mereka tidak mampu dibebaskan dari penjajahan Roma pada masa itu. Maka mereka bersepakat membunuh. Mereka dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar terhadap dirinya. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Orang-orang Yahudi membuat tipu muslihan, membuat kesaksian palsu, dan seterusnya demi untuk membunuh Yesus. Berarti baik Al-Quran maupun tradisi orang Yahudi maupun orang Yahudi tidak ada keinginan membunuh Yesus atau Nabi Isa ini karena dosa waris. Jadi dosa waris ini murni hanya produk yang dibuat oleh gereja demi untuk menjual Kristus ke tengah-tengah bangsa agar mereka bisa terpedaya ikut Kristen. Begitu abang. Jadi begitu. Iya, begitu. Jadi dia datang ke muka bumi untuk bikin percontohan. Karena kata-kata dia pun perumpamaan semua yang keluar. Harus bisa kita nalar. Perumpamaan semua. Apakah kamu Tuhan? Apa yang kau bilang? Berarti tentu itulah yang kau bilang. Kan gitu bahasa dia. Tak pernah dia mengatakan sayalah Tuhan. Enggak. Memang kamu dia, Tuhan? Ya sudah kau bilang. Kan memang gitu. dia mengatakan aku bukan Tuhan karena memang dia bukan Tuhan. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Entah apa. Dialah Tuhan. Dialah jalan yang kebenaran dan lurus. Menuju kepada dia kan satu sama Bapa. Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Satu apa bang? Satu apa? Dia kan Tritunggal. Berarti jadi tiga dong. Tadi katanya satu. Sekarang kok jadi tiga? Sebenarnya Bapa itu kan Tuhan juga, Yesus. Penjelmaan dia. Berarti Tuhan dibunuh.
Dia merelakan nyawanya untuk sebagai contoh. Bukan masalah direlakan, berarti Tuhan dibunuh. Dia mencontohkan untuk umat manusia. Nah, inilah kalau inilah akibatnya kalau dari pondasi awal sudah salah, semuanya cuman karangan doang. Kenapa salah? Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa. Itu karangan gereja. Tak ada itu. Coba Anda baca di kitab saudara, Yohanes 11. Apa yang dirampas? Yohanes 11 Anda baca nomor 45 sampai nomor 57. Mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, makanya mereka ingin membunuh Yesus. Jadi tujuan mereka ingin membunuh Yesus. Yang merampas tanah itu Yesus. Orang-orang Yahudi saat itu takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka dia membunuh Yesus. Jadi Yesus orang Roma. Yesus orang Yahudi. Nah, tadi udah salah perkataannya. Orang Roma akan datang merampas tempat suci orang Yahudi dan merampas bangsa orang Yahudi. Kalau Yesus tidak dibunuh, maka mereka sepakat membunuh Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Itulah latar belakangnya. Apa kaitannya kok aneh kali? Sekarang Yesus orang Yahudi, yang datang orang Roma. Iya. Dibunuh Yesus. Iya. Siapa yang membunuh? Orang Romawi. Orang Roma atas perintah orang Yahudi. Loh. Dari mana dapat? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 50. Coba baca dulu. Banyak orang yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika mereka melawat Maria. Melawat? Melawatnya. Artinya dia datang melihat Maria sebagai kakak atau saudara daripada Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Ya. Mereka kemudian kagum terhadap apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu di antara mereka ada yang pergi melaporkan kepada orang Farisi tentang apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu orang Farisi memanggil mahkamah agama, imam-imam kepala dan mahkamah agung, mahkamah agama. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sebab kalau kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, akan semakin banyak orang percaya kepada dia. Dan kalau dia semakin melakukan itu, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka imam kepala tahun itu juga, Kayafas berkata, engkau tidak insaf dan engkau tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Maka mulailah saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Orang apa? Orang Yahudi bersepakat. Orang Yahudi nomor 53, maka mulailah saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi sedangkan Yesus orang Yahudi, kenapa mereka membunuh? Iya, karena itu tadi. Karena Yesus melakukan banyak mujizat dan semakin banyak orang mengikuti Yesus. Seketika orang makin banyak mengikuti Yesus, maka akan jarang orang membayar pajak. Seketika orang banyak tidak membayar pajak, maka upeti untuk kekaisaran Roma berkurang. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Karena mereka tidak ingin itu terjadi, maka satu-satunya solusi Yesus harus dibunuh. Supaya orang-orang pengikutnya kembali untuk menyetor upeti kepada mereka. Lukas 23 nomor 19. Itu loh. Itu alasannya. Oke, jadi kita belum menemukan alasan penyaliban itu karena dosa waris, teman-teman. Ini orang yang ke-20, silakan. Halo, assalamualaikum Gurunda. Salam kenal dari Tangerang, Banten.
Waalaikumsalam. Sorry, maaf. Ya, Kirain Pak tadi. Gerunda, saya fan berat Anda. Silakan saya dukung dari Tangerang, Banten ke Gerunda. Dan Allah selalu ya. Masya Dari Allah. tim Debus Banten. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Saudara Emmanuel, selamat malam. Halo, selamat malam Saudara Emmanuel. Halo. Keracunan kawan. Keracunan buntut kucing. Oh, kodok. Halo Saudara Wahyu. Selamat malam. Saudara Wahyu, selamat malam. Tidur. Berapa orang teman-teman dari Kristen ini? Udah 20 ya. Nanti kalau ada naik ini berarti 21 ya. Bayangkan 20 manusia Kristen. Ya Allah ya Karim. Gila betul. Gila. Melo sampung. Assalamualaikum. Bongi Melo. Oh, Masya Allah. Salam. Salam kenal dari Pak Bangku. Apa lah di jama? Apa? Panjang umur ke abang ya. Apa nama mama? Apa wai? Asik terus lihat abangku ini. Bang, semoga tidak ada kemurtatan. Amin. Panjang umur ke semua apologi abangku ya. Amin. Doakan Makasih selalu saudara. abangku yang diupload. Amin. Izin aku diturun bang. Aku Siap. Makasih saudaraku. Sampun. Makasih. Sampulan apa lo sampu? Iya. Solasi kita pelek. Iya. Oke, thank you. Silakan Saudara Oten naik. Materi masih sama kita sajikan terkait dengan latar belakang penyaliban. Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan adanya Bang Zuma nih, saudara-saudara kita boleh membuka hati yang gelapan itu. Amin. Saya dari Malaysia, Bang Zuma. Siap, Abang. Makasih, Bang. Mudah-mudahan sehatlah semua, Bang Zuma, dengan maupun negara yang lain. Siap, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kalau ini diperpanjang, tiap malam kita gilir orang-orang Kristen naik untuk bertanya latar belakang dari penyaliban, dan ternyata tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara ilmiah, secara historis, bahwasanya berdasarkan Bible orang Yahudi. Kenapa harus orang Yahudi? Kenapa harus orang Farisi? Kenapa harus ahli Taurat? Kenapa mereka? Kenapa? Karena mereka yang punya kitab. Ada orang datang nih kepada kita menjual sebuah konsep. Kalau kita tidak ikut maka tidak selamat. Menjadi pengikutnya adalah selamat karena dia mati di atas yang salib untuk nebus dosa-dosa kita. Oh, itu menurut mereka. Orang cerdas akan mencari secara histori. Apakah betul orang-orang Yahudi melakukan pembunuhan terhadap Yesus karena latar belakang itu? Betul atau tidak? Maka yang bisa menjawab itu hanyalah Bible. Silakan Saudara Putra Andalas. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Katolik, Protestan? Dulu. Saya. Bang. Janganlah Bang Zuma. Kenapa Bang? Tar dulu. Saya ini sebenarnya saya Muslim. Saya mau mendongkrak Bang Zuma
semangat terus. Muslimkan orang-orang yang Yahudi itu ya, Bang Zuma. Gimana Bang? Amin. Muslimkan orang-orang Yahudi itu ya, Bang Zuma. Iya. Oke. Itu aja Bang Zuma, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Iya, Zuma, utangmu kau belum jawab. Di mana Allah berkata dia ada dan di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad? Jelaskan. Kau belum jawab itu pertanyaan saya. Kau jawab dulu. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikatnya. Omong kosong, tidak ada Allah di situ mengatakan dia ada. Oh, ya sudah. Kalau begitu silakan Anda artinya jawab kan kau pertanyaan. goblok. Latar belakang penyaliban. Karena Anda tidak mau mendengarkan penjelasan, sulit itu Bang. Anda bertanya tapi Anda nggak bisa menerima penjelasan. Ya ngapain? Coba Anda bicara dengan tembok untuk mungkin bagus. Halo, selamat malam Saudara Andreas. Saudara Andreas kenapa turun Bang? Sudah 20 orang ya teman-teman. 20 orang Kristen. Waalaikumsalam. Iya. Saya macam nak tanya Bang Zuma, ini apa Kristen ni dia sangat bertentangan dengan ajaran Yesus sebenarnya yang Bang Zuma terangkan ini sebenarnya kan? Oh iya. Ajaran Yesus dengan Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus yang saya fikirlah. Saya Muslim, cuma saya ingin menyokong juga Bang Zuma. Semoga Allah lindungi Bang Zuma. Iya. Dengan saudara Kristen boleh masuk ke jalan yang benar, itu saja. Oke, makasih Abang. Dan saya terima kasih dan saya alhamdulillah boleh bercakap langsung dengan Bang Zuma. Iya, Abangku makasih, Masya Allah. Cuma itu je saja saya. Siap. Makasih. Semoga Bang Zuma dalam lindungan Allah. Siap. Dengan kebenaran-kebenaran yang Bang Zuma ungkapkan. Oke, makasih Bang Amin. Sebab saya sangat jelas sekali Bang Zuma menerangkan ajaran Yesus dengan Kristen sangat bertentangan. Itu iya Bang, makasih. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Halo saudara. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan tak ndak usah bisa bahasa Inggris deng. Iya. Apa dibuang kak lagi? Iya. Bagaimana kabar tadeng? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Ya senantiasa menyampaikan kebenaran. Amin. Dan juga ilmu-ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri. Baik, makasih. Masya Allah. Insya Allah bagaimana yang bisa kita ketemu ya? Kan saya juga sering ke Makassar deng. Saya kan bawa mobil ekspedisi. Cuma seringnya di SMA 6 deng. Oh di tol. Nongkrongnya. Siap. Siapa tahu silaturahminya deng. Akhiri live. Kok bisa gitu? Lanjut. Ya apapun dan insya Allah mungkin bisa saya ambil nomor langsung dari dayanya. Kalau apa nanti insya Allah bisa silaturahmi. Siap. Ya, insya Allah. Ya apapun deh ya dilanjutkan perjuangan, sampaikan kebenaran, kemudian sama sampaikan mana yang hak, yang mana batil. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya juga ada yang bermanfaat untuk diri saya sendiri dan mungkin keluarga kami juga terutamanya kami di Bone. Baik. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruskan Bang, mudah-mudahan Abang di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin, amin. Makasih Bang. Mungkin sampai di sini dulu Bang. Mungkin masih ada orang-orang yang mungkin otak kotor di bawah mau naik. Makasih Bang ya. Masya Allah, thank you. Halo saudara Abang Pace. Malam Abang. Malam juga. Dari belum bisa omkin Bang ini. Katolik Protestan Bang? Katolik Bang. Katolik. Oke. Kita kasih waktu kesempatan untuk menjelaskan ke kami latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama Farisi menyalib Yesus itu apa menurut saudara? Kenapa? Latar belakang imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi menyalib Yesus itu apa? Abang bisa nggak kalau ini undang ini Bang Edis? Ya suruh ke sini. Edis kan sudah akui bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Berarti latar belakangnya karena iblis. Bang ikut jejaknya. Bahaya itu. Edis sudah mengakui bahwa penyaliban itu rencana iblis. Berarti latar belakang penyaliban adalah propaganda iblis. Bahaya kalau Edis datang sini. Hancur Kristen di Indonesia dibuat. Gitu Bang. Makanya saya tanya nih sama Anda, apakah Anda setuju dengan Edis? Apakah Anda setuju dengan Edis bahwa penyaliban itu rencana iblis? Setuju nggak Bang? Kalau dia penyaliban ini nubuat, berarti iblis itulah yang disebut Bapa. Gitu loh. Karena Edis mengakui, kalau Anda mengatakan penyaliban itu nubuat siapa? Nubuat Bapa. Berarti iblis inilah Bapa itu, bahaya. Edis ini bahaya. Nah sekarang kalau Anda sepakat dengan Edis, berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu adalah propaganda iblis. Gitu loh Bang. Berarti Bapak yang bernubuat adalah iblis. Waduh bahaya ini. Silakan, mungkin Anda bisa menyelamatkan diri Anda dengan memberikan penjelasan kepada kami yang ada di sini. Penyaliban itu terjadi, latar belakangnya adalah karena dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan? Silakan. Kalau menurut aku sih ya sama lah, kalau kayak Bang Edis itu sama. Ya. Berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu rencana iblis berarti. Cuman kalau yang lebih dalam lagi aku sih kurang terlalu paham juga. Iya berarti latar belakang penyaliban itu karena iblis. Betul? Makin jauh itu makin hancur. Loh, masa nggak kena iblis? Lalu karena siapa? Bukankah penyaliban itu rencana iblis? Manusia. Nah, ini yang iblis ingin jual. Supaya banyak pengikutnya, iblis menjual itu. Sekarang untuk benar tidaknya iblis ini, kembali kepada asal mula penyaliban itu oleh orang-orang Yahudi, apa yang melatar belakanginya? Silakan. Terus aku nanya balik Abang. Terus kalau di kalian itu kayak seperti yang Bang Edis bilang, minum kencing onta apa semua itu, cuma macam mana itu? Kok minum kencing onta? Mana perintahnya? Gak ada perintahnya di Islam minum kencing onta. Yang ada, kalau Anda lihat di dalam Bible, kitab Yosua atau Yehezkiel, itu perintahnya makan tai. Makan roti, di mana roti itu dibakar di atas tai kering. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Yehezkiel 4. Iya betul. Perintahnya makan roti jelai tai kering manusia, gimana cerita itu? Nah, inilah orang Kristen aneh-anehnya. Jadi gini, terus saudara. kawinnya banyak kayak mana itu Bang? Gimana? Ajaran kawinnya banyak itu maksudnya kayak mana itu? Ajaran menyembah maksudnya gimana? Bisa menikahi lebih dari berapa wanita itu? Oh, Yesus mengajarkan di dalam kitab Anda Lukas 18
nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang menjadi pengikutku, barang siapa meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Tidak dibatasin. Tidak dibatasin. Dan nanti pengikut Yesus di dalam Matius 19 nomor 20. Sabar. Matius 19 nomor 29. Pengikut Yesusnya nanti akan mendapatkan 100 istri. Gitu bang. Kamu ikut gayanya Bang Edis nggak bisa bang. Kurang logika ini pendapatmu. Kan lucu. Kan saya membacakan dalil Lukas 18. Yesus mengatakan mendapatkan istri berlipat kali ganda. Anda ngerti berlipat kali ganda? Belajar aja bang. Hafalnya aja kan? Apa? Kamu kan belajarnya aja yang tahu kan? Ya lalu Edis ngapain dia? Dia istilahnya apa? Nyata. Dia ngomongnya itu nyata. Enggak nyata enggak itu Lukas 18:29 tuh? Dalam apa kami? Ya kami cuma sekali lah, mana ada banyak. Lah itu dalilnya kayak mana? Dan Anda harus tahu bahwa dengar Yesus itu kalau saya tanya sama saudara, Yesus itu adalah keturunan Daud. Dia kan terbukti. Yesus keturunan Daud. Daud memiliki istri sampai 600 orang. Pertanyaan saya, Yesus ini berasal dari istri yang keberapa? Itu sejarah. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Di dunia nyatanya itu ada. Daud memiliki ratusan bini. Pertanyaan saya, Yesus itu berasal dari keturunan bini yang keberapa? Udahlah bang, udah bang ya. Yang jelas penyaliban itu bukan karena dosa waris. Oke bang, abang istirahat. Gak ada ilmu. Edis yang kau gurukan itu adalah muridnya Bang Suma, gitu loh. Dia sudah mendapatkan ilmu dari saya bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Yohanes 13 nomor 2. Jadi latar belakang penyaliban itu karena adanya rencana iblis. Ini orang yang ke-22. Silakan Anda buka kamera saudara Immanuel. Silakan. Saudara Immanuel. Saudara Immanuel. Orang ke-22, silakan saudara Abi Wafis. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Dari mana, sekte mana? Katolik, Protestan? Jemaah. Mengapa tidak ada Islam yang berani debat dengan saya? Coba jawab. Apalagi kau udah keok tadi, udah keok. Kau sudah mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa waris. Udah giliranmu udah selesai, Dek. Udah, kau ke neraka aja. Sekarang tinggal kau berpikir, kalau ternyata latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa waris, berarti ya kau pikirlah itu. Bagaimana Anda bisa selamat dari konsep yang hanya dibuat-buat oleh gereja? Coba. Silakan saudara Nias. Selamat malam. Halo. Ini orang yang ke-22 teman-teman ya. 22 manusia Kristen ditanya. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang memberikan jawaban penyaliban itu terjadi oleh karena dosa waris. Ternyata belum ada teman-teman. Mudah-mudahan dari saudara Thomas bisa menjelaskan kepada kita. Halo, kalau takut semua jangan diturunkan orang semua. Tolong jelaskan apa yang terjadi dalam goa itu. Oh, ketika dia masuk goa, dia tidak menemukan mayat Yesus.
yang ditemukan hanya mungkin iblis dalam rupa malaikat. Gitu Bang. Jibril itu iblis. Yang saya maksud Muhammad. Jibril itu iblis. Muhammad yang saya maksud. Kenapa di dalam goa itu? Ketika Maria masuk ke dalam goa kuburan, dia tidak menemukan mayat Jibril itu Tuhannya. iblis aslinya. Dia Allah tidak itu iblis menemukan juga. mayat Tuhan yang mereka temukan Suma hanya kain itu kafan. membela iblis. Lalu Memfitnah kemudian kebenaran. ada 2 orang malaikat katanya. Kata siapa itu malaikat? Siapa yang bisa membuktikan kalau itu malaikat? Ayo. Siapa yang Cuma bisa itu membuktikan? membela iblis, memfitnah kebenaran. Yang membela iblis itu, yang mengatakan penyaliban itu adalah untuk nebus dosa. Itu iblis. Jibril itu kan iblis. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Jibril itu adalah iblis, berarti yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu iblis. Gabriel itu bukan Apa Jibril. bedanya Gabriel dengan Jibril itu sama dong? L itu nama Tuhan, Gabriel itu nama Tuhan, L itu Jibril Tuhan. juga jelas itu. Namanya Jibril itu artinya Mana dia adalah Jibril? penyampai wahyu. Jibril itu setan, adalah iblis. penyampai wahyu. Kata siapa? Itu katamu. Yang iblis itu yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu iblis. Saya Yesus tanya di mana mengatakan. ada Allah, Saya mana mengatakan firman kepada berfirman. saudara di dalam Allah Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan Allah berfirman bahwa kepada Muhammad. iblis itu akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Angkatan jahat diberi tanda. Tunjukkan dalilnya. Yaitu Allah anak berfirman kepada manusia Muhammad. keluar dari tanah. Berarti yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu menurut Yesus itu iblis. Makanya saya bertanya, Tunjukkan dalilnya apa si Allah latar berfirman kepada belakang- Muhammad. Apa latar belakang penyaliban? Nggak bisa yang terjadi? jawab. Ayo, Ngoceh bisa nggak kau jawab? aja kau. Bisa nggak kau jawab? Kau latar belakangnya. Bisa nggak? Lidah aja kau omong kosong kau semua. Sama ketika saya pun bertanya, pernah nggak kemudian Tuhannya Abraham berbicara kepada Paulus? Tunjukkan Allah itu pernah ada. Tunjukkan Allah itu pernah ada. Bapa itu pernah ada. Tunjukkan Bapa itu pernah Iya, ada. Bapa nyata. Mana? Bapak Yahweh nyata. Mana buktikan? Mana nyata? Mana? Ada. Dia mengatakan aku ada, ya aku ada. Mama. Mana? Allah pernah nggak mengatakan bahwa dia ada? Mana nyatanya? Ayo jawab. Mana nyatanya? Mana nyatanya? Jangan bersilat lidah. Bukankah Jawab. dikatakan dalam agamamu bahwa Tuhanmu itu roh? Mana buktikan roh? Buktikan roh mana? Bisa kau buktikan roh itu ada? Iya, nyata? Tuhanmu zat apa? Zat Mana? batu, zat padat. Tuhanmu itu yang zat. Tuhanmu Yesus zat. itu Tuhanmu itu Zat padat. Batu. Yesus zat padat. Nah, ada batu sakarnya. Ayo. Zat Yesus cair. itu zat gas. Yesus itu kentut. Goblok, orang Kalau dia makan telur banyak, Yesus kentut. 179 km. Bodoh Kemudian kau. dia Yesus Goblok. itu zat cair. Pipis, ada sperma Kecil yang omong meludah kosong juga. kau saja Jadi itu. Tuhanmu Yesus Bersilat itu adalah zat Kau aja padat, zat gas, zat cair. Itu Tuhanmu Yesus. Tinggi Ya. 179 kilo. Oh, daripada Tuhan jadi manusia? Tuhan dibunuh manusia? Orang Tuhan kok dibunuh manusia? Masalah generasi. Tuhan dibunuh manusia. Orang tingginya 170 km enggak percaya. Tuhan dibunuh manusia percaya. Dasar bahlul. Halo saudara. Antonius, bisa buka kamera Bang? Ya bisa Bang, soalnya 50 detik lagi kamera Anda segera terbuka secara otomatis. Saya sudah menekannya. Siapkan wajah Anda yang terganteng. Oke, silakan Anda menjelaskan sambil menunggu kamera Anda terbuka otomatis. Latar belakang kemudian orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Silakan. Iya Bang. Silakan. Latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus. Silakan. 14 detik lagi kamera Anda terbuka otomatis. Karena iri dengki itu Bang. Nah, ini Anda orang yang ke-22 yang mengatakan bahwasanya
orang-orang Yahudi, imam kepala, sang pemilik kitab Taurat, sang pemilik kitab Yesaya mengatakan bahwa Yesus disalib karena iri dengki. Berarti tidak ada di antara mereka yang menyalibkan Yesus karena pingin dosa mereka ditebus. Betul? Enggak juga, Bang. Nah, coba tunjukkan kalau enggak juga. Apakah ada di antara mereka yang ingin dosanya ditebus sampai mereka berkongkol untuk menyalib Yesus? Silakan. Bukan bersongkongkol namanya itu, Bang. Mereka bersekongkol. Yohanes 11 nomor 58, 59 dengan 50 dan 53. Umumnya, Bangku. Iya. Di situ dikatakan mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus dikarenakan mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Pertanyaan saya, adakah secerca harapan kebenaran Kristen dari sejarah penyaliban tersebut? Silakan. Ayo Bang, buka kameranya Bang, sudah bisa dibuka. Gak bisa Bang, saya nggak bisa buka kamera ini, nggak tahu kenapa. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, adakah orang-orang Yahudi, imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena dosa mereka ingin ditebus? Atau tidak ada? Maksudnya Bang, sekali lagi Bang? Adakah keinginan orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena pingin dosa mereka ditebus? Karena pengen. Iya, ada nggak alasan itu? Menurut aku ya Bang, semua yang terjadi saat itu mungkin karena ada rasa iri dengki. Nggak ada karena dosa waris mereka ingin ditebus? Itu bagi umat Kristen Bang. Ah, bagus, benar. Oke. Baik. Saya juga termasuk orang Kristen. Iya. Bang Wisang, syukran. Oke, thank you. Kita naikkan teman kita yang bisa buka kamera. Oke Bang ya, makasih ya Saudara Antonius ya. Anda luar biasa, telah jujur pada malam hari ini. Orang yang ke-22 mengakui bahwa penyaliban terjadi karena cemburu. Adapun Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Itu karena di Yohanes berapa tadi itu Bang Suma? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yohanes 11 45 sampai 57. 57. Oke. Iya. Iya, karena saya juga sering menyimak di bawah apa Bang Suma katakan, saya harus hafal karena saya juga harus diskusi sama OT-nya. Itu aja Bang Suma. Iya. Kapan saya bisa ketemu sama Bang Suma ini? Saya masih di Dubai, saudaraku. Nanti setelah pulang ke Indonesia. Iya. Insyaallah Bang Suma, kalau Bang Suma ada di Makassar, kita ngopi-ngopi, duduk-duduk santai-santai. Saya juga mau belajar sama Bang Suma juga. Iya, sama seperti ini si Dulla dengan Erik dari tadi belajar terus sama Bang Suma. Karena mereka nggak paham Bible. Mereka Kristen, tapi mereka dua ini tidak tahu Bible. Karena saya punya ini Bang Suma, ini yang saya pegang sekarang. Oh, mantap sekali. Iya, saya pegang juga karena bagaimana ya, saya juga agak marah juga. Ini jadi mereka ini, jangankan mereka nyamar-nyamar Yahudi, kitabnya pun nyamar-nyamar Al-Quran. Jadi serba penyamaran. Mereka ini serigala berbulu landak. Itu kan Bible tuh, itu kan bukan Alkitab, itu Bible. Iya, Bible itu kan nama lain daripada Al-Quran. Jadi Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, tapi mereka pakai, sedangkan yang mereka bungkus dengan kata Alkitab itu adalah kitabnya lembaga Bible yang diambil, yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini.
berapa malam ini Bang Suma saya menyimak di bawah apa yang Bang Suma saya sampaikan itu ya saya langsung catat itu. Jadi saya nanti juga menyampaikan kepada Oteng bahwa Tuhan itu yang kamu sembah adalah anak manusia. Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang disembah kepada Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya. Tapi bergeser sekarang bukan anak manusia yang disembah. Iya, silakan. Oke. Aku turun Mas Suma. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo saudara Jovi. Ini kayaknya cerdas ini. Oke. Silakan saudara, mungkin dari tadi nyimak, berikan pengetahuan kepada kami umat Islam ini yang menjadi sasaran pemurtadan, bahwa pantaslah, wajarlah kami menjadi Kristen karena ternyata orang-orang Yahudi sang pemilik kitab yang kalian gunakan itu memang menyalib Yesus demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan bahwa orang Farisi, mahkamah agama, punya keinginan menyalib Yesus karena ingin menebus dosa mereka dari kutuk hukum Taurat. Silakan. Untuk suatu landasan ini kayaknya Abang agak-agak sedikit ngabur juga sih menurut saya ya. Karena Anda dari Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu lah Bang. Oke. Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Jadi kalau dipikir-pikir ya kayak sebenarnya para Mahkamah Agung dengan yang lain-lain ini mereka sebenarnya tidak tahu menau tentang hal penyaliban. Yang tahu Anda. Yang mereka mengetahui tidak. tersebut adalah murid-murid Yesus yang memang telah bersama-sama dengan mereka. Di mana? Dan itu memang sudah secara eksplisit bahwasanya Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Ini yang saya tanya, latar belakang ahli Taurat, imam kepala menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kan karena memang menurut mereka bahwasanya Yesus itu sangat mendekati, berpengaruh ke dalam mengancam dalam kehidupan mereka gitu. Berarti bukan karena dosa waris kan? Enggak gini. Enggak, saya tanya, berarti bukan karena dosa waris kan? Coba kayak gini dulu. Misalnya para para Mahkamah Agung ini, para mereka ini berpikir bahwasanya kita masih berasional gitu kan dengan manusia. Kalau misalnya Yesus ini diangkat menjadi raja, maka mereka itu akan tergantikan gitu. Bagaimana mau jadi raja pada saat itu tidak ada kerajaan? Mana ada istananya, mana singgasananya kok jadi raja pula? Jangan dulu, ini saya tadi saya baru masuk nih. Jadi bisa nggak ini kira-kira jelaskan dulu bagaimana? Jadi gini saudara, saya jelaskan. Nah, Kristen ini adalah agama yang percaya diri, yang memiliki amanat agung, ingin mengkristenkan semua umat Islam. Dengan semua cara dilakukan oleh orang Kristen agar orang Islam itu murtad, keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kami sebagai orang yang menggunakan akal tentu tidak mudah untuk ikut ajaran Kristen. Kami harus tahu dulu ketika diajarkan bahwa di dalam Kristen, dengan masuk Kristen, dibaptis dan seterusnya, dosa-dosa akan ditebus. Itu kata Kristen. Kami bertanya, Kristen ini siapa rupanya? Ternyata cek per cek bukan orang Yahudi. Kitab, sabar dulu. Ternyata kitab yang digunakan ini adalah kitab yang diterjemahkan doang ke dalam bahasa Septuaginta, bukan punya mereka ternyata. Maka kami bertanya, sebenarnya latar belakang imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, yang punya kitab Yesaya, menyalibkan Yesus itu latar belakangnya apa? Benarkah doktrin Kristen
Yesus itu salib untuk dosa-dosa. Benarkah itu? Maka saya bertanya, apa latar belakangnya orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab ingin menyalib Yesus? Apa? Apakah supaya ada agama Kristen penyaliban dosa, tebus dosa, makan babi, ibadah minggu, joget di hari minggu? Apakah karena itu? Ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan. Silakan. Oke, kalau misalnya ini pendekatan di penjelasannya saya kurang mengerti sih, Bang. Nah, memang nggak ada. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, latar belakang ahli Taurat, sang pemilik kitab menyalibkan Yesus sampai mereka bernubuat. Imam Kayafas sebagai imam kepala tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tok. Supaya bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak dirampas oleh tentara, oleh bangsa Romawi, maka Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Itu latar belakangnya. Muncul Kristen belakangan dari Roma, merubah kemudian latar belakang itu seakan-akan kematian Yesus untuk nebus dosa waris. Ternyata itu adalah bohong waris yang diwariskan kepada orang-orang Kristen sampai hari ini. Sampai di sini paham? Ya, sebenarnya saya kurang paham sih, Bang, karena memang penjelasannya agak nggak jelas gitu. Nggak jelas karena memang agama Anda memang nggak jelas. Memang agama Anda nggak jelas. Enggak, memang bukan dari agama nggak jelas, tapi memang nggak jelas. Contoh penyaliban. Apa penyaliban ini menurut yang melakukan penyaliban? Nggak jelas. Nggak jelas. Coba. Orang-orang Yahudi, sang pemegang kitab, yang selalu dicomot-comot oleh orang Kristen. Yesus sudah dinubuatkan di mana? Di kitabnya Yahudi. Tanya orang Yahudi, orang Yahudi, apa sebabnya kau ingin menyalib Yesus? Apa betul karena nubuat? Tidak. Berarti karangan semata untuk menyesatkan orang. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Siapa lagi? Hindu enggak, Islam tidak, Buddha enggak, Yahudi juga enggak. Satu-satunya ya Kristen. Berarti penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus ya Kristen. Jadi sekali lagi saya katakan, latar belakang imam kepala ingin membunuh Yesus semata-mata karena takut bangsa Roma merampas bangsa mereka. Titik. Beratus tahun kemudian muncul agama Kristen merubah bahwa penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Karangan ternyata hanya karangan. Bang, kalau gitu saya memang nggak ngerti Abang bicara ini bicara apa gitu kan. Ya memang Anda nggak akan pernah ngerti kan Anda Kristen. Enggak. Bukan karena itu, memang pikiran kalian itu memang arahnya memang nggak jelas gitu. Ya karena memang agama Anda nggak jelas. Enggak, bukan. Penjelasan Anda nggak jelas. Loh, kok penjelasan saya nggak jelas? Saya kan bertanya sama Anda, apa latar belakang kemudian Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah bangsa Yahudi? Apa latar belakangnya? Kan nggak jelas. Anda mau ngomong apa? Latar belakangnya mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena apa? Ayo. Karena supaya kita bebas makan babi. Supaya kita bebas. Ngomong apain? Ini kesempatan kalian Kristen, kesempatan kalian untuk melakukan pembibelan terhadap orang Islam. Ketika saya buka komal seperti ini, yang nonton itu 99,9 tambah 1 orang Islam yang nonton. Dengan kata lain, saya membantu kalian memberitakan Bible kepada seluruh umat Islam yang nonton di komal Bang Suma. Saatnya kalian menyampaikan kebenaran itu. Tapi apa yang terjadi? Saya bertanya hal yang sangat mendasar.
Hei saudaraku Kristen, apa latar belakang penyaliban terjadi terhadap Yesus oleh sang ahli kitab, bukan ahli terjemah, bukan lembaga Bible. Lembaga Bible Indonesia itu kan ahli terjemah. Ini bagi yang punya kitab, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala. Apa yang melatar belakangi mereka menyalibkan Yesus? Saatnya Anda mengurai jawaban itu. Kalau memang agama Anda benar, penyaliban untuk nebus dosa itu benar, mana? Mana? Tunjukkan. Mana? Biar saya bantu kalian membaptis semua orang yang ada yang sedang nyimak ini. Tapi mana? Mana? Sudah berapa di antara kalian? 23 orang. Anda orang yang ke-23. Bingung. Kaku. Nggak tahu mau ngomong apa. Oh, imam kepala Bang Suma pada saat itu bersepakat bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Berdasarkan mereka para ahli Torah, para ahli kitab, orang Farisi, mereka bersepakat dan Yesus sebagai sang pelaku firman itu sendiri pun menyetujui penyaliban terhadap dirinya demi untuk keselamatan dunia. Mana? Mana? Di mana tertulis itu? Yang ada, mereka bersepakat membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Mukamu. Mana? Anda orang yang ke-24, jangan mempermalukan Kristen. Silakan buka kamera, jangan ribut dengan apa? Dengan masker saya. Anda tidak bisa buka kamera, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada kami di sini latar belakang penyaliban yang dilakukan imam kepala itu apa? Silakan. Buka dulu wajahmu, Pak. Orang yang ke-24. Silakan. Ayo. Bisa Anda jawab? 1, 2. Tidak bisa dia jawab. Sekarang yang ke-25. Saudara Laskar telat. Harusnya ada sebelum Yesus itu dibunuh. Laskarnya telat datang. Silakan saudara. Buka kamera Anda. Iya, malam juga. Tidak bisa juga buka kamera. Silakan Anda jelaskan ke saya apa latar belakang imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya juga pertama nih, saya mengatakan, coba jelaskan kepada saya di dalam Al-Quran ada tertulis kata alif lam mim. Orang yang ke-25 ternyata malah larinya ke Al-Quran, membuktikan ketidakberdayaan. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Ini orang yang ke-26. Silakan saudara Manguni. Halo Juma. Halo juga. Buka kameranya. Gimana kabar Jum? Masih ingat suara saya kah? Iya. Buka kamera silakan. Ya, terakhir kita berdua diskusi tapi nggak jadi. Waktu di Komal Gregorius, ketiga saya diskusi sama siapa? Nora mengundang Anda untuk berdiskusi. Buka kameranya silakan. Ngatiin aja kamera lu. Sama-sama kita nggak usah pakai kamera. Kameranya. Anda orang takut? Yang ke-20. Takut nggak? Kan kamu tahu gua. Buka Beberapa kamera. kali kita ketemu dengan akun yang berbeda. Sejak kapan lu menang debat sama saya? Saya tidak mengenal Malam Anda. ini kita ketemu lagi. Saya tidak mengenal Anda. Anda siapa? Anda orang yang ke-26. Sekarang orang yang ke-27. Silakan naik, angkat suara, buktikan kebenaran Kristen. Ini orang yang ke-27 teman-teman. Dicatat, malam ini kita berdiskusi dengan dasar yang sangat
sangat menentukan kebenaran Kristen terkait latar belakang orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Silakan Saudara Robert. Buka kameranya, apa Bang. pertanyaannya, Bang? Buka kamera dulu. Kok gelap kali? Mati lampu. Kok mati lampu semua ini Kristen? Mati lampu. Iya, udah jam segini dimatikan, pakai genset apa itu loh, Bang? Oh iya. Pertanyaan saya, apa latar belakang penyaliban dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sang pemilik kitab? Baik itu ahli agama, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat. Apa yang mereka pikirkan sampai mereka sepakat membunuh Yesus? Silakan. Di Alkitab tidak ada kok ini. Ada. Tapi nggak pernah saya dengar itu, Bang. Ada. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu ada. Jadi kenapa Bang tanya lagi ke saya kalau adanya? Supaya Anda terbuka pikiran. Ternyata penyaliban itu bukan untuk nebus dosa. Jadi apa, Bang? Penyaliban itu dilakukan oleh yang mempunyai kitab demi untuk menyelamatkan mereka dari perampasan penjajah Romawi. Dan kitab itu, Bang? Ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11 satu perikop 45 sampai nomor 57. Mereka kemudian menunjuk satu imam besar, yaitu Kayapas, dan Kayapas bernubuat, dan nubuat itu nubuatnya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan ilham. Yesus harus mati tahun ini juga demi menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Itu tidak ada mati karena dosa waris. Yesus mati demi menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu alasan penyaliban terjadi. Bukan dosa waris, bukan dosa Adam, bukan dosa turunan, bukan supaya menyelamatkan manusia. Ternyata semua itu hanya bullshit karangan gereja. Silakan. Iyalah, kalau itu pendapat Abang, ya namanya kita sudah mengimani, Bang. Mana apa boleh buat, Bang? Percaya. Nah, Anda belum mati, masih punya kehendak bebas untuk memilih, belajar. Saya kasih dalilnya, hadiah untuk Anda. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu bukan dari saya. Itu tertulis di Bible. Terima kasih pelajarannya. Ya. Silakan Anda pelajari, silakan Anda pikirkan dan menentukan sikap. Demikian. Oke, selanjutnya nomor 57. 27, silakan. 27. Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Ya, tadi gimana pertanyaannya Bang Juma? Apa latar belakang orang Yahudi, mahkamah agama, ahli Taurat, imam kepala menyalibkan Yesus? Menyalibkan ya? Iya. Latar belakang Sepertinya tidak ada menyalibkan, cuman menyerahkan ke Pontius Pilatus. Iya, sepakat membunuh Yesus. Oh, soal itu ganti ya, oke. Sepakat. Sama aja. Iya, kan dia tidak ditemukan dosa pada dia. Aku tidak menemukan dosa pada orang ini. Itu jangan dihapus dan jangan dikurangi. Iya, Matius 27. Kalian, Bang. Matius 27 nomor 18. Kayak Pilatus mengatakan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena yang lain, bukan karena dosa waris, bukan karena menyelamatkan Kristen. Itu hanya hoax. Nah, sekarang itu kan menurut narasimu saja, Bang. Itu menurut Bible Anda. Anda baca Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Kata siapa?
kata Bible. Karena dengki kan? Bukan karena dosa waris. Itu kan perkataan manusia tuh. Iya memang, lalu perkataan siapa lagi? Iya, perkataan manusia Anda samakan dengan tujuan mulia, sama saja. Loh, Anda, tujuan mulia matamu suwe. Siapa bilang itu tujuan bukan mulia? masalah matamu suwe, Siapa sama. bilang? Siapa bilang penyaliban itu adalah tujuan mulia? Nenekmu kiper. Pembunuhan terhadap orang benar kau bilang itu kemuliaan. Dasar pemakan babi. Membunuh orang dibilang tujuan kemuliaan. Aku colok juga matamu nanti. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Halo Jun. Itu kekejian itu. Gak Itu usah pakai kekejian. kamera. Lu kan udah kenal gua. Lu usah pura-pura gak kenal gua. Lu kan udah kenal gua. Kita udah berapa kali diskusi dengan akun yang berbeda. Saya tidak mengenal ente. Sudah lu gak usah menipu. Lu tahu suara gua. Saya tidak mengenal. Lu gak usah menipu. Emang lu siapa? Aja. Kita Emang lu siapa? Emang lu siapa? So paten. Ini kenapa lagi? Gini Bang Mau apa Juma. lagi? Mau apa lagi? Ini kan terkait judulnya, temanya tentang akademis ilmiah. Jika Bang Zuma gentleman, karena ini nggak bisa menjawab hanya 5 menit, 3 menit, potong-potong. Ini Anda harus tahu latar belakang pelaku melakukan penyaliban itu apa. Nggak usah kau pakai jurus gereja di sini. Latar belakang, dengar dulu. Latar belakang pelaku. Siapa pelakunya? Bukan Kristen. Pelakunya itu orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. 4 komponen ini bersatu untuk melakukan penyaliban. Tidak ada gereja di sana, tidak ada pastor di sana, tidak ada pendeta di sana, tidak ada lulusan STT di situ. Oke? Mereka yang punya, mereka yang punya validasi, mereka yang punya legitimasi, mereka yang punya kitab. Makanya disebut ahli kitab. Kitabnya sendiri, dan mereka sepakat membunuh Yesus. Pertanyaannya, apa latar belakang sehingga mereka ingin membunuh Yesus? 30 detik Bang Zuma, bisa saya ngomong? Ya, silakan. 1 jam pun saya kasih waktu kalau sesuai dengan pertanyaan. Silakan. Oke, Bang Zuma, gini ya. Kita langsung dikeluarkan. Oke, izinkan saya 30 detik. Karena ini akademis ilmiah, dan saya percaya Bang Zuma orang akademis. Karena ini nggak bisa dijawab 5 menit, 10 menit, karena akan menyangkut literatur Yahudi dan historinya. Jadi izinkan saya, apakah Bang Zuma gentleman menerima tantangan diskusi saya besok, atau tentukan waktunya, saya akan menjelaskan karena contohnya ketika Kejadian 3 ayat 15 itu akan menyinggung kitab Torah. Iya, saya paham. Saya ngerti kalau itu. Akan menyinggung literatur dan cara tafsir Talmud, Midrasah, Misnah. Nah, jadi untuk memahami ke situ, sekarang aja saya kasih waktu kepada Anda 1 jam. Silakan. Jangan tunggu besok. Sekarang Anda jelaskan apa yang melatar belakangi ahli Taurat ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya kasih waktu Anda. Kalau perlu 200 tahun Anda jelaskan itu. Sampai Anda menua. Jelaskan ke saya sekarang, apa latar belakang? Ini latar belakang orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalib Yesus, ingin membunuh Yesus. Latar belakangnya yang saya minta, bukan cocokologi. Silakan. Bagaimana literatur Talmud, Misnah, itu nggak bisa cukup 5 menit, 10 menit. Makanya izinkan Saudara, saya. apa hubungannya dengan itu semua? Karena Bang Zuma menyangkut tafsir Yahudi. Karena nubuatan-nubuatan itu ada di Perjanjian Lama. Saudara, ketika Anda berbicara mengenai nubuat, seakan-akan penyaliban itu karena nubuat. Oke? Lalu apa fungsinya Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga untuk Yesus? Imam Kayafas bernubuat untuk Yesus itu kata dasarnya menubuatkan di situ adalah profeteonetes,
dari kata kerja verb indikatif auris. Sekarang saya mau bertanya, apa itu arti auris? Artinya itu adalah keterkaitan daripada penglihatan, keterkaitan adanya sinkronisasi dari kehendak Tuhan. Itu aja Bang Juma udah salah. Arti auris salah adalah pula. yang terjadi pada masa lampau dan sampai sekarang terjadi. Kalau Anda punya logika sehat, kehendak Tuhan itu di dalam kaidah kitab, dengar dulu. Dalam kaidah kitab bukan tertulis besok, tapi tertulis masa lampau. Gimana sih Anda ini? Katanya ilmiah. Itu arti auris Bang Juma, bukan kehendak Tuhan. Itu arti auris. Saya katakan kepada saudara, ini berbicara kehendak daripada orang-orang Yahudi. Anda mencoba untuk meramunya dengan mengambil poin-poin di luar daripada itu. Kenapa Anda ingin memaksakan keadaan? Yang saya pertanyakan, latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Imam kepala Mahkamah Agama. Apa latar belakangnya? Anda mau membawa Talmud, Midras. Kenapa enggak sekalian peser Anda bawa juga? Hah? Kenapa Anda tidak membawa historis gramatika sekalian? Sementara itu tak ada hubungannya. Yang saya pertanyakan ini adalah latar belakang Imam Kayafas, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bersekongkol ingin membunuh Yesus. Itu latar belakangnya apa? Untuk itu, apakah Bang Juma siap menerima tantangan saya untuk berdebat di diskusi besok? Jangankan menerima tantanganmu, Anda orang yang ke-20-an lebih. Saya buka komal ini nantang kalian seluruhnya. Seluruh Kristen sedunia saya tantang untuk menjelaskan ini. Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Dengan pertanyaan saya ini, apa yang Anda bisa lakukan? Tantangan diskusi besok atau kapan Bang Juma menentukan? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Kenapa harus besok? Sekarang Anda sudah ada di hadapan saya. Menerangkan ini saja 1 jam. Saya tidak butuh itu. Hei saudara, saya tidak butuh itu. Nonsen, bullshit. Saya tidak butuh itu. Saya nggak butuh. Saya cuman butuh intisari pengetahuan Anda sebagai orang terdidik, sebagai orang yang punya akademik, untuk menjelaskan secara inti apa latar belakang dari orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Itu aja. Jangan kau menggiring opini untuk mencocokkan kemudian narasi di dalam pemahaman kekristenan dengan mengambil pola yang berbeda. Saya tidak tergiur dengan itu. Saya hanya ingin intisari. Roma membunuh Yesus atas perintah orang-orang Yahudi. Latar belakangnya apa? Bingung. Anda lapis buku-buku Anda, lapis buku-buku Anda sampai mulut Anda robek, lidah Anda seperti dasi menjulur ke bawah pun tidak akan pernah bisa menolong ente. Paham? Kenapa? Kitab sudah menyajikan. Pelaku ada. Dasar pijakan mereka melakukan pembunuhan itu ada. Jawaban pemerintah pada saat itu juga ada. Lalu Anda mau datang ini secara apa? Secara apa? Anda ingin mengelabui dengan propaganda so intelek? No. Cukup Bible itu yang harus Anda beritakan ke seluruh makhluk. Jangan Anda Torah, ada Talmud. Memangnya mereka rapat sesuai dengan Talmud, sesuai dengan Taurat, Yesus harus mati untuk ini semua. Emang ada kayak gitu-gitu? Enggak ada. Anda mengambil opsi itu, kenapa? Karena Anda tidak menemukan data-data latar belakang mereka melakukan penyaliban berdasarkan terhadap iman saudara. Itu jawabannya. Ngapain harus nunggu besok? Sekarang. Saya kasih Anda waktu 1 jam menjelaskan. Tapi gak ada kan? Gak ada.
Oke, sekarang orang yang keberapa teman-teman? Yang keberapa nih? Udah banyak kali kurasa. 30 kah? 29, oke. Malam. Malam. Buka kamera bang. Pengikutnya belum bisa nih bang. Udah bisa. Jangan pakai cara Paulus dong. Gimana sih? Di sini kelihatan. Gimana bang? Nah gitu. Jangan tak laku Paulus sekarang bosku. Iya, dari mana ini? Katolik atau Protestan? Mau dibilang Katolik sih. Oke. Bagaimana tanggapan saudara? Latar belakang pemilik kitab yang kalian pakai terjemahannya itu menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Kalau soal itu saya belum dihidup di zamannya Yesus juga sih. Untuk bahas itu sih masih terlampau jauh juga sih. Karena kita lihat yang secara tertulis sih masih banyak juga sih. Latar belakang yang tertulis di kitab saudara, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, pemilik kitab yang kalian ambil terjemahannya dan kalian pakai untuk seenak perut kalian itu, latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu apa? Kalau dari pendapatnya si Bang Juma seperti apa? Sesuai dengan yang tertulis, mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Terus? Makanya saya heran, dari mana Kristen mendapatkan penyaliban itu untuk nebus dosa? Sementara orang Yahudi diajarkan imamat 1 nomor 2 menebus dosa dengan menggunakan binatang. Dari mana Kristen ini yang bukan Yahudi, bukan pemilik kitab, ngarang cerita, dosa ditebus dengan membunuh manusia? Kalau Bang Juma agama apa nih? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oh Muslim. Iya. Terus? Iya, saya Muslim. Katolik sama Muslim itu gimana ya? Mohon maaf ya Bang Juma. Saya mohon maaf juga untuk agama yang tetangga. Tetangga saya mohon maaf juga. Jadi kita bahasnya secara tidak menyindir atau tidaknya dihina juga sih. Iya. Latar belakang penyaliban berdasarkan Bible itu sendiri, di mana pelakunya adalah pemilik kitab, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama. Mereka yang lebih tahu tentang penyaliban itu. Apa yang melatar belakangi, unsur apa yang melatar belakangi sampai mereka ingin menyalib Yesus? Saya tidak lahir juga di zaman itu juga. Saya tidak tahu juga sih. Yang saya tahunya itu sudah tertulis dan sudah dibaca juga sih. Itu saja yang tahu saja sih. Iya. Sama, saya juga tidak lahir saat itu. Silakan Bang tertawa. Maksudnya kan gini, kalau untuk saya, kalau gimana ya, kalau Nabi Muhammad itu kan di zamannya kita, maksudnya kalau kita tuh lihat juga kelahiran kita dengan para nabi, apa yang sudah tertulis para nabi itu kita harus percaya. Entah itu mau bagaimana, seperti Nabi Muhammad juga sudah tertulis dia punya cara-caranya, mengimaninya untuk agama Islam. Itu kan juga bagus juga. Sebaliknya juga Yesus, dia juga menulis apa dengan murid-muridnya itu kan kita harus percaya itu. Kan kita belum lahir juga kan di sana. Kita kan tidak tahu apa yang mereka buat di sana juga kan pada zaman itu. Berarti yang ditulis oleh murid Yesus, orang Yahudi membunuh Yesus karena iri dengki, karena faktor ekonomi, faktor politik, itu harus dipercaya kan? Betul nggak? Karena itu tertulis bahwa Yesus dibunuh karena untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perampasan bangsa Roma. Itu tertulis. Jadi penyaliban itu terjadi untuk membebaskan Israel dari bangsa Romawi.
Itu yang tertulis di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari pertama di dunia bangsa apa, Roma. Bang? Agama pertama di dunia apa, Bang? Islam. Sejarahnya Islam masuk agama pertama tuh di mana tuh, Bang? Islam itu artinya damai sejahtera. Adam diajarkan untuk damai sejahtera. Kaumnya Nabi Musa diajarkan untuk damai sejahtera. Terus Yesus juga menyebut damai sejahtera. Ya terus? Nah, Nabi Muhammad diajarkan menyempurnakan agama damai sejahtera. Jadi seluruh nabi itu ajarannya adalah damai dan sejahtera. Makanya Yesus disebut juru selamat. Orang kalau selamat dia akan damai sejahtera. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, aku tinggalkan damai sejahtera. Salam, damai sejahtera. Islam. Oke, siap. Dari lihat kita lihat dari sejarah tuh Israel ya. Israel itu salah satu. Gimana? Maksud saya begini aja. Nabi Abraham keturunannya dari negara mana? Keturunannya ada dua, bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Apakah dibilang Yahudi atau Israel sekarang? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Salah tuh. Yang benar? Yang benar. Kalau saya lihat secara tertulis di Alkitab, itu kalau bicaranya kalau kayak gimana ya? Abraham kan Allah memanggil Abraham tuh untuk kayak gimana ya? Karena waktu itu orang-orang keturunannya Adam itu gimana bahasanya tuh? Tunggu bentar. Mesti diingat dulu nih. Yang benar itu kan gini. Abraham dipanggil karena kepercayaannya kepada Allah. Benar kan? Iya. Itu kan benar. Terus Abraham memiliki istri Sarah kan? Iya. Dia memiliki istrinya Sarah. Terus yang disayangi Abraham itu adalah Sarah, bukan yang orang Mesir itu. Agar. Betul nggak? Sampai orang Mesir itu diusir. Kalau kita lihat di endingnya berdasarkan kitab Kejadian 22-23, ternyata Abraham itu tinggalnya di Beersheba, bukan di Hebron. Ya. Sementara yang tinggal di Beersheba itu adalah Hagar. Saranya tinggal di Hebron. Terus? Nah, artinya bahwa Abraham lebih memilih tinggal bersama dengan Hagar. Kalau dia lebih memilih tinggal di Beersheba, berarti dia lebih sayang Hagar. Begini Bang, maksudnya kalau saya lihat dari Bang punya channel ini, apakah Bang sudah yang lebih kuat? Maksudnya gini aja, apakah Bang sudah lahir pada zaman-zamannya para nabi? Kalau dari konsep Kristen, ya saya lahir. Kita nggak bahas tentang jauh, kita bahasnya tentang simpel aja. Iya, masalahnya di tengah-tengah Kristen banyak nabi. Maksudnya gini, kita saya hidup di zaman saya Nabi Luka, saya hidup di zaman Nabi Luka. Nabinya orang Kristen. Apakah kita sudah lahir di zamannya Nabi? Kalau sekarang ada Nabi Luga namanya, saya hidup di zaman Nabi Luga. Nabinya orang Kristen. Itu setahu saya kan Nabi terakhir orang Kristen itu kan Rasul Paulus. Kata siapa? Justru Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah orang Kristen itu banyak nabi. Begini aja, kan kita kan lahirnya tuh Indonesia juga. Kalau kita mau bicara ya, Indonesia ini negara yang tidak mengenal agama dulunya.
Kata Kalau kita siapa? mau bahas sejarah. Pada saat itu Indonesia kan masih percayanya namanya ritual adat, iya kan? Jadi kalau kita bahas agama ini tidak akan habis-habisnya kalau kita bahas agama. Carilah pembahasan yang lain, carilah materi yang lain. Oke, Anda orang yang ke-30 ya, teman ya. Kita Iya naikkan. itu aja sih, kalau udah kalah ngomong aja. Iya. Oke. Anda menang. Silakan. Kita kan belum lahir di pada zamannya Nabi kan. Ngapain kita bahas tentang yang pembahasan di zaman-zamannya Nabi itu? Ngapain? Kita bahas aja. Sahabat, kita saya cari butuh orang yang yang bisa 31, menghidupi, silakan. contohnya bisa menghidupi anak-anak Indonesia, contohnya ya daya pemikiran, daya kita bangun apa yang kita mau bangun nih ke depan generasi-generasi sekarang. Kita jangan membuat satu pembahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Oke, silakan. Masa kita pembahasannya Waalaikumsalam. Bang Juma salah satu fans saya juga. Saya setiap hari Bang Juma live itu melihat. Tapi kalau saran saya Bang Juma pengennya seperti apa ya, untuk menerima tamu ya, seperti Ustadz Yusuf VI yang dia dinaikkan yang berkulit saja Bang Gurunda ya. Jangan yang kayak gitu, kita bosan kayak gitu kita. Yang saya suka yang punya data dan sebagainya Bang Juma Gurundaku ya. Itu aja Bang. Jangan naikkan yang kayak gitu, lutut apa ototnya di lutut itu pusing lihatnya. Itu penontonnya itu turun semua tuh. Dari 7K udah 3,5 deh. Gurunda ya. Ya gitu aja Gurunda, Bang Juma ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ke-31 silakan teman-teman. Saudara Ragil, selamat malam. Halo. Saudara Ragil, silakan. Udah turun dia Bang Juma. Udah turun. Ya naik dong yang punya data, yang punya itu, yang si level atau di bawahnya dah. Mau naik yang otaknya di dengkul nih. Silakan Bang. Oke. Iya, saudara Jos, selamat malam. Selamat malam. Bisa buka kamera? Oh nggak ada, belum sanggup. Dari sekte mana Bang? Kristen. Iya, coba Anda jelaskan kepada kami yang ada di sini terkait dengan penyaliban. Ini latar belakang orang Yahudi menyalibkan siapa? Itu dari mana? Silakan. Latar belakangnya, tapi jangan dipotong ya. Iya. Yohanes 10 ayat 24 sampai 39 panjang ini. Iya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Saya perpendek. Latar belakang. Bapakku. Iya, nanti akhirnya ke situ sebentar. Pada akhirnya ke situ, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia,
saja menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, saya akhirnya kesimpulannya sebentar. Akhirnya Yohanes 11 ayat 47 sampai 50. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Terus? Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat bait suci kita. Oke. Terus sebentar. Yohanes 19 ayat 7 dan 12. Dua ayat lagi. Udah selesai, tutup. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Itulah mengapa Yesus disalibkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan saudara. Dari sana semakin kuat bahwa ternyata pelaku penyaliban ini yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus ini itu sama sekali tidak melatar belakanginya karena adanya dosa waris, tetapi karena tuduhan bahwa Yesus telah menghinakan Tuhan mereka karena mengatakan dirinya adalah Mesias, mengatakan dia adalah anak Elohim, dan mengatakan dirinya sebagai utusan untuk Bani Israel. Jadi apa yang dicanangkan oleh gereja hari ini, Yesus mati untuk nebus dosa, itu tidak ada dasar pijakannya terhadap sejarah yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Oke, ada saya jawab ya. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, melalui rencana jahat, karena pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, itu adalah cara Yesus untuk menebus, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, itu pengantar daripada saudara terkait dengan Yesus datang untuk nebus dosa, untuk menyerahkan nyawa bagi orang banyak. Itu tidak masalah itu. Yang kita permasalahkan di sini adalah latar belakang penyaliban itu ternyata tidak memiliki dasar pijakan terhadap dosa waris. Kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya datang untuk menyelamatkan orang banyak, itu betul itu. Yesus memang datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel. Memang betul, tapi bukan karena dibunuh, bukan karena dirinya nebus dosa. Kenapa? Sabar dulu. Kenapa? Karena latar belakang itu tidak ditemukan, gitu loh. Sudah. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk darah yang dimaksud di situ Yesus itu adalah anggur perjamuan terakhir dan juga roti perjamuan terakhir, bukan darah dalam bentuk-bentuk yang sebenarnya. Gitu. Darahku, darah perjanjian. Iya. Pengampunan dosa. Itu anggur, bukan kemudian dikatakan oleh Yesus bahwa anggur beneran, darah beneran itu adalah anggur. Dan memang prosesi daripada orang-orang Yahudi ketika mereka perjamuan suci, memang mereka menggunakan roti dan juga menggunakan anggur. Itu tidak masalah. Nah, justru ini yang melatar belakangi penyaliban oleh ahli Taurat ini apa? Adakah karena dosa waris? Ada atau tidak ada? Memang karena dosa waris. Di mana latar belakang itu muncul? Sebentar. Silakan. Sebentar ya. Saya baca. Iya. Ini saudara dua orang ini bisa turun nggak, Bang? Oke. Teman-teman di bawah ada berapa akun yang ada di atas ini? Yohanes, saya jawab ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Latar belakang penyaliban. Itulah
Latar belakang ngerti nggak? Latar belakang Iya. penyaliban. Memang itu tujuannya datang ke dalam dunia. Latar belakang penyaliban. Itu urusan Anda kalau tidak mau mengerti. Orang Yahudi, orang Farisi yang punya kitab itu yang mengerti, bukan ente. Yang punya kitab itu yang mengerti tentang kitab mereka. Oke, dia yang paham tentang kitab mereka. Imam kepala loh di situ. Mereka bernubuat. Apa nubuatan mereka? Yesus harus mati tahun ini juga untuk apa? Untuk kebebasan daripada bangsa Israel dari penindasan daripada bangsa Roma. Itu jelas tertulis di dalam kitab saudara. Jadi nubuat yang muncul adalah Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Agar bangsa Israel lepas daripada penjajahan Romawi. Jadi kematian Yesus, penyaliban terhadap Yesus untuk membebaskan dari tekanan penjajahan Roma, bukan dari penjajahan dosa warisan. Oke, silakan. Bang Handi monitor. Bang Handi. Bisa naik, Bang. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ke Bang Handi. Bisa naik sebentar? Itulah jawaban saya, Pak. Iya, Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya kepada Bang Handi. Apakah di antara 32 orang tadi ada yang menjawab terkait hal ini bahwa mereka ahli Taurat, ahli kitab, yang pemilik kitab, bukan pemilik terjemah tapi pemilik kitab, menyalib Yesus itu karena dosa waris? Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Semua menjawab bahwa Yesus disalib itu karena Yesus itu berbahaya buat mereka kalau tidak disalib. Intinya karena mereka takut bangsanya dirampas sama orang Roma, betul? Betul. Betul. Dan mereka mendukung jawaban itu. Mereka cemburu, mereka iri, dan seterusnya. Artinya bahwa apa yang kita ajarkan selama ini, bahwa dosa waris ditebus itu sesuatu yang tidak berlandaskan kepada unsur utama, tetapi hanya penambahan-penambahan yang muncul kemudian demi untuk melancarkan ajaran Kristen ini. Oke, itu tempelan ajaran untuk mengaburkan tujuan Yahudi menyalib Yesus. Tempelan ajaran. Oke. Jadi artinya mereka melegalkan ajaran penebusan dosa itu dengan mengambil pola-pola yang sesuai dengan keyakinan mereka, tapi ternyata landasannya nggak ada. Betul ya? Ada udah beberapa orang Yahudi kita tanya. Iya. Sejarah nenek moyang Anda itu menyalib Yesus. Ada nggak niat Anda nanti Yesus mati menebus dosa Anda? Jawabannya no. Jadi artinya gini. Artinya gini. Ketika mereka membaca, mereka memahami, mereka kemudian mentafsirkan bahwa ada nubuatan di kitab Yesaya, ada Daniel, ada di kitab ini, itu tertolak karena yang punya kitab saja harus bernubuat demi untuk membunuh Yesus. Mereka bernubuat, Imam Kayafas tahun itu juga bernubuat bahwa apa yang dia buatkan ini bukan berasal dari dirinya sendiri, berarti ada wahyu yang datang kepadanya bahwa Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel. Mati dari apa? Dari keinginan orang Israel bebas dari perbudakan Romawi, bukan karena dosa waris. Saya kira begitu. Untuk sementara silakan Bang Andi, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan dinaikkan. Ini tadi pasien yang ke-32. Kalau masih ada yang naik, pasien yang ke-33. Saya pasien ke-33 dong kalau gitu. Silakan Bang Andi, silakan. Silakan Kang. Ya. Mainkan. Jadi
Jadi itu resumenya teman-teman ya, itu resumenya, itu kesimpulannya. Ya boleh teman-teman Kristen tidak menerimanya, tapi diberi kesempatan. Tadi ada sok pendeta akademis, membutuhkan waktu 2 hari 2 malam, sampai menampilkan buku dan seterusnya. Itu nggak menjawab. Jujurlah menjawab bahwa penyaliban untuk Kristen menebus dosa itu adalah kalian ya tahunya diam, mute ya, turunkan ini, model itu aja kalian kan. Jadi teman-teman Kristen yang menyatakan bahwa Yesus mati menebus dosa, itu tambahan belakangan. Artinya itu pengajaran di luar daripada niat atau latar belakang Yahudi membunuh Yesus. Gitu aja, Anda memanfaatkan itu. Ya monggo saja iman Anda berdasarkan di sana, tapi yang jelas latar belakangnya bukan untuk itu. Itu sih kira-kira resumenya, kesimpulannya teman-teman. Silakan menjadi Kristen yang baik, tapi mari berpikir bahwa ajaran para nabi itu tidak ada mengorbankan seseorang di atas salib untuk menebus dosa. Kagak ada ajaran para nabi seperti itu. Betul ya teman-teman ya. Ajaran ini muncul belakangan. Itu kira-kira. Silakan Kang, bajunya bagaimana? Ya, buat teman-teman yang ingin order kaos Gurunda Juma ya, versi terbaru ya, keren banget pokoknya, bajunya keren banget. Kalau dipakai sama saya itu kemarin, saking kerennya kaos itu saya dibilang Ahmad Dhani, coba, aduh, itu saking kerennya kaos loh. Ayo di order ya ke nomor WA saya 08121 474 9002. Ayo, terbatas ya, cuma 100 biji lagi nih. Selamat malam. Ya, malam. Garam Cina. Ya, monitor bang. Kenapa bang? Anda Muslim Kristen bang? Katolik bang, Katolik. Oh kat. Ya, bisa ada keluhan apa bang? Ini kembali ke topik aja Kang, jangan keluhan. Kita terusin. Bro, Anda percaya nggak Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Percaya bang. Percaya. Ya. Kepercayaan Anda itu berdasarkan apa bang? Begini bang, pengetahuan kita sekarang ini ya, tapi menurut agama Muslim, ini ceritanya udah dipenggal bang. Karena kenapa? Bukan seutuhnya ya, Tuhan itu menghadirkan Yesus di bumi untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan. Bentar bang, Tuhan menghadirkan Yesus ke bumi. Ya. Berarti Tuhan menghadirkan Tuhan ke bumi gitu. Itu menurut pemikiran abang. Siapa yang? Yesus itu siapa bang? Utusan. Bukan Tuhan. Dia itu adalah perantaran bagi umat. Ya berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan bagi bukan. saya. Bukan Tuhan bagi, bukan bang. Jawab dulu, Yesus itu Tuhan bukan. Bukan untuk personal. Jawab dulu. Tuhan bukan. Woi. Jawab dulu, Tuhan bukan. Dia itu utusan bagi Oh, umat. berarti bukan Tuhan. Kalau kita menurut Tuhan bukan. Kita taruhlah bukan. Oh, bukan. Ya udah, kalau bukan Tuhan berarti Anda sama kayak si Edis, tidak menuhankan Yesus. Ya udah. Ya udah. Selesai kan? Selesai, tapi abang kan menarasikan. Tapi apa lagi? Ada apa lagi? Jangan dipotong dulu, biar jangan sepenggal kita bernarasi. Boleh saya beranalogikan? Kalau Anda sudah menjawab Yesus bukan Tuhan, nggak usah dijelasin. Lalu gitu loh. Ya sudah. Lalu abang bernarasi dari tadi. Berarti Anda nggak percaya jawaban Anda sendiri gitu loh. Bahwasanya kehadiran Yesus itu adalah nggak ditanya, nggak ada yang nanya kehadirannya, nggak ada yang nanya. Kan menurut yang narasi ditanya abang itu, yang ditanya adalah siapa yang mengajari Anda Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Siapa yang ngajarin Anda?
Ya udah dari Elohim. Di mana Elohim mengatakan Yesus Dari turun ke nubuat bumi, dia. mati di tiang salib? Tertulis di mana itu? Yesus itu udah dinubuatkan sebelum Yesus lahir. Siapa yang menubuatkan? Ya Allah. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Jangan abang suruh saya mencarikan. Kan abang pun udah tahu di mana itu. Tertulis di mana Elohim menubuatkan Yesus mati di salib? Tertulis di mana? Jangan abang tanyakan kepada saya. Abang Ya, pun Anda yang ngomong kok. mengetahuinya. Kan Anda yang ngomong. Kan Anda kan belajar Alkitab. Enggak ada yang tertulis itu Elohim menubuatkan Yesus mati di salib. Enggak ada itu datanya. Tuhan itu telah menubuatkan untuk hadirnya Mesias di bumi ini. Untuk disalib. Untuk disalib dan diolok-olok sama. Di mana tertulis kita. itu? Tertulis Bukan di mana hanya itu? untuk saya pribadi, bukan untuk abang diam sendiri. dulu. Yes. Tertulis di mana Elohim menubuatkan Yesus mati di salib? Tertulis di mana? Ya udah abang cari sendiri, masa nyuruh orang Kristen cari Alkitabnya sendiri. Kalau gitu kamu ke ini aja deh, ke pohon. Kau yang ngomong, kau pula suruh saya cari. Saya sudah lama mencari. Saya belum pernah menemukan Elohim menubuatkan Yesus turun ke bumi untuk mati di salib. Nggak ada itu. Nggak ada. Justru yang merencanakan Yesus di salib itu iblis. Itu pendapat Edis. Sebagaimana tertulis di Bible. Matius 26, Yohanes 8:44. Iblislah yang menubuatkan atau yang merencanakan Yesus mati di salib, bukan Elohim. Kau itu menghujat Tuhan, kau itu. Diminta data, cari sendiri. Jadi latar belakang Yesus atau latar belakang penyaliban itu adalah tidak ada mereka yang menyalib Yesus untuk menebus dosa mereka. Tapi karena kebencian, kecemburuan, dan ketakutan, Yesus akan menghabisi mereka. Bang, jangan coba-coba membahas Al-Quran, Bang. Hati-hati, Bang, yang Katolik tadi. Itu kira-kira teman-teman ya. Kalau lu punya dosa, gampang kok, itu mudah kok. Kalau lu punya dosa, tinggal menyadari dosamu apa, introspeksi diri, minta ampun langsung kepada Sang Pencipta. Bagaimana caranya? Ya ikuti perintah Sang Pencipta. Terus kemudian minta ampun langsung. Nggak perlu pakai sarana, nggak perlu pakai tumbal orang mati disalib, makan daging dan minum darah, nggak ada itu. Ya, kenapa, Mei? Halo. Ya, halo. Ya, dengar suara saya? Apa? Ini temanya latar belakang penyaliban. Iya. Anda Muslim Kristen? Saya Kristen. Iya, silakan. Kalau kita mencari dari latar belakang penyaliban, itu memang ke arahnya ke politik. Cukup. Berarti tidak ada arahnya penebusan dosa ya, betul? Ada penebusan dosanya ada. Di mana tertulis? Oh, Anda mau nengok di mana tertulisnya? Iya. Sebentar. Di 1 Petrus 2:24 yang menyatakan. Kok Petrus dibawa-bawa? Emang Petrus yang bunuh dia? Loh, tapi kan mau menengok ayatnya, mau nengok datanya. Bukan orang Yahudi yang menyalib dia. Di mana datanya orang Yahudi itu? Mereka membunuh Yesus dengan dasar dosanya akan ditebus. Gini. Bukan Petrus. Sedangkan Anda mengetahui latar belakang penyaliban itu dari Bible. Iya, dari kitabnya Yahudi. Iya, dari Bible kan? Dari Bible ya, juga Alkitab kan ada. Kitabnya Yahudi bukan Bible, tapi Torah. Di Alkitab juga itu ada menyatakan Torah, bukan Bible. Gimana sih? Torah itu bukan Bible. Di Alkitab, di Yohanes. Bible itu yang berbahasa Yunani, bro. Gini, orang Islam ini anarkis kayak gini nih. Kalau kok anarkis sih? Ya gimana orang lu bentak-bentak gua? Sekarang gini loh, gini dengerin. Ada nggak orang Yahudi percaya bahwa
kematian Yesus itu menebus dosa, ada nggak? Yahudi nggak, kalau Kristiannya enggak. Terus yang ingin membunuh Yesus siapa? Kita kan melihat dari dua sisi. Saya tanya dulu, dengarkan. Yang ingin membunuh Yesus di tiang salib siapa? Yang ingin membunuh ya mereka orang apa? Orang apa itu? Orang apa? Memang aku kurang memahami pelajarannya. Orang Yahudi lah, pelajarannya. Orang Yahudi lah. Iya, orang Yahudi. Oke. Ada nggak orang Yahudi percaya Yesus mati di salib menebus dosa? Jadi ini patokan ke Yahudi apa ke Kristen? Anda menanyakan Yahudi sama lah, orang Kristen apa sama orang Yahudi? Kan latar belakang pembunuhan Yesus itu Yahudi, bukan Kristen. Tapi kan di Alkitab kami kan mengajarkan bahwa ya itu tambahan, itu derita lu. Ya, yang ya kan dibahas di sini, yang dibahas di sini orang Yahudi Kayafas gitu ya, ahli Torah itu membunuh Yesus itu yang melatar belakangi apa? Kau tadi udah menjawab karena kasus politik, kecemburuan. Jadi bukan mereka membunuh Yesus supaya dosa mereka ditebus. Dosa ditebus di tiang salib ini adalah tempelan kamu yang berbau Yunani. Ini dua hal yang berbeda, kucluk. Paham sampai sini? Paham ya? Kau udah menjawab. Kalau udah menjawab turun lagi. Ini yang keberapa ini dari saya? Yang kedua. Saya lagi nih, mau kasih 40 nih. Saya mau saingi Banjuma. Banjuma berapa tadi? 32. Saya pengen 42. Naik lagi. Bunda Rama silakan. Bunda Rama dari sekte mana? Bunda Rama dari sekte mana? Kenapa diturunin? Jangan udah jawab kau Banjumaya udah dijawab dia Banjumaya. Bro, kalau kau udah jawab diturunin lah. Kita belum selesai. Kau udah selesai yang melatar belakangi mereka membunuh Yesus di tiang salib itu karena politik, kecemburuan, kan gitu, nggak ada penebusan dosa, betul? Di sini enggak sih, garam Cina ini nggak mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu utusan, ya garam. Kita cuma bercerita sepenggal, cuma tarik ke belakang gimana Tuhan itu mengutus anaknya, berarti Yesus sedang di dalam nubuat. Apapun yang terjadi di dalam Yesus, di dalam gua. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yesus itu adalah di dalam keadaan nubuat. Kalau gitu saya tanya baik-baik, dengerin. Jangan menyangkal itu. Dengerin. Saya. Dengerin, diam. Yang menghendaki Yesus disalib itu A Tuhan, B iblis. Tuhan. Di mana tertulis? Nah, di situ kalian lupa. Di situ. Bahwasanya Tuhan itu telah menubuatkan dia. Di mana tertulis Tuhan menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Tertulis di mana? Aduh, katanya kalian itu ahli Alkitab, itu aja pun nggak tahu. Tanya lagi sama orang Kristen. Saya tanya karena saya nggak menemukan datanya. Terus kenapa ini Bible dibahas-bahas? Siapa yang bahas Bible sih? Iya, Kak, ngotot lagi, udah pada salah ngotot. Kalau kamu benar, di mana datanya? Bapak di surga. Di mana datanya Bapak di surga? Ya, merencanakan penyaliban Yesus. Enggak usah di apa? Biar jangan mati sesat. Yang ada datanya itu, ya. Yang ada datanya itu iblislah yang katanya udah belasan tahun belajar Bible, ditanya itu aja bolak-balik nggak paham juga. Udah turunlah kau, kembali ke pohon. Di pohon tuh banyak buah. Nggak punya data, nggak punya ilmu, diskusi. Lama-lama juga di Bunda Rama saya omelin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang lanjut. Udah kabur. Udah lah, nggak ada gunanya.
2:30 juga. Kita waktunya sedikit nih, Bang Juma harus istirahat tuh. Makasih Bang Haji. Syukran. Bang Haji Indra. Ada Bang Haji Indra di bawah? Iya, ada itu. Masa Allah. Sekarang dia ngasih, Bun. Nggak kayak dulu. Ya udah, saya rasa waktunya kita tutup dulu ya. Season kali ini insya Allah besok malam Bang Juma buka lagi. Ini setengah Mau 3. dengar ini, nggak mau dengar perdiskusiannya itu. Pendeta Lanjut dulu, Christian Bang dengan Andi. kiamat. Oh, lanjut masih, dulu. masih lanjut Bang Juma. Oke lah. Belum, kalau belum. begitu. Saya masih monitor, iya. Lanjut, Maki. Mau sampai 24 jam juga. Nggak tahu itu Bang Handi, Gurunda sedikit. Ketom bilang ada mono. Belum minum kopi. Nggak ada jalan. Enggak, beliau tadi pikir saya mau istirahat. Belum pikan, lanjut. Bang Zuma Apa itu Bunda mau didengar? Ada kurekam perdebatannya kiamat sama pendeta Christian. Kiamat ini sama kelompoknya si Elia Miron sama siapa itu ya, patriark yang ortodoks. Beliau ini ortodoks ternyata sekarang. Edis Kilatna sama itu siapa tadi, Elia Miron sama siapa lagi tuh, ternyata tidak ortodoks. Jadi mereka sepakat bahwa itu rencana iblis. Nah, si pendeta Christian ini rencana Tuhan katanya. Diskusi mereka ada kurekam di bawah itu. Tidak jauh dan tidak tidak jauh-jauh itu data yang di bawah itu Yohanes 8. Kisah para rasul, tuh kan? Iblislah bapakmu, itu yang dibawa si kiamat. Mereka ini ribut lah. Ya memang mereka ribut. Bunda Rama bisa buka cam nggak? Bisa buka. Itu saya kirim video Bunda Rama. Itu yang terakhir tuh, yang paling seru. Dengan? Itu buka aja Bunda itu. Saya kirim ke HP Bunda Rama. Iya. Bun. Niat dulu lah, Bun. Oh, kalau saya nggak cakarudo saya Bang. Inilah ini cakrawala budaya dari Nusantara nih. Kenapa Al-Quran sensitif Bang? Dibahas. Emang lu bisa membahas Al-Quran? Bisa. Iya, yang tapi coba. Karena sensitif kan? Coba baca. Sama hadis. Ya coba baca. Wah ini menista ini. Bukan. Sama kok. Sama-sama nggak tahu artinya kok. Ini menista ini. Kamu ke tempat sampah aja. Nggak begitu kalau diskusi, menista namanya. Saya membaca Bible original text nggak pernah gitu-gitu loh. Gedein Bunda suaranya. Suaranya mana? Oh, ternyata Bluetooth. Aku matikan Bluetooth dulu. Yesus punya Tuhan sebagai manusia sejati, baik di bumi maupun sekarang di surga. Jadi Yesus tidak berhenti menjadi manusia. Jadi itulah sebabnya tadi saya katakan, poinnya bukan soal Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Tidak ada guna. Toh, pandanganmu sama mereka. Kamu keluar pindah ke Islam aja. Udah. Cuma itu Bang Handi. Di sini berguru sama Deking Adas. Deking Adas berkata bahwa Yesus itu punya Tuhan. Jadi berguru di situ, Murwali marah. Jadi Islamlah aja lah kau kalau Yesus itu punya Tuhan, gitu kira-kira. Ini mereka ribut ini antara Tuhan nih. Itu loh intinya Bunda. Memperebutkan Tuhan ya. Bingung mereka ya siapa Tuhannya ya. Sudah abad 21 masih bingung. Dia kata Edis,
yang tidak percaya Yesus itu punya Tuhan ya, orang-orang apa sih namanya itu yang kepala dimiring-miringin di sini, saya nggak mau menyebutin ya. ODGJ. Yang tidak waras lah kata Edis itu. Yang malah lalu Yohanes, malah MYM. Yang paling sebenarnya yang kalau menurut saya ya, yang blow on itu kok Edi sudah kayak gitu masih didukung ya gitu ya. Iya benar. Dari dulu tuh Edi mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu bertuhan. Ya itulah mereka. Ada lagi tadi mau membahas Al-Quran, tapi menista cara membacanya. Wah, gak bagus itu bro. Kami kalau ini pollingnya Superboy itu kan yang biasa debat, Omalnya dibuat debat kan. 78 tidak waras Kristen ya, 78. Halo, salam. Jadi Ya, Kristen salam. sekarang 78 tidak waras kawan. Ini mau bahas ini ya, tentang agama ya. Iya ya bang, mengenai latar belakang penyaliban Yesus. Oh, ini mau tanya nih. Ini kalian di sini mah gelap bang. Apa? Kurang terang di sini mah. Soalnya gue depan lagi panas dalam. Panas dalam. Ya berobat. Panas di dalam, panas di dalam. Oh kira Anda panas dalam itu namanya blue, dikompres. Enggak, beda. Anda Katolik apa Kristen bang? Kristen bang. Kayaknya ini baik orangnya Bunda Rama, coba Bunda Rama deh. Tapi kenapa ya sepanjang ada diskusi tuh kebanyakan mereka suka gelap-gelap itu. Gak ada lampu ya bang? Ada ini. Oh ada lampu di luar bang. Oke bang. Dalam panas itu. Oke bang. Tutup aja kameranya bang, karena Anda nggak pakai baju, kita hormati itu ya. Tutup aja bang, karena nggak pakai baju. Oke siap abang. Nah, Bunda Rama anaknya baik, silakan Bunda. Menurut Anda, sepengetahuan Anda, kira-kira Yesus itu disalib karena apa? Yang melatar belakangi Yesus itu disalib apa, Bang? Oke, Bunda Rahma, ini aku jawab ya. Sebelum aku jawab, ini Bunda mau tanya secara manusiawi atau secara kekristenan? Secara data dalil di Bibelmu. Iya. Oke, ini handphoneku yang satu rusak ini. Gue mau searchin aja ya. Bentar, kok gitu jawabannya secara manusiawi apa secara kekristenan? Gimana sih? Iya, gini bang. Kalau di Bible Ya Kristen nggak manusiawi aja gitu. Kalau nggak manusiawi Iya. itu si Erik nih, Erik Epsilon di bawah ini tidak manusiawi dia bang. Gini nih bang, gini kan. Mungkin dia kurang pandai memilih kata-kata ya. Gini kan bang. Bun, gini bun. Itu kan yang menyalibkan Yesus itu orang-orang Yahudi sama orang Romawi kan? Ya. Itu tuh dinamakan secara manusiawi. Yang kutanyakan Bang, latar belakang penyebab kenapa Yesus itu disalibkan. Iya, makanya aku tanya tadi sama Bunda. Ini ada 2 gendang. Ibu tanya itu secara kekristenan. Kalau secara keyahudian itu secara manusiawi. Kalau Iya. secara kekristenan itu secara keapaan? Kedomaan, keapaan? Itu mah beda, makanya aku tanya. Oh, beda ya. Biarin dia ngomong. Dia kan kita kasih kesempatan. Coba bang. Ini mau tanya jawabannya gimana ini yang mau dijawab? Abang dah. Terserah abang, bebas. Silakan bang. Ya ini gue mau searching dulu yang pertama nih secara ya orang Yahudi nih yang ada di dalam Bible ya. Bentar. Nih nampak bang? Oh. Nampak kan? Ini ya.
Ini versi orang Romawi sama orang Yahudi, itu bisa dibesarkan. Coba Itu ya. dibesarin dulu ya. Tunggu gue besarin, tunggu. Itu bisa dibaca dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 24 itu. Gak bisa dibesar. Nih gue kunci aja. Bisa nggak dibesarkan? Tunggu. Ah, ini. Itu kan, itu tuh dia dianggap, ini secara Romawi ya, itu tuh dia dianggap sebagai pemberontak. Secara Yahudi? Iya, dikarenakan pada saat itu kan ada yang pada saat itu kan dia mengusir orang yang menjual di dalam bait Allah. Udah tahu itu kan? Ya. Secara Romawi, secara Yahudi, Bang? Ini yang dibawa, Bang, dianggap sebagai penghujat Allah dan dituduh sebagai nabi palsu. Itu ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11. Bisa Bunda Ramani kalau ada Bible bisa dilihat. Tahu kita, Bang, tahu. Ya. Berarti Anda ini sehat. Berarti Yesus disalib bukan karena untuk tebus-tebus dosa toh? Bisa juga Ibu ini. Ada Ibu, dia juga dia dinamakan sebagai penembus dosa jika dia dinamakan dalam Kristenan ini. Ya kita nggak bahas tentang keimanan Kristen. Kalau keimanan Kristen ya begitulah ceritanya. Yesus harus mati untuk menebus dosa. Yaitu konsep kekristenan. Kalau nggak akan ada Tuhanmu, Bang. Bukan kita mau versi Kristen, Bang. Versi Bible tadi. Iya, dia versi Bible, Bu. Dia ada di dalam Bible ini. Ini Ibu bisa baca di ini ya. Bunda nggak apa-apa, dia 3 versi, nggak apa-apa, biarin. Di Korintus pasal 15 ayat 3. Ada juga di Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 tentang penyaliban Yesus. Lalu? Iya. Yesaya gak ada Yesus, Bro. Kita memang ini dalam Bible, Bang, dalam Bible. Dalam Bible, Bang. Kan kalau di Al-Quran juga ada kan beda-beda itu. Terus kesimpulanmu apa? Katanya Bunda, kesimpulan. Saya mau kesimpulan Bunda gimana? Kesimpulannya, di dalam perjanjian lama yang kau bawa tadi, Yesaya 53 itu dan seterusnya imamat, nggak ada di situ Yesus. Gimana Ibu? Nggak ada diceritain di situ Yesus. Nggak ada diceritain. Nggak ada di situ tertulis Yesus yang diperuntukkan. Coba Ibu buka dulu Bible-nya. Coba Ibu buku dulu. Kalau di situ Anda bundir karena di situ Yesus akan panjang umur dan akan melihat keturunannya. Emang itu Yesus menikah? Itu Bible apa aja? Yesaya 53 yang kau bawa, Yesus akan panjang umurnya akan panjang dan akan melihat keturunannya. Memang Tuhanmu menikah, beranak cucu. Itu Ibu pakai Bible apa? Coba hidupkan kameranya, gue mau lihat. Kau lah buka di situ Biblemu. Lah kata Ibu kan punya. Buka di Biblemu biar kau lihat Yesaya 53. Buka aja situ Yesaya 53, Bro. Lah kan di Bible Ibu ada kan? Ya udah saya lihat. Siapa tahu kita versi beda gitu. Emang Bible baca versi ya? Lah kan siapa tahu ibunya ada Bible yang lain gitu ya kan? Enggak ada sampai semua Yesaya 53. Kau yang bawa kan tadi, coba buka itu. Kau yang bawa kan soalannya. Yesaya coba buka. Kan punya saya itu beda sama Ibu. Sekarang gue mau lihat punya Ibu. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa beda. Memang Biblemu banyak versi, sering direvisi. Saya mau lihat siapa? Versi Bible kita cuma 2 Ibu, versi lama sama yang baru. Kasihan banyak, Bang. Kata siapa banyak? Kita enggak ke versi-versi ya, kita enggak ke editan-editan atau revisi Bible, kita ke data tadi. Yesaya 53. Ini aja. Yesaya 53 itu ada namanya Yesus enggak, Bro? Ada, Bang, ada. Coba buka. Ada enggak namanya Yesus di Yesaya 53? Coba buka di situ. Buka aja di situ, kamu on cam gitu loh. Coba. Yesaya 53 coba. Buka kan saya mau lihat punya Bunda Rahma. Katanya di dalam kamu aja yang buka di situ Yesaya 53. Kamu ini gimana sih? Kamu kesempatan loh. Saya kan lihat punya Bunda Rahma. Gimana konsepnya ini?
Bukain aja bunda, Yesaya 53 nggak apa-apa. Sambil dihidupin kameranya, kita mau lihat. Kau bilang tadi ada Yesus ya, kalau nggak ada Yesus gimana? Ya kita lihat dulu. Enggak, sebelum dibuka, kau setuju nggak Yesus ada di Yesaya 53? Iya, dibuka dulu ada. Enggak, kau bilang ada apa tidak? Iya ada. Oh ada ya, baik. Iya. Kalau tidak ada bagaimana? Iya dibuka dulu. Kalau tidak ada bagaimana resikonya? Ya resikonya gimana? Buka dulu karena ya resikonya kau keluar dari Kristen, dari Mormon aja. Ya nanti kalau nggak ada di kitab itu yang punya Ibu Rahmadani, nanti saya tunjukkan kitab punya saya. Iya baik bunda, ayo bukain dulu Yesaya 53 bunda. Katanya ada Yesus. Ayo buka Ibu Ramadhani. Mana Bible-nya Ibu Rahmadani? Mana? Iya diam dulu kau. Ibu Ramadhani buka. Yesaya 53 ya. Oke. Kau bilang tadi ada Yesus di situ ya? Iya ada. Oke. Dari nomor berapa kita bawa? Nomor 1 aja ke bawah. Yesaya 53 nomor 1 ke bawah. Gak usah dibaca, cari aja kata Yesus. Gak usah dibaca, cari kata Yesus. Terus ke bawah. Nomor 1 gak ada Yesus. Nomor 2 gak ada Yesus. Nomor 3 gak ada Yesus. Nomor 4 tidak ada Yesus. Nomor 5 tidak ada Yesus. Nomor 6 lagi bunda. Nomor 6 tidak ada Yesus. Nomor 7 tidak ada Yesus. Nomor 8 tidak ada Yesus. Nomor 9 tidak ada Yesus. 10 tidak ada. 11 tidak ada. 12 tidak ada. Habis. Oke. Sekarang kau tampilkan. Kau lagi. Kau lagi. Bentar, saya buat dulu 10 dulu. Baru kita kasih dia 10 dulu. Enggak usah diterangin bunda, tidak ada Yesus sudah. Enggak usah dilanjutin. Sekarang kau tampilkan mana ada Yesus. Bang Andi dengar dulu, dia menghindari umurnya akan panjang dan melihat keturunannya. Saya mau kasih dulu, buka dulu, kasih lihat dulu. Itu penafsiran bunda, nanti aja biarin ini. Bukan penafsiran, data itu data di situ. Dalilnya begini. Enggak, kau harus lihat itu. Kau harus lihat kenapa? Takut Tuhan mau menikah. Siapa jadi takut? Ngapain jadi takut? Ya makanya kau lihatlah Tuhanmu itu punya keturunan ya Yesaya. Habis ini bunda baru kita itu. Ya siap. Dia mau tampilkan ada Yesus bunda. Yang mana Yesusnya? Sabar Bang Adi. Sedikit. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Keturunannya berarti Tuhan mau menikah? Itu dia tidak ini ya bunda. Udah. Dia tidak mengatakan Tuhan itu menikah. Itu tuh keturunan. Buka. Udah. Sekarang kau buka Yesaya 53 mana Yesus? Itu tidak ada kata Yesus dikarenakan. Udah diam salah. Kau salah. Tadi kau bilang ada, sekarang kau bilang tidak ada. Kalah kau jadi Mormon. Selesai. Jadi gini bang. Udah. Kau bilang tadi ada Yesus. Kau bilang tadi ada Yesus. Kalian takut ya? Ternyata nggak ada. Takut. Kalian takut ya? Tadi kamu bilang ada Yesus. Dengerin, gue mau ngomong. Tadi kau bilang ada Yesus. Ternyata dibuka nggak ada Yesus. Dengerin dulu, gue mau ngomong. Sekali lagi saya tanya. Ada nggak Yesus di Yesaya 53? Dengerin dulu, Bang. Gue mau ngomong. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah ada Yesus di Yesaya 53? Ada atau tidak ada? Gue baru tahu loh perdebatan kayak gini. Jawab dulu. Ada istilah dimi-umi gitu. Apakah ada Yesus di Yesaya 53? Jawab. Ini itu bukan namanya perdebatan. Ini namanya berpihak sebelah pihak. Iya. Ya, udah turun. Kau pembohong kau. Kau bilang tadi ada Yesus. Udah Rama udah buka 1 sampai 10 nggak ada Yesus. Giliran kau disuruh buka, kau bilang lagi tidak ada Yesus. Kau penipu. Jangan kau menipu bro. Ajaran Paulus. Menipu-nipu kau. Dari awal dia bilang ada Yesus kan? Betul nggak? Iya. Dibuka datanya nggak ada Yesus tuh. Nah kalau mau diikuti Yesaya 53 itu,
Itu bukan nubuatan untuk Yesus ya. Menurut Bunda Ramaya kan benar datanya nomor 10 tuh. Karena keturunannya. Emang Yesus punya keturunan. Kedua juga itu diganti sebenarnya itu Bunda, bukan keturunannya, nasibnya itu. Diganti oleh Elai menjadi nasibnya. Sekarang? Ya, Iya Allah. sekarang diganti menjadi. Coba aja terjemahan baru, nasibnya bukan keturunannya. Berarti TB3 deh, Bang Handi ya? Ya. Waduh. Kalau nggak salah originalnya kata Doro. Itu loh. Oh jangan bohong-bohong. Dia nggak tahu pun kalau banyak revisi Biblenya. Aneh sih. Ada sahabat saya di bawah. Pak Gondrong, gimana kabarnya Pak Gondrong? Waduh, noce. Lama kita ngebasuh nih Pak Gondrong. Ini penggembala, ini penginjil senior ini, kawakan. Wah, kalau noce mah penginjil di atas pohon dia. Rambutnya guys. Gua gedein dia. Malam ikutin saya Pak Noce. Siap. On cam dulu perkenalan. Kang, on cam dulu perkenalan. On cam dulu Pak Gondrong. Wih, sudah lama ndak on cam ya. Ya udah lama. Wih, ngirim bapaknya. Ya sekolah lebat tuh. Dan Yesus. Bang Santan, baru kali ini ya kita ketemu. Iya, aduh. Gimana sekarang gerejanya? Udah berapa jemaah? Oh banyak. Udah banyak ya. Sekarang gua keren. Nanti saya doain ya Pak Noce jadi pendetanya bukan ajudannya ya. Aduh. Yang masuk ke gereja Pak Noce agamanya apa aja Pak Noce? Ya Kristen semua atau Protestan. Oh Kristen semua. Nggak beda-beda ya, nggak Katolik, nggak Kalvinis, nggak beda-beda ya. Kalau Noce ini orang baik, jadi kita nggak tega gitu loh. Pak Noce makin tampan aja ya. Waduh, makin tampan bagaimana hari. Udah berapa istrinya Pak Noce? Cuman satu. Cuman satu, tambah lagi ya. Iya, enggak lah. Ada rencana nggak Pak Noce? Ya, enggak rencana, satu cukup. Pak Noce ini ada perebutan antara bom sama di sedang kawan-kawan. Iya. Itu rencana penyaliban itu rencana Bapak apa rencana iblis? Kedua-duanya Bang, sebenarnya. Kedua-duanya akan memang. Pinplat dia nggak berani blunder dia. Pinplat. aduh, nggak mau berpolimikus, Pak Noce, cari aman. Enggak, maksudnya maksudnya kalau dari nubuatan itu kan sudah jelas bahwa Sang Mesias akan menjadi tebusan kan, tapi dalam perjanjian baru kejadiannya kan ada keterlibatan iblis juga sebenarnya. Jadi menurut Pak Noce iblis itu berjasa ya? Enggak, kalau berjasa sih enggak. Tapi kalau iblis nggak membunuh Yesus, Pak Noce nggak punya Tuhan loh. Enggak, tetap saja dia pasti akan menjadi tebusan. Oh berarti gini Pak Noce gini, 100% rencana Tuhan, 100% rencana iblis gitu ya? Iya, seperti itu. Iya benar. Keren, mantap. Kalau Yesus nggak disalib, apakah masih ada Kristen? Kristen ada setelah Yesus terangkat ke sorga, Bang. Oh berarti Yesus disalib itu nggak ngaruh, disalib dan tidak disalibnya nggak ngaruh ya? Enggak, sebenarnya pengaruhnya besar karena di sana ada rencana Allah. Rencana Allah menyalib Yesus gitu? Iya, karena memang Yesus harus menjadi tebusan atas dosa.
Berarti Allah kerja sama iblis. Enggak, sebenarnya Yang bilang dalam Allah bunda, konteks bapak aja bunda. Bapak kerja sama jadi iblis. enggak, sebenarnya enggak ada kerjasama di sana sebenarnya, Mbak. Cuma karena memang iblis berusaha keras untuk membunuh Yesus. Tapi sebenarnya Yesus Seandainya iblis tidak merasuki Yudas, kira-kira Yesus ini mati kenapa? enggak, karena memang sebelum Yesus diserahkan, itu Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati di Yerusalem. Sebelum yang membisiki Yudas iblis. Mereka yang menginginkan kematian Yesus. Kan kata Yesus, kalian berusaha membunuh aku. Iya. Kan Yesus bertanya gitu di Yohanes 8:44. Iya. Kan berusaha membunuh aku, itu iblislah yang menjadi bapakmu. Ini perkataan Yesus ya. Artinya Yesus ini mempertanyakan ke mereka, kok kalian mau membunuh aku? Kalau kalian mau membunuh aku, berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa iblis akan berusaha untuk membunuh Yesus. Maka Yesus sudah tahu dan Yesus sendiri berkata, perbuatlah sesuai yang engkau kehendaki. Itu sebenarnya. Berarti berhasil. Iya, tapi sebelum iblis merasuki Yudas, Yesus sudah menyampaikan kepada 12 murid bahwa dia akan mati di Yerusalem. Dan itu yang menjadi dasar bahwa itu dalam rencana Allah. Keinginan iblis supaya Yesus tersalib berhasil apa enggak? Berhasil sebenarnya. Berarti itu karya iblis. Enggak, tapi keinginan sang Bapa juga berhasil. Artinya dalam rencana iblis justru Allah juga turut bekerja sebenarnya. Maksudnya rencana Allah terlaksana. Berarti kerjasama Bapak dengan iblis. Karena begini loh Bang, di dalam Bibelmu di Ibrani, penguasa maut itu adalah iblis. Iblis berkuasa atas maut. Nah, Yesus ini yang penyalibannya dimotori atau diprakarsai oleh iblis, mau tidak mau harus tunduk kepada penguasa maut. Yesus harus mati kan? Rencana iblis berhasil karena dia penguasa maut. Tapi rencana Tuhan juga berhasil karena mampu bangkit dari antara orang mati, Mbak. Oh, berarti ini skenario Tuhan ya, kerjasama iblis. Itu Bunda udah benar, 100% rencana iblis, 100% rencana Bapa, itu udah benar itu. Iya sebenarnya. Iya kan Pak Noce ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Noce, saudara kembarnya kemana yang suka debat itu? Ya. Si topik logika. Nggak tahu, sudah lama saya nggak naik ke Komal-Komal. Iya, mirip banget itu Pak Noce ya. Jadi begitu kawan ya, itu karya iblis ya. Jadi begini ya Pak Noce ya, kalau Anda mau berpikir ya. Awal terjadinya dosa waris, itu kan ular. Ular ini kan digambarkan sebagai iblis yang menggoda Adam, ya taruhlah menggoda Hawa dulu kemudian menggoda Adam. Terjadilah pelanggaran. Jadi ini diprakarsai atau dimotori oleh iblis yaitu ular. Kemudian iblis merasuki Yudas, membisikkan perencanaan supaya terjadi drama-drama pembakuan penyaliban kan, pembunuhan anak orang. Ini Yesus ceritanya ya. Kemudian di dalam Bibelmu di Ibrani, iblislah yang berkuasa atas maut. Yesus harus tunduk kepada maut. Siapa itu penguasa maut? Iblis. Jadi kalau kita urai ya, dari iblis yang ular ini yang menggoda Adam, oleh iblis yang merasuki Yudas, kemudian Tuhan mau mati nebus ke si penguasa maut. Siapa penguasa maut? Iblis. Dari iblis oleh iblis untuk ya si penguasa maut. Benar-benar ini kerja iblis loh. Iya, memang iblis itu penguasa maut dan dia berusaha untuk menggagalkan misi Allah lewat
diri Yesus Kristus. Bunda Rama, izin dulu Bunda. Saya beri waktu 5 menit sebelum kita tutup ya. 5 menit, silakan. Udah mau tutup. Ya. Ya kita simpel-simpel aja lah kalau begitu. Siapa diberi waktu nih, Bang ini? Bang Jadi- Santan aja. Pak Noce, gini Pak Noce, mending besok Pak Noce siang-siang jam 8 apa jam 9 gitu kan. Iya, Ini nanti kan baru udah mau saya tutup naik. Pak Noce mau naik gimana sih? Iya, nanti besok aja saya naik ke komalnya Pak Kian Santan aja. Ya gampang. Jadi jangan Iya. tengah malam kayak gini orang mau tidur ini berkeliaran. Iya, sini sudah azan soalnya, sudah mau azan. Oh, Pak Noce mau ajan. Oh, Masya Allah, keren Enggak, banget. maksudnya di sini di Ajannya tempat jangan di saya gereja ini ya, kan di masjid. di tempat saya kan ada dua Pak Noce di mana? Pak Noce di Papua kah? Enggak, di Maluku Utara, di Oh, Morotai. Maluku. Oh, Morotai, Masya Allah. Ya. Oke, Pak Noce, terima kasih. Anda orang baik. Oke, Pak Andi. Iya. Terima kasih. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, siap. Terus belajar. Pak Noce is the best. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Sahabat-sahabat. Semoga dapat hidayah Pak ya, orang baik. Amin. Oke, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Semoga tercerahkan. Topik ini kami akan masih buka kembali di lain kesempatan. Untuk itu, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi nanti. Terakhir ya, kalau ada kata hilaf kami mohon maaf. Tidak ada niat untuk apa-apa kecuali untuk edukasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa ya. Oke, kita tutup. Bunda Rama, selesai semua ya. Oke, sampai Oke, jumpa. kita tutup dengan ucapan